Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin sekalian. Boleh minta tepuk tangan dulu nggak ya? Wow. Siang hari ini kita berdiri di atas kota Makassar. Oh my God, ini sungguh kebanggaan untuk kita semua. Betul. Dan saat ini kita berada di tengah-tengah sosok-sosok yang membuat kota Makassar semakin maju. Sosok-sosok yang luar biasa. Yes. 2 kali jadi tambah lebih baik. Betul Ya kan? sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ibu semuanya. Senang banget kita bisa ketemu dengan para SKPD Kota Makassar yang hadir. Kami yakin segala dedikasi yang diberikan setiap hari untuk memajukan Kota Makassar. Betul. Dan saat ini semuanya berkumpul untuk membuat Makassar lebih keren lagi. That's right. Dan yang pasti juga kehadiran kita berdua di tempat ini di tengah-tengah Anda semuanya adalah sebuah kebanggaan juga yang pasti. Karena kita bisa ada di acara yang luar biasa ini terkait bagaimana Kota Makassar khususnya bisa terus maju di era digital. Betul sekali. Acara kita hari ini dari pagi hingga siang hari di sesi yang kedua ini. Kita semua hadir dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar. Menuju Makassar Kota Metaverse. Makaverse. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Betul. Kalau di kota-kota lain, Metaverse ini mungkin lebih diaplikasikan kepada game mungkin ya. Atau mungkin bisa jadi juga untuk kota-kota lain atau bahkan di dunia memang kalau kita bicara soal metaverse ini banyak banget company atau perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem ini. Tapi kalau dalam pemerintahan bisa jadi Kota Makassar adalah kota yang pertama yang menerapkan sistem metaverse ini. Tepuk tangan dulu dong. Betul sekali. Gitu. Luar biasa. Jadi Dan sebetulnya kalau kita bicara soal metaverse ini memang adalah sebuah teknologi yang menghubungkan individu yang lain secara tidak dalam tempat yang sama. Betul Atau online sekali. kayak gitu. Jadi ruang, waktu, tempat kerja tidak berbareng-barengan tapi bisa tetap satu sama yang lain kayak gitu. Jadi terhubung. bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik Betul. lagi. Connecting people. Connecting people. Gitu. Dan ini juga merupakan inisiasi yang luar biasa dari Wali Kota Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ramdan Momanto. Kita bangga banget menjadi warga Kota Makassar. Betul. Dengan loncatan digitalisasi yang luar biasa sekali hari ini. Ya.
Ini kan memang sebetulnya kalau kita bicara soal zaman sekarang ya kan memang kita harus melek dengan yang namanya digital. Betul Jadi sekali. Kota Makassar sekali lagi kalau bisa menjadi trendsetter ya kan. Kita nggak mau jadi follower sebenarnya. Kita Betul. pengennya jadi trendsetter gitu. Dan Pastinya. mudah-mudahan sih dengan adanya teknologi metaverse yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar memang kita benar-benar bisa menjadi kota yang selalu menjadi kiblat dengan kota-kota yang lain di seluruh Indonesia. Yes, Ya kan? pastinya. Iya. Di tengah-tengah kita juga telah hadir Wakil Wali Kota Makassar, Ibu cantik aku, Ibu Fatmawati Rusdi. Boleh kita berikan tepuk tangan. Kami juga ingin menyapa kepada Ketua DPRD Kota Makassar beserta para Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Ketua Fraksi dan para Ketua Komisi DPRD Kota Makassar. Juga kita ingin menyapa kepada para Forkopimda Kota Makassar dan seluruh peserta dari Rakor SUS untuk siang hari ini. Memasuki ruangan acara juga telah hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Juga di samping Pak Wali telah ada Bapak Dr. Haji Dasyat Latif SOS SAG MSc PhD yang akan memberikan kita sebentar manajemen kalbu. Betul. Sebetulnya kalau kita bicara soal event kita di hari ini, tadi pagi Van kan ada pendatangan MOU, juga tadi ada capacity building sesi pertama. Yes. Ini juga masih ada hubungannya, masih ada benang merahnya terkait juga capacity building. Cuman ini terkait soal manajemen kalbunya, ya kan? Betul sekali. Bagaimana Makassar kan menjadi kota smart, sombere ya kan, tapi kita pun juga harus mengakui bahwa kesalahan-kesalahan itu akan selalu ada, cuman dengan ada manajemen kalbu kita bisa menghindari itu sebetulnya. Betul Ya sekali. Sebelum kita memasuki sesi yang kedua ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu para SKPD semuanya, kalau ada yang belum absen di sesi yang kedua, silakan Bapak Ibu bisa melakukan scan barcode yang ada kelihatan di layar-layar itu di sekarang. layar kita, silakan langsung di scan barcode-nya, karena sesi kedua ini membutuhkan absensi dari Bapak Ibu semuanya. Betul. Oke, kami Kebayang persilakan. gak sih Van, kalau di zaman-zaman dulu kalau lagi ada acara-acara kayak gini absen, tulis, tanda tangan. Sekarang udah barcode Scan aja, udah barcode. scan, udah selesai semuanya. Canggih. Ya kan? Udah Iya canggih. dong, pastinya. Oke, tapi Makaverse gitu. Metaverse, Makaverse ya kan? Nah, Oke. kalau udah scan barcode Bapak Ibu, yuk kita selfie bareng sesi yang kedua ini. Nah, mumpung ibu-ibunya udah keluarin handphone, ayo Pakai kita masker juga selfie ya. bersama. Maskernya bisa dipakai untuk Betul. selfie ini, kita bersama-sama masih tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam acara ini. Kami persilakan Bapak Ibu bisa diangkat kameranya bersama-sama. Coba handphonenya diangkat semuanya, kita selfie. Kita selfie bersama. Nanti kita akan pandu, kita akan hitung Yes. ya. Aku mau ikutan selfie di sini ya, bentar Hey, ya. Ada tante lincah ya. ikutan. Handphone kamu mana? Yuk kita selfie. Satu, Oke. dua, 2, 3. Silakan selfie. Para hadirin sekalian, Yes. semuanya yang sudah melakukan selfie, boleh banget diupload ke sosial media Anda lewat Instagram misalnya. Dan Anda pun boleh menggaungkan hashtag kita yaitu Makaverse, alright? Betul Jadi nanti kita sekali. bisa jadi trending topic. Agar Hashtag seluruh dunia Makaverse. tahu bahwa hari ini Makassar sedang melakukan satu terobosan Yes. untuk menjadikan Makassar sebagai kota pionir yang pertama kali melaksanakan Metaverse Betul. di jajaran pemerintahan kota Makassar. Makaverse. Betul, ini adalah sebuah kota dengan loncatan kecepatan adaptasi menuju kota dunia yang sombere dan smart dengan keunggulan masa depan untuk Makassar yang terus 2 kali tambah lebih Baik. baik. Tepuk tangan lagi dong. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau Aduh. begitu langsung aja ya, kita akan memulai rangkaian acara di sesi yang kedua ini. Betul. Langsung saja bersama-sama kita akan mendengarkan pemaparan sesi pertama yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Dasyat Latif SOS SAG MSc PhD yang akan membawakan Capacity Building Manajemen Kalbu. Kepada Bapak dipersilakan menghormat, kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Hoi, bu, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Bayangkan rumah dirampok, anak diperkosa, suami dibunuh, harta dijarah. Siapa kau cari, bu? Satpol PP? Mana ketemu? Nah, ayo, saya pergi ceramah, macet mobilku, ndak bisa gerak. Saya baca Yasin, ndak goyang-goyang. Saya baca ayat kursi, belum tinggalkan tempat. Begitu datang polisi lalu lintas, Ustaz Dasat, maju Ustaz, maju, selesai. Makanya jangan musuhi polisi. Kenapa? Kita bisa juga beraktivitas karena polisi melindungi kita. Polisi juga jangan musuhi Ustadz. Kenapa? Karena kalau mati kok siapa bungkus kok. Maka yang baik, polisi lindungi Ustadz, Ustadz doakan polisi, bersinergi menjaga kota Makassar. Dan ternyata ketika saya ceramah seperti ini masih banyak juga setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih tuh sibuk. Simpan saya dulu itu HP tak ibu. Ditahu jaki HP baru. Sekali dibilang, mau dilihat gelangnya Pak Wali. Simpan dulu HP. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa nak bapak-bapak ribut? Simpan dulu HP, simpan dulu. Pak, Bu, tahu enggak? Saya bisa sampai di sini. Saya membatalkan acara rekaman saya di Metro Jakarta untuk keperluan Ramadan. Ibu Titi telepon saya. Pak, iyalah, saya ada acara. Datang. Ini ya saya lapor sama Metro, saya bilang saja, ini kota saya. Kalau saya tidak datang, dicabut KTP-ku sama wali kota. Alhamdulillah datang. Begitu kenapa? Karena saya menghargai acara ini. Jadi tolong hargai juga perasaanku, bos. Bagaimana caranya? Simpan dulu itu HP, simpan dulu. Ustadz, kita mau dokumen Ustadz, kita mau rekam. Kalau bapak rekam suaranya tidak jelas, gambarnya kabur. Gimana caranya Ustadz? Tuh ada kamera saya bawa. Ada kameraku. Tinggal nonton di YouTube. Tulis Dasat Latif Rakor Sus Kota Makassar, muncul itu. Sudah itu jangan lupa like and share. Serius kak. Bapak ibu punya IG. Kalau artis kau ikuti apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Plaza Indonesia guys. Apa kau dapat? Hai guys, kita lagi beli baju guys. Apa kau dapat? Habis kuotamu. Tapi kalau kau follow Dasat Latif, paling tidak dapat kau ilmu. Apa kau dapat? Ya paling tidak bisa pengetahuan agama. Belum diamalkan, sudah dapat amal jariah. Apa artinya? Ketika bapak wafat, amal jariah itu ilmu yang kau sebarkan. Nah, toh, nasami. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Dalam kitab dijelaskan, suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril ini memperlihatkan kepada Nabi, "Ya Muhammad, itu ada malaikat, kau tatap itu." Nabi menatap malaikat itu, terpesona Nabi. Kenapa? Jari-jari tangannya lebih 1.000.000.
Berapa jari-jari Pak? Berapa? 10, cacat gitu. Masa ndak ada kaki tak? 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum, wahai malaikat, apa tugasmu? Allah menugaskan saya mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Meskipun Pak Dadi Pamanto jago mencatat-catat, aku menghitung, demi Allah tidak mampu mencatat air ketika hujan. Tapi apa? Ada malaikat yang mampu dia catat semua air. Datanglah malaikat ini, Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, tak setetes pun aku tidak catat. Satu tidak ku catat ya Muhammad, apa? Ketika umatmu berkumpul di ballroomnya Hotel PowerPoint, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah hadirkan di tempat itu. Masya Allah. Pak Wali, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya itu surga. Mana ada manusia tidak ada dosanya? Jangankan kate ngasing, pejabat. Nabi ada dosanya. Nabi Adam makan buah khuldi. Nabi Nuh gagal didik anaknya. Nabi Lut gagal gigi istrinya. Nabi Yunus pernah sangka buruk dalam dakwah. Itu Nabi. Apalagi kita, pegawai honor. Masih ada pegawai honor di sini? Masih ada? Itu lagunya pegawai honor ku tahu. Begini lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Nah, lalu kenapa orang masuk surga? Bukan karena tidak ada dosa, tapi ketika ditimbang pahalanya dan saat latif. Ini keburukannya, ini kebaikannya. Ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Ibu-ibu saya tanya, ada yang puasa Senin Kamis kemarin? 3. Ada yang tahajud tadi malam? Punya upah. Ada yang haji tiap tahun? Tidak ada. Ada yang sudah bangun masjid sendiri? Belum. Lalu bagaimana pahala yang mau disetor di hadapan Allah? Kalau sholat 5 waktu ji, 5 kali jakit 1 hari. Puasa Ramadan ji, 1 kali ji 1 tahun. Haji 1 kali 1 tahun. Itu pun belum, masih banyak yang belum. Lalu bagaimana mengumpul amal? Ketika kumpul seperti ini, Nabi menganjurkan salawat kau bareng-bareng, karena pahalanya jauh lebih banyak daripada jumlah air hujan. Maka saya mau tunjukkan ini, saya mau ajak ke salawat. Bisa? 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 Saya mau dengar pegawai Pemkot mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa? Bapak-bapak dulu yang merasa jenis kelamin, bapak-bapak diam. Ibu-ibu dulu. Ayo ibu, ini toloknya ini semua ini. Ayo. Selawat dulu bareng-bareng ibu. Ayo. Salatullah salah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Ini Pak Wali bukan keras. Memang begini nih suaranya perempuan. Ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita. Makanya ibu-ibu, ibu, adik-adik gadis, ibu-ibu janda, kalau nak telpon ke kepala dinasmu jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam Pak Kadis. Bagaimana ndak tergoda suaminya orang? Lagi di mana kau dek? Di aja ji Pak. Caleda. Kau tegas-tegas sedikit. Bagaimana tidak terjadi layangan putus? Kita utong ibu. Masya Allah. Coba kalau ditelepon suaminya orang. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana kau? Di rumah. Lagi apa kau tanya-tanya kak? Berhenti maku itu na telepon. Ini tidak. Waalaikumsalam. Nah. Caleda. Ibu-ibu diam.
Bu diam, kita dengar sekarang laki-laki. Ayo, ayo, ayo. Jangan mempermalukan kita ini jenis kelaminnya. Ayo, ayo. Ayo laki-laki dulu. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita itu umumnya jadi pegawai karena mau bahagia. Ya toh? Jadi anggota DPR mau bahagia. Jadi wali kota mau jadi bahagia. Mau wakil wali kota jadi bahagia. Jadi PNS mau bahagia. Tapi sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana caranya bahagia. Definisi bahagia saja kita tidak tahu. Bahagia saja kita tidak tahu. Apa definisinya bahagia? Banyak uang? Belum tentu. Tinggi jabatan? Belum tentu. Ada orang gara-gara jabatan masuk penjara. Banyak uang? Belum tentu. Banyak orang gara-gara uangnya banyak bercerai. Lalu apa itu bahagia? Nah, ini kita hafal nih semua ini. Doa safu jagat namanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia dan selamat di dunia, bahagia dan selamat pula di akhirat. Itulah cita-citanya orang Islam. Ada orang wali kota di dunia, kepala dinas di dunia, tapi di akhirat penghuni api neraka. Tidak begitu orang Islam. Orang Islam wali kota kau di dunia, wali kota di akhirat. Kepala dinas kau di dunia, kepala dinas kau di akhirat. Nah, itulah bahagia. Bagaimana supaya bahagia? Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya yang membahas tentang doa safu jagat ini, apa itu bahagia? Satu, punya suami atau istri yang baik. Bu, halo bu, bersyukurlah lo ki kalau punya ki suami baik. Ada orang gagah suaminya, tapi kasar. Ada orang kaya suaminya, tapi tidak hargai mertuanya. Ada orang tinggi jabatannya suaminya, tapi lecehkan istrinya. Tidak pernah hormati, bicaranya kasar. Maka bersyukur ibu-ibu yang punya suami yang baik agamanya. Bayangkan kalau suamimu kasar, tidak hargai mertuamu, baru datang bapakmu, tidak bilang lagi, ada lagi bapakmu. Mau lebaran, gue tahu itu nak mau itu. Bawa ayam 2 ekor pulang nanti 3 juta. Jangan ketawa ibu, serius kayak ini. Ayo, maka bersyukur ibu-ibu punya suami yang baik. Tidak mungkin kita bisa bahagia kalau suami kita jahat. Lihat kodong ini suami tak. Lihat ini. Alhamdulillah tanjak-tanjak ke masing-masing ini pak. Lihat Miki. Kalau di depannya Pak Wali Kota, Pak DP, ya Pak. Ini Pak. Biasa iya mau bos, lewat itu yang begituan. Percaya kok, biar Pak DP senang sama kamu, istrinya ndak senang, ndak jalan urusanmu. Memang sudah begitu dunia, memang sudah begitu mi dunia. Apalagi kalau ibu bilang saya tidak mau lihat itu stafmu, kasih jauh-jauh. Hancur mako. Ya. Tapi biar Pak DP sama istri mau, kalau ibu Titi tidak suka kok juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maka biasa iya mau bos. Jantung kau tak lewat-lewat cari muka. Biar anu salah kau bilang tuh, cocok mi pak. Pelan-pelan juga bos. Ya. Hei. Bu. Bersyukur punya suami yang baik. Bu. Apa ibu pernah rasakan, pikirkan bagaimana susahnya suami? Coba kasihan itu suami tak. Nah rahasiakan itu kalau dimarah-marahi sama Pak Kadisnya. Nah rahasiakan, tidak ceritakan kok. Kenapa? Ya dia mau tahu, dia tidak mau kau galau dengan urusan pekerjaannya. Ya, coba lihat itu suami
Selama dia bujang sampai dia menikah, tidak pernah dia minta-minta meskipun sama saudaranya. Tapi begitu punya anak istri, dia pergi sama sepupunya. Pinrangi kak kesi, pinrangi kak meluk mi mana beneku. Ya kok ketawa, serius kak ini. Bentong itu ada bentong. Kasihan lihat itu suami tak kasihan. Pegawai honor, setengah mati mencari muka sama pimpinannya. Supaya dapat tongi kasihan raci-raci. Tengah malam pi baru pulang. Supaya apa? Supaya senang-senang istrinya. Maka begitu datang suamimu, syukuri dengan cara apa? Bahagiakan ketika ada di rumahmu. Bagaimana caranya? Kau sambutlah dengan kalimat yang baik. Jangan terlambat suamimu, langsung kau periksa HP-na. Bagaimana ndak nak kena COVID? Kabate, batena to na periksa terus HP tak. Bu Titi, Kang itu kasihan semenjak saya viral, selalu karena telepon cinta-cintaku dulu di kampung. Tuh, mau ku blokir. Nah cerita kak pasti bilang sombong mak. Mau ku terima, perasaan nama mak nece. Aduh, akhirnya apa? Ku tulis namanya di HP ku penjual batu bata. Suatu ketika lagi duduk-duduk kak, menelpongi. Nah bilang mama nece, Ustaz, penjual batu bata. Mak dami jamat ini. Ku bilang, sayang, jangan ku angkaki. Tagihan itu, tagihan. Bos, salamat nakke. Kan perempuan paling takut itu tagihan toh. Salamat mak. Pulang ngak ceramah tak sia, haus kak. Sayang, bikin ngak dulu teh. Nah bilang ini cek lagi diajar ki ngaji. Sudah pergi mak. Mana gula? Nah bilang ada situ di toples, ada tulisannya. Gula, pergi mak. Ku cari, kenapa nak asin? Kiki liaki, garam. Nah tulis gula, pika komplain ku bawakan. Sayang, kenapa ini kau tulis gula baru sina garam? Nah bilang HP tak juga lain kita tulis lagi sina. Didapat rumusnya. Bu. Itu enaknya jadi perempuan Islam. Mau tahu bu? Itu perempuan Islam ditanggung dunia sampai akhirat. Artinya apa bu? Biar suami tak penghafal Quran, imam masjid, penceramah, majelis ulama, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa, istrinya jahat. Kata Allah, mana suaminya ini? Mana suaminya ini? Kok begini istrinya tidak puasa, kau tidak sholat, tukang gosip. Mana suaminya? Itu sana mau masuk surga. Tunggu kau dulu dasar, tunggu dulu. Tadahulul jannati bisalam. Masuk kau neraka temani istrimu. Temani kau istrimu. Makanya jadi istri itu jangan kau suka ngomel. Kau ditanggung kau itu dunia akhirat. Di dunia ditanggung. Apa artinya ditanggung di dunia? Malu tong kita itu sebagai suami. Kalau pulang kampung ke lebaran, masih 3 tahun yang lalu itu lagi bajunya istri tak. Wibawa iya bos. Malu juga kita sebagai suami. Malu juga kita sebagai suami kalau istri tak cincin palsu sudah pakai. Malu tong kita itu. Makanya kalau datang suamimu lagi capek, lagi dimarah-marahi tadi sama kepala dinasnya, dimaki-maki tadi sama istrinya, bosnya, maka kau kasih, beri harapan. Bang, begitu memang namanya anak buah. Masa kita mau marahi Pak Dani? Tidak mungkin itu. Nah begitu memang namanya pegawai. Insya Allah sabar tak menjadi amal. Baru peluk mako. Baru kau peluk sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Senang. Langsung dia bilang, berdoa kau dek, bulan depan naik honorku, ku belikan kau cincin. Iya toh. Masuk kamar, berantakan kamarnya, marah-marah lagi. Apa paling kau kerja kau ibu? Setengah mati carikan kau uang, biar kamar tidak bisa tong kau urus. Langsung kau peluk lagi suamimu, menyanyi kau lagi. Insaplah wahai manusia. Enak perasaan. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu kan begitu je lagunya. Lagu-lagu nasihat. Iya toh? Iya ibu. Lagu-lagunya ibu-ibu sekarang apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan.
Apa nu gappa itu kiri kanan kiri kanan. Ya, yang lebih parah Pak Wali di kantor kepala dinas, ibu-ibu di depan, bajunya sempit, kadang datang di sepeda, suaminya bajunya sempit, roknya sempit, di depanlah dia, bapak-bapak di belakang, ibu-ibu di depan, 1, 2, bapak-bapak di belakang, 3, apa ndak hancur. Nah, bahagia punya suami yang baik. Dan bapak-bapak juga hargai istri. Tidak mungkin saya bisa ceramah dengan baik kalau istriku jahat. Tidak mungkin Pak Wali Kota bisa seperti sekarang kalau istri beliau tidak baik. Apa? Mau kasih keluar uang kampanye? Apa nak bilang istrinya? Apa kampanye terus, jangkau banyak situ cara lu. Berhenti. Maka tidak mungkin kita suami bisa hebat tanpa dukungan istri. Contoh, lagi bikin naskah ceramah. Nah bilang istriku, cek, ganggui bapakmu, ganggui. Tidak bisa bikin naskah. Sudah rapi naskah, disimpan di jas. Mau pergi ceramah, nah curi itu naskah. Begitu saya sampai khutbah masjid, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala. Nah, lah sila combo iya. Iya toh? Iya. Maka wajar ketika Nabi bersabda, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu berterima kasih dan menyayang istrinya. Kalau ada suami kasar sama istrinya, apalagi sampai netempeleng, bukan laki-laki itu. Enggak kusuka istriku Ustaz, bukan dengan menghinanya. Malas istriku Ustaz, bukan dengan memakinya. Saya tidak senang ahlaknya, bukan mempermalukannya. Didi, nak kau sebagai kepala rumah tangga. Anaknya orang nak kasih kau baik-baik, sudah sarjana, lengkap telinganya, ada mi kaki, giginya pun cukup. Nah kasih kau bapaknya modal lillahi ta'ala dengan uang panai. Lalu kenapa tiba-tiba anaknya orang jadi kasar? Berarti kamu sebagai suami gagal didik istrimu. Ya? Bayangkan kalau mau maki, Pak anggota dewan mau rapat sama kepala dinas, tiba-tiba istri tak mau WhatsApp. Woi, kesetrungnya anakmu. Tapi tidak bisa maki itu rapat. Mohon maaf, rapat ditunda. Nah kontak istri anakku kodong. Itulah tugasnya istri. Apa nak bilang istri tak? Tenang Ki. Urusan di rumah jangan Ki pikir. Saya punya tanggung jawab. Anak tak, saya punya urusan. Cari makin apa baik-baik. Yang penting jangan Ki kejili-jili. Mami. Maka bahagia itu punya pasangan yang baik, punya istri yang baik. Istriku tukang ngomel Ustaz. Justru disitulah fitrahnya perempuan, tukang ngomel. Berapa gajimu? Ayo Pak, berapa gajimu? 5 juta Ustaz. Bapak yakin bisa hidup 5 juta di kota Makassar? Cicilan rumah, cicilan motor, anak tampak sekolah. Itulah hebatnya perempuan. Dia bisa jaga uang 5 juta untuk hidup 1 bulan. Bapak mau pegang itu 5 juta Pak. 2 minggu lah busuk nih. Itulah hebatnya perempuan. Kalau perlu nawar. Pak. Maka kalau dia ngomel, jangan kecewa. Saya kalau pulang ceramah nak kuliah, suasana mama necek. Perasaan itu perempuan kan seperti cuaca, susah ditebak. Dikira enak-enak, bajalloki. Maka kalau dia sudah mulai mendung-mendung, dia mau bati-bati. Lebih masuk ke kamar, ambil selimut tidur. Saya malah biasa istriku kalau mulai marah-marah, aku buka bajuku baru aku maingi perutku. Ketawa mi. Sudah, kapan bapak bilang, saya cari uang, saya setengah mati, saya urus kau, saya beli rumah, ku belikan kau mobil. Setan itu bicara di mulutmu. Tapi ketika dia ngomel, sabar maki. Mau mi dia apa? Itu mi jodohmu.
datang kau mengeluh sama mamamu. Wih, mak, magi robineku dapat denda keled mak. Nabi bilang mama tak, na candrimu mo. Dupai. Mau ku apa? Maka begitu istri kita ngomel, memang disitulah fitrahnya. Bapak-bapak tahu, sahabat Nabi paling rewa namanya Umar bin Khattab. Iblis saja kalau ketemu mundur itu iblis. Tapi suatu ketika datang sahabat. Ini sahabat mau lapor istrinya. Kenapa? Istrinya suka ngomel. Dia mau laporkan kepada Umar, presiden waktu itu. Jalan. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, Nalia Umar juga duduk ditunjuk-tunjuk sama istrinya. Dia bilang, dede, wali kota aja dimarahi, mau terima deh. Coba, tidak ada orang jago di depan istri pak. Demi Allah, tidak ada orang jago depan istri. Ustadz juga, saya juga begitu. Sudah mi, maka resep menghadapi istri, sabar. Tidak ada mi kali itu sabar. Makin mu jelaskan, makin banyak bicarana. Ini buruk-buruk perempuan pak. Satu dijelaskan muncul di dua. Tuntas dua muncul tiga. Selesai tiga, nah ungkap lagi 5 tahun yang lalu. Itu dulu nah selesai mi urusan ini. Begitulah perempuan ahli sejarah pak. Maka lebih baik diam. Nggak kusuka. Capek mau ustaz hadapi istriku. Solusinya, pisah kau baik-baik. Jangan kau saling mempermalukan. Itu solusinya kalau kau tidak suka. Ketidakpantong itu jadi perempuan. Bapak-bapak pernah ditanya Nabi. Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati? Kata Nabi, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Lihat mi perempuan cepat na salah paham. Lihat ini mi otak na ini perempuan. Memangnya saya bilang 3 istri. Saya bilang 3 ibu. Ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Bukan 3 istri. Ini ibu-ibu memang sensitif kalau bicara poligami. Saya bilang ibu-ibu, ada 4 jenis rumah tangga dalam Al-Quran. Yang pertama suaminya beriman, istrinya kafir. Nabi Lut. Yang kedua istrinya beriman, suaminya kafir. Fir'aun. Yang ketiga suaminya kafir, istrinya kafir. Abu Jahal. Yang keempat istri beriman, suami beriman. Saya tanya ibu-ibu pilih mana? Teriak semua, Ibrahim Ustaz, istri beriman, suami beriman. Saya bilang top. Tapi ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung sudah bilang apa pak? Fir'aun Ustaz. Bayangkan langsung kita suruh jadi Fir'aun. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Serius lagi nih. Poin pertama. Kenapa saya sampaikan ini? Apa hubungannya Ustaz? Ternyata fakta membuktikan banyak orang gagal jadi pemimpin, cerdas, brilian, gagal bahkan berujung dengan penjara karena suaminya atau istrinya yang tidak baik. Lihat banyak itu pejabat di penjara karena istrinya tidak mensyukuri penghasilan suaminya. Bapak kepala dinas, berapa gaji tak? Tapi istri tak selera tinggi. Nah bilang Stepa, selera tinggi ekonomi pace. Motongin make behel. Biasa iya mau 50 miunurno. Motongi pakai soft lens. Motongi pakai Hermes. Pakai mako Hermes yang palsu non pakai.
Motongi akhirnya apa? Nah bilang suaminya, apa kek kok kipas di situ? Masa itu baru 2 tahun jadi kepala dinas, banyak nam gelan istri dah. Kau ini 5 periode, 5 tahun aku kepala dinas, ndak tong pernah kau ganti-ganti ini cincinku. Akhirnya apa? Suaminya mau menghalalkan segala cara untuk apa? Diberitakan, diperiksa. Akhirnya baru Min ada tangis. Aku bilang memang gara-gara kau itu cilaka. Coba apa kok? Satu, ya. Jadi kalau mau berhasil dalam memimpin Kota Makassar, apakah Bapak Camat, Lurah, istri, suami sangat menentukan. 2, menurut tafsir ayat ini supaya bisa bahagia, punya anak yang soleh dan soleha. Saya tanya Pak, tolong jawab dengan jujur. Bisa kira-kira anak tak jadi wali kota tidak pernah ikut pil wali? Bisa? Tidak mungkin. Ibu-ibu, bisa anak tak jadi anggota DPR tidak pernah pil caleg? Tidak mungkin. Bisa anak tak jadi polisi tentara tidak pernah daftar polisi tentara dan tidak lulus? Tidak. Bisa anak tak jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Susahnya jadi dokter, susahnya polisi tentara, susahnya di anggota DPR, susahnya jadi wali kota. Perlu dana dan perlu jaringan. Tapi anak tak jadi soleh dan soleha bisa tanpa kuliah di fakultas kedokteran? Anak tak soleh dan soleha boleh tanpa ikut pil caleg? Tapi kenapa anak kita lebih banyak menyusahkan kita daripada membahagiakan orang tuanya? Salah satu sebabnya Pak, kata Nabi, hubbi aklil haram, suka ki kasih makan uang haram anak tak. Jangan ki harap anak tak mau hafal Quran kalau uang sogok kita kasih makan anak tak. Jangan nih. Maka begitu anak tadi kasih tahu, kepala batu, tidak bisa dinasehati. Kenapa? Karena bapak terlalu sering memberi makan uang haram. Percaya Pak, rezeki bukan dari wali kota. Rezeki bukan dari kepala dinas pekerjaan kita. Tapi rezeki karena Allah yang kasih ki. Jangan ki pernah galau soal rezeki. Allah sudah atur semua itu. Tahu kicicak? Tahu kicicak Ibu? Tahu kicicak? Apa namakan itu cicak? Apa namakan Pak? Nyamuk, tidak masuk di akal. Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Di mana ketemu? Nanda ada bandaranya. Coba Mi, iya toh? Tapi waktuku kecil apa laguku? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak Nabi bilang lagu, cicak lompat ke nyamuk. Oh, patah-patah kasihan cicak. Maka saudaraku, jangan sampai menghalalkan segala cara karena untuk mengikuti selera anak. Pak, saya yakin 1000% tidak ada pegawai Kota Makassar mati kelaparan anaknya. Tidak mungkin. Tapi yang kira-kira anaknya mati karena tabrakan, balapan liar, narkoba, sakau, berkelahian, sepertinya ada. Itu berarti tidak usah cemaskan perutnya anak tak. Yang kita cemaskan didik dia. Didik apa anak tak? Satu Pak, jangan ajari kesombongan. Nah, bapakmu ji camat, jangan kau perintah orang di kantor. Kalau mau kau perintah orang di kantor, camat tongko. Kan banyak yang begitu. Bapaknya di kepala dinas, mana sopirnya nak kasari tongi, tegur itu anakmu. Jangan kau biarkan anakmu begitu. Begitu kau lihat dia kasar sama pembantunya, kasar sama sopirnya, babysitternya, tegur. Bukan kau yang bos. Syukur kau itu bukan kau yang jadi sopir. Kau bisa berdiri karena bapakmu. Maka hormati orang, cara syukurmu itu. Jangan kau kasar sama orang. Buka surah Luqman. Begitu cara mendidik anak. Ajari anakmu jangan dia sombong. Maka saya senang. Ada pejabat, tinggi jabatannya, banyak duitnya, populer. Tapi anaknya santun-santun. Saya bilang kaya maki Pak. Jabatan ditinggal Pak. Jabatan ditinggal. Berapa lama Pak Wali Kota? 10 tahun.
Biar sudah 10 tahun Pak masih mau pakai itu Garuda. Pergi di pasar sentral. Nah bilang orang gila. 10 tahun ya Pak. Ibu-ibu kalau mati Ki, siapa doakan Ki? Suami, bah kawin lagi. Nah dengar ini suami istriku. Nah panggil ke Ustaz. Jadi nanti kalau saya lebih dulu meninggal, kawin lagi. Saya bilang sini kau sayang, duduk kau baik-baik di sini. Sayangku, dengar kau baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, kau hidup saja sekarang masih hidup. Kau saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi punah mati mau kau. Nah, maka siapa yang doakan kita? Anak. Maka kalau mau bahagia, didik anak kita. Dan salah satu cara mendidik anak, tiaki kodong kasih makan wan sogo anak tak. Rezeki Allah yang ngatur. Yang ketiga, untuk mendapat fid dunia hasanah, yaitu punya teman yang baik. Pak Wali paling banyak temannya sekarang. Tapi kalau mau lihat teman tak nanti, tunggu bisa selesai jadi pejabat. Ada pejabat datang curhat sama saya. Wah dunia Ustadz di, waktu ku jadi pejabat banyaknya temanku. Pergi ke warung kopi banyak yang ngikut sama saya. Sekarang Ustadz tidak ada mi. Saya bilang bos, jangankan manusia, kucing saja. Kalau nak tahu tidak ada ikan di rumahmu, tidak masuk itu. Memang begitulah hidup. Pak Dhani sekarang banyak sekali temannya. Ibu Titik biar bukan teman datang tuh sepupu kina anu dulu nak iya nak. Memang begitulah hidup. Memang begitu hidup. Memang begitu dunia. Maka hati-hati memilih teman. Alhamdulillah hari ini selama Pak Dhani jadi wali kota, baru kali ini saya isi acaranya wali kota. Padahal saya tidak pernah baku musuh sama wali kota, enggak. Orang-orang sekelilingnya yang talekang. Si baku kaparakat teji ini toh. Saya enggak pernah baku musuh Pak Wali. Soal pilwali, alhamdulillah saya tidak menang waktu itu. Kalah tidak, suaranya Pak Wali lebih banyak. Enggak kalah saya, enggak. Cuma lebih banyak suaranya. Alhamdulillah Allah kasih yang terbaik. Andai saya jadi menang waktu itu, masih jadi BSMBC nggak di Makassar. Sekarang saya tidak jadi. Presiden bosku nasihati. Kabar reskrim ku marah-marahi. Kapolri ku tunjuk-tunjuk. Coba kalau saya jadi maka kalau sudah mau tes, ikut seleksi kepala dinas, ikut seleksi camat, tidak dipilih kok, jangan kau sangka buruk. Berarti bukan itu yang terbaik buatmu. Kenapa itu dipilih mentang-mentang karena dekat dengan istri? Urusannya orang dekat tongko. Memang begitulah hidup. Tapi hati-hati milih teman. Nabi mengilustrasikan bahayanya nih teman dan baiknya nih kalau teman baik. Kata Nabi, lihat kau itu kulit kambing. Ketika dia bersahabat dan bertemu dengan Quran, maka dia akan menjadi pembungkus Quran. Setiap mau diambil dicium pada kulit kambing. Tapi ketika kulit kambing salah memilih teman, dia ketemu dengan derom, jadi beduk, dipukul terus pak. Ya, maka hati-hati milih teman. Kalau saya jalan sama Pak Dhani, Pak Wali, masuk asar, paling saya bilang, Pak Wali, asar nih cari dulu masjid. Tidak mungkin saya bilang, Pak Wali, di mana panti pijat yang bagus di sini? Tidak mungkin bos, Ustaz kajili-jili. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, cukup tiga ini. Modal tak. Jadi ki istri yang baik, jadi ki suami yang baik, karena itu menentukan pekerjaan kita. Kedua, anak tak perbaiki akhlaknya. Begitu hilang jabatan tak, kalau baik ketika menjabat, anak tak ikut menikmatinya. Baik kita upacenan jo, baik dulu bapaknya itu. Bosku dulu bapaknya baik sekali ki. Tapi ketika kita tidak baik, anak tak pun akan menjadi menanggung akibatnya. Jangko kasih masuk jasa, jangko jas sekali bapaknya dulu itu. Yang ketiga, saudaraku sebagai pegawai, pejabat, hati-hati ki pilih teman.
Pengkhianatan tidak mungkin orang yang tidak dikenal. Yang hianati tidak mungkin orang yang jauh, tapi orang yang dekat dengan kita. Maka hati-hatilah memilih teman. Ya, hati-hati milih teman. Banyak orang sengsara hidupnya gara-gara salah memilih teman. Terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya Pak Wali atas undangan di tempat ini. Ibu Titi yang menjadi tim sukses saya bisa datang di tempat ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Wali ya. Saya doakan kesehatan. Insya Allah acara pernikahannya Dinda nanti anak tak sukses, bahagia dan sejahtera. Amin. Banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Saya mau menutup dengan pantun. Saya selama sering ceramah ke daerah-daerah Sumatera, saya mulai pandai berpantun. Pantunnya Pak Wali begini. Ikan lele direbus dengan kayu bajaka. Bikin cakep. Ulang. Ikan lele direbus pakai kayu bajaka. Jangan bertele-tele bos, adakah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Dr. Haji Daes Latif Esos SAG MSc PhD. Wow, menyenangkan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu. Jadi banyak sekali ya yang kita dapatkan siang hari yang Betul. cukup singkat ini, tapi semua lini kehidupan dapat. Teknologi terus juga mempunyai manajemen kalbu. Berarti kita tuh ibaratnya menggunakan smartphone di dunia Yes. digital tetap bisa smart gitu loh. Maksudnya kita menggunakan hati kita, menggunakan kepercayaan kita gitu loh untuk bisa melakukan semuanya dengan baik Iya dan benar. dong, kan Ya Makassar Smart City. Ya makanya, dua Iyalah kali lebih pastinya. baik. Oke, Baik. boleh minta tepuk tangan dulu nggak ya semuanya Bapak Ibu sekalian biar lebih semangat di sore hari ini. Bapak Ibu menuju Makassar Kota Metaverse, sebentar kita akan melihat dan juga mengetahui lebih lanjut lagi apa sih dan seperti apa sih Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar akan membawa Kota Makassar di 2022 ini. Yes. Akan menjadi seperti apa nih Makassar Makaverse ini. Betul. Ini dia yang akan menjadi apa ya, pertanyaan gitu ya. Penasaran kita juga nantinya karena nanti kita akan bersama-sama mengikuti launching desain program strategis Adama. Betul ya kan? sekali. Kamu penasaran kan pasti kan? Aku penasaran Iya. banget dan sudah tidak sabar untuk mengikuti. Ini akan ada di sesi yang ketiga. Namun sebelumnya biar kita lebih refresh lagi, kami mau mempersilahkan Bapak Ibu semuanya untuk bisa menikmati coffee break. Coffee break ada di area sebelah dari ruangan ini. Bapak Ibu bisa kami persilakan untuk mengambil coffee breaknya aja. Setelah itu akan kembali lagi masuk ke dalam ruangan ini. Betul. Kita akan... Nanti juga kalau misalnya pada saat coffee break, bisa juga sekalian nanti untuk melakukan ibadah sholat asar. Nanti setelah itu akan berkumpul kembali. Tapi kami mohon kesediaan Bapak Ibu semuanya, para tamu undangan, para peserta rapat ini yang Oke. telah hadir. Kami mohon kesediaannya untuk berada tepat di tempat ini ba'da asar. Baik, Ya kan? dan pastinya Bapak Ibu sebentar mungkin sebelum kita coffee break, Pak Wali ada sedikit arahan 2 menit Pak. Kami Silakan, persilakan Pak. Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Bapak Ibu kita perhatikan sedikit ke atas panggung ini karena sedikit kita akan mendengarkan arahan dari Wali Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, 2 pencerahan yang sudah kita dapat. Yang pertama tentang Metaverse. Metaverse ini berarti kita lebih mengasah wawasan dan visi kita ke depan. Tadi baru saja selesai, luar biasa. Kebanggaan kita Ustaz Dahsyat memberikan kita siraman rohani ya. Jadi lebih ke mental kita. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, untuk menghimpun apa tadi yang 2 pembekalan kita, sebelum kita akan melihat yang lebih reality tentang bagaimana kota kita ke depan. Tentunya yang pertama adalah seperti saya sampaikan tadi, Metaverse ini adalah hal yang baru. Sebentar saya akan memperlihatkan hasil survei yang baru saja saya terima
tentang kesiapan SKPD kita untuk menghadapi metaverse. Ini tidak lain adalah agar kita semua bersiap. Karena kalau kita tidak bersiap, maka orang lain akan masuk. Tadi saya bicara dengan Pak Daniel Surya, sebelum YouTube, sebelum Google, sebelum yang lain melaunching metaverse-nya, maka selayaknya kita dulu mendahului. Kalau tidak, maka anak-anak kita akan mengakses metaverse orang lain dan data kita semua akan diambil oleh orang lain. Berarti apa yang kita lakukan hari ini adalah di samping hal yang menyangkut nasionalisme, juga bagaimana kita mengamankan apa yang kita miliki yang paling mahal adalah data pribadi kita. Kita harus memproteksi itu. Yang kedua, banggalah kita menjadi bagian penting dari sebuah loncatan kota kita. Hari ini dari data survei yang saya terima, hanya 8% yang mengerti tentang metaverse. 57% orang yang berminat belajar metaverse. Dan 36% orang yang sementara oposisi dengan metaverse. Saya menyampaikan apa adanya. Termasuk hasil survei tadi, saya sendiri belum melihat sepenuhnya. Makanya tidak ada di jadwal. Saya langsung suruh paparkan. Karena saya dengan Ibu Titi, Ibu Wawali, selalu punya komitmen soal transparansi. Dan selalu punya komitmen soal data. Di sini hadir Pak Sahrir Wahab, beliau adalah Kepala BPS Kota Makassar. Ya, tepuk tangan untuk beliau dulu. Beliau yang selalu support saya data. Bahkan, tidak apa-apa ini kan sudah lewat. Beliau memberi data sebelum data itu resmi di launching. Saya selalu tanya beliau, bagaimana dengan Gini rasio, bagaimana dengan kemiskinan, bagaimana. Jadi beliau selalu update. Setelah metaverse ini, kita akan segera mengupdate database kita dalam bentuk akumulasi big data. Malam sebentar kita akan konsentrasi masing-masing SKPD. Saya berharap SKPD konsolidasi di waktu-waktu jelang sebentar malam agar 7 menit setiap SKPD betul-betul padat untuk menyampaikan. Ada beberapa yang disampaikan. Pertama, apa isu yang kita temukan di masyarakat, apa solusinya, apa inovasinya, dan berapa aplikasi yang kita akan hadirkan di tahun ini. Dan yang terakhir ada respon kita terhadap metaverse tadi. Misalnya kesehatan, kita mau bikin telemedicine dengan metaverse misalnya. Di pendidikan, jadi saya mau ada ide, dan di tengah malam kita akan sampaikan ke publik, kita akan membuat misalnya 200 aplikasi dan kita mulai metaverse masing-masing SKPD dalam bentuk metaverse. Apa yang bapak-bapak, ibu-ibu temukan dari respon yang kita dapatkan dari ilmu metaverse tadi. Dan tadi siraman rohani dari Pak Dasyat luar biasa. Ya, kadang-kadang banyak yang kita lupa, dan saya inginkan seluruh SKPD Kota Makassar menjadi SKPD terbaik lewat kerja-kerja yang kolaboratif. Bukan hanya sinergi yang saya ingin capai dengan Ibu Titi, tetapi akumulasi dari semua apa yang kita miliki. Dan insya Allah kita akan fit dunia wal akhirah. Selamat dunia dan selamat akhirat. Terima kasih. Kita sholat asar sebentar, ada coffee break, dan kita masuk ke acara yang makin hari makin hot. Kenapa? Karena banyak tidak tahu Pantai Losari itu Japparate bagaimana bentuknya. Bagaimana Karebosi akan datang. Ini semua ada mi dananya ini, ada mi anunya. Ada mi pembiayaannya. Bagaimana sirkuit kita?
Bagaimana aparong kita? Bagaimana New Balai Kota kita? Bagaimana Maca kita? Maca itu Makassar Core City Arena, tempat olahraga indoor. Sebagai pertanggungjawaban Dani Fatma, kami akan, karena ini kota untuk semua, maka semua program kita perkenalkan. Kalau ada yang mau kritisi, silahkan. Saya ini yang selalu dikritisi orang, itu menjadi bagian dari hidup saya. Karena saya paling bersyukur sama, kalau mengkritisi itu masih baik. Justru orang menghina saya syukuri. Karena setengah matinya dapat kekurangan tak ini, tapi ada orang ahli memang dengan kekurangan kita. Jadi kita kalau mau cari kekurangan, kita lihat saja orang yang suka fitnah kita. Oh, ini kekurangan tak. Jadi kita harus bersyukuri. Karena dengan seperti itulah kita bisa lebih baik. Memang kata pepatah mengatakan, ide besar itu akan lahir dari pikiran besar dan dibenci oleh pikiran kecil. Mudah-mudahan kita sama-sama mempunyai pikiran yang besar. Dan ada lagi pepatah mengatakan, janganlah seperti lalat. Diyakinkan bahwa madu lebih baik daripada sampah, tetap dia pergi sampah. Ya, itu orang paling sial. Jadilah seperti tawon, bermanfaat semua apa yang dimiliki, dan dia melawan kecuali terancam. Kira-kira begitu. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, kita akan, ini sudah setengah jalan, kita bersabar lagi, buka hati, buka pikiran. Insya Allah setelah rakorsus, dibawa bantuan bapak-bapak tim ahli, dan insya Allah tim Pentahelix, insya Allah seluruh perangkat, 51 perangkat SKPD kita, dan BUMD kita, dan seluruh yang berhubungan dengan kita. Di sini ada Pak Kabars Pelabuhan masih hadir, dan ujung tombak kita lurah-lurah dan camat, ya. Dan insya Allah lurah dan camat bersama RT RW itu punya banyak tugas-tugas baru. Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik. Jadi mana PU? PU, angkat tangan PU. PU sebelah mana? PU, kalau pembangunan kantor camat dan lurah, jangkau dulu kalau sebelum saya dengan Ibu Wawali lihat desainnya. Kita mau bikin kantor kelurahan paling canggih dengan gaya metaverse. Ya. Uangnya tidak usah ditambah, tapi desainnya kasih baik. Ya. Insya Allah kita akan bikin yang terbaik. Camat nanti menjadi pusat pelayanan pajak. Nah, jadi Pak Camat nanti salah satu kinerjanya adalah pendapatan. Bahkan kontrol tata ruang, ya, pengadilan tata ruang, sebagian saya akan kasih masuk di camat. Pemeliharaan jalan, paling tidak cat hitam putihnya itu di kansin ada di kecamatan. Masa biar cat pinggir jalan tidak bisa pergi, di kota besar ini mau kota metaverse, biar kansinya tidak tercat rantas haknya. Ya, enggak apa-apa, kita akui apa yang kekurangan kita. Nah inilah gunanya kita ketemu hari ini, berkoordinasi. Dan saya kira kita istirahat, kita ngopi-ngopi, kita enjoy, habis salat asar kita mulai dengan 14 program besar yang insya Allah akan kita mulai bangun, ada selesai bangun, dan ada yang baru mulai kita bangun. Ya. Banyak orang bilang, apa itu Japarate? Lihat mikir sebentar. Apa itu Maca? Lihat mikir sebentar. Ada Kanderong, ya. Apa itu Buntala, ya. Baru saya dapat Buntala. Bundaran Tamalandrea. Ya. Banyak disingkat Buntala. Kurang-kurang bagus juga, tapi bagus saja supaya menarik sedikit lah. Ya. Ada yang komplain, kenapa Cokmo? Tidak bagus itu Cokmo Pak. Komuter Metro Meuda. Yang tidak bagus itu Batala. Kalau Cokmo itu bagus Ji. Cocok toh? Kalau yang Cokmo-nya itu masih baik Ji. Batalanya itu kurang bagus. Saya kira demikian. Selamat coffee break. Selamat salat asar.
kita ketemu jam 4 di forum ini kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Betul. Van, Dan apa? sebelum istirahat, aku juga mau menceritakan pengalaman aku kemarin naik comok komuter gitu. Oke. Naik busnya Enak ya? Makassar yang baru. Oh my God, itu tuh keren banget busnya. Enggak, sebenarnya begitu bus ini saya lihat beberapa kali di Kota Makassar gitu ya, berkeliling mana-mana itu bikin saya tuh berasa kayak, wah ini nih adalah Iya sebuah loh. terobosan yang bikin kita tuh menghindari kemacetan sebetulnya. Karena kan Benar. kita bisa pakai bus Aku tuh naik kemana-mana. busnya dari Mall Panakukang sampai ke Mall Trans daerah Barombong Yes. sana. Itu tuh Sampai ke nyaman, situ kan? nyaman banget. Itu Betul, rasanya kayak naik bersih. bus di luar negeri gitu, Van. Drivernya aja keren, modelnya pakai apa uniform ya kan? Iya dong, Iya. waduh. Oke. Tapi sebentar kita akan melihat seperti Betul. apa sih kemajuan-kemajuan lagi dari Kota Makassar. 14 big Terobosan-terobosan plans, apa? ada 14 program yang direncanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Kita akan cari tahu bersama nanti pada saat kita kembali bersama-sama setelah break asar, ya kan? Yes, betul. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan coffee break-nya pukul 3.45. Kita berkumpul lagi di ruangan Yes. ini untuk sesuatu yang lebih hot lagi kalau kata Pak Wali Kota Makassar. Betul, lebih hot pokoknya. Jadi apa-apa yang berbau-bau hot itu pasti menarik. Ya Yes, kan? betul. Apalagi Dan- hot-hot ini banyak, ada 14 loh. Oh, ada 14 ya. 14. Jadi tetaplah bersama kita, tetaplah semangat Bapak Ibu para SKPD dari 51 perangkat SKPD. Wow, banyak Oh banget. my God. Yang pasti sekarang ini kalau tadi Bapak Wali Kota bilang, mari kita sedikit kopi-kopi lah dulu, relax-relax sedikit. Silakan menikmati semuanya. Sembari kita juga akan kembali untuk menikmati bagaimana program-program yang besar atau big plans dari pemerintah Kota Makassar yang akan nanti kita dengarkan bersama-sama terkait di event kita di Metaverse Makaverse. Hanya dalam acara kita di rapat koordinasi khusus Rakorsus Pemerintah Kota Makassar menuju Makassar, Kota Metaverse Makaverse.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse.
Makassar mempunyai komitmen menjadi kota metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi kota metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi kota metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi kota metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022
di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan.
Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua, karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota, dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua, karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota, dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua, karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota, dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse.
Makassar mempunyai komitmen menjadi kota metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi kota metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi kota metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi kota metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022
di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar
untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota, dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse.
Makassar mempunyai komitmen menjadi kota metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Dinas Pendidikan. Baru 3 orang. Telepon Ki, cepat. 4. Baru 4 orang. Duduk Ki, duduk Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi kota metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi kota metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam. Dinas Tenaga Kerja.
Mana kadisnya di muka Ki duduk. Sekdis dengan kadis di muka Ki. Dinas, nah ini baru Bu Epi. Mana Bu Epi tadi itu? Ini baru. Dinas Perikanan dan Pertanian. Ya. Oh dia mau bilang banyak hadir. Dinas Perdagangan. Masih kurang itu. Baru 5. Telepon teman, telepon. Dinas Lingkungan Hidup. Hadir 4, tapi ada Ibu Kadisnya. Pertanahan. Ya lumayan 7, berapa? 8. 9, oke. Tapi komandannya belum ada. BPKA. Makasih. Bapeda yang punya acara, pasti ada. Litbang. Terima kasih. Bapenda. Mana kepala badan? BKD. Kesbang Pol. Terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana. Tinggal 4. Ada bencana di luar? Harusnya di sini. Telepon Ki. Satpol. Woi, mantap. Pak Kasat sekolah ya. Inspektorat. Hadir Ibu Sekwan. Makasih. Nah, ini sekretariat. Makasih. Saya beralih ke kecamatan. Kecamatan Makassar. Saya ulangi. Berapa orang di situ? Telepon Ki segera, ini sesi berikutnya Bapak Wali Kota akan memberi materi. Kecamatan Tamalate. Baru berapa itu? Telepon Ki semua. Kecamatan Manggala. Wah, Pak Camat. Kecamatan Rapucini. Di mana Rapucini? Oh iya, makasih. Kecamatan Mariso. Wah, Pak Camat juga hadir. Kecamatan Biringkanaya. Baru 2. Telepon anggota dulu, cepat. Ujung Tanah. Kecamatan Ujung Tanah. Di mana tempatnya? Kosong. Yang tetangganya, telepon dulu. Telepon ke dulu. Kecamatan Ujung Pandang. Ya, kasih rapi duduknya. Kecamatan Wajo. Ya, terima kasih Ibu Camat. Kecamatan Talo. Boy, banyak perempuan. Kecamatan Bontoala. Wah, mantap. Terima kasih. Kecamatan Tamalandrea. Wah, mantap. Kasih. Panakukang. Di mana ya? Di mana semua Pak Camat? Panggil Ki. Mamajang. Wah, banyak. Makasih. Terakhir Kepulauan Sangkarang. Ya, makasih. Beralih ke BUMD yang pertama,
RUSUD, Rumah Sakit Dayak. Oh, gabung di sana. Ya. Kasih. PDM masih. Parkir. Parkir di mana tempatnya? Hah? Masih kosong. Telepon ke Bedeng. Parkir. Protokol coba ditelepon dulu. Pasar. Oh, lengkap sekali. Puskesmas, ibu kesehatan tolong dicek kapus-kapus. Oh, baru datang terminal. Apa lagi? BPR. Ya, BPR. Tidak ada di daftar. Tidak ada di daftar. Cukup ya? Duduk. Tabe Pak Wali, jadi memang ada yang belum hadir, tapi saya kira sudah bisa kita mulai, mengingat waktu sudah molor ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol. Banyak sekali belum hadir ini. Begini kah? Ini, jadi gini. Oke. Siapa yang belum hadir, Pak? Pak. Oh, belum deh. Belum. Nah, sebentar. Kan di sana dulu kan? Bumper dulu kan? Oh iya. MC dulu baru bumper. Iya. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama Anda di acara yang luar biasa, yaitu Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2022 menuju Makassar Kota Metaverse Makaverse. Boleh Tepuk tangan sekali dulu kita dong. dengar tepuk tangan dari 51 perangkat SKPD. Wow. Semuanya mana tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Lagi terus, tepuk tangannya lagi dong. Nah. Oke, semakin sore, Yes. kalau cuaca adem sore, programnya semakin panas. Betul. Ya kan? Karena sore hari ini adalah sore yang kita sangat nanti-nantikan. That's right. Dari acara Rakorsus ini. Betul. Karena sekarang saatnya kita akan mengetahui seperti apa sih Makassar ini di 2022 ini. Tadi bocoran ada 14 program. Yes. Ya kan? Ada big plans gitu, ada 14 yang nanti akan dipaparkan langsung oleh Bapak Wali Kota. Tapi sebelum itu para hadirin, sebelum mengundang beliau di atas panggung, kita akan bersama-sama menyaksikan video desain program strategis ADAMA.
menuju Makassar, Makassar, Kota Metaverse, Makaverse. Biar. Dan hadirin kita sambut dengan penuh kebanggaan Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pemanto. Kita berikan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Seluruh hadirin yang masih bertahan di ruangan ini, tidak lain karena kita ingin menyatukan koordinasi kita dari kemampuan-kemampuan secara parsial, secara individu yang kemudian dihimpun dalam organisasi SKPD dan kemudian kita jahit dalam sebuah organisasi sebesar namanya pemerintah kota. Saya juga ingin menyapa seluruh hadirin yang turut serta setia hingga saat ini di live streaming. Saya dikontak oleh beberapa orang bahwa mereka masih setia mengikuti acara pada hari ini. Sesi kali ini adalah saya dan Ibu Fatma akan memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah disepakati oleh DPRD dalam bentuk APBD yang kita akan segera jalankan. Banyak ide-ide, kalau hanya judul saja, kita tidak pernah bisa membayangkan perubahan seperti apa yang akan terjadi di Kota Makassar. Kalau hanya dalam bentuk program tertulis saja, kita tidak akan mampu memberikan keterlibatan kita, baik itu kritikan, baik itu masukan, maupun tambahan inovasi. Maka perkenankanlah saya menyampaikan 20 program yang kami akan sampaikan secara 3 dimensi. Dan ini juga merupakan bagian yang penting dari dasar-dasar untuk menuju Makaverse. Semua serba 3 dimensi. Tapi sebelum itu, sesuai janji saya pada prarakorsus ketiga, tentang saya akan umumkan raport SKPD terhadap respon setiap SKPD dari hasil apa yang kita sepakati di hari Jumat kemarin tentang kesiapan SKPD untuk menghadapi Metaverse atau Makaverse. Izinkan saya menyampaikan, saya langsung saja. SKPD sementara ini ya, sementara. Yang sementara karena bisa yang tidak disebut akan segera memperbaiki dirinya. Yang siap menghadapi Metaverse dari respon pada saat kita finalisasi di prarakorsus. Yang pertama, kita beri tepuk tangan Dinas Pariwisata. Yang kedua, Dinas Infokom. Yang ketiga,
Bapenda. Yang keempat, Dinas Kesehatan. Yang kelima, oh tidak berurut ini, sorry, tidak apa-apa. Nanti saya urutkan, rupanya nilainya tidak berurut. Dinas Sosial. Yang berikutnya, padahal cukup tinggi nih ya, Dinas Perdagangan. Yang berikutnya adalah Sekretariat DPRD Kota Makassar. Yang berikutnya adalah Dinas Pekerjaan Umum. Berikutnya adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kalau PPID ini apa? Ya? Kominfo juga. Oh berarti 2 Kominfo. Jadi itulah dinas-dinas yang saya anggap merespon dan siap bermetamorfosis, bisa mengikuti dengan cepat metaverse, tapi bukan berarti yang tidak disebut tidak siap. Harus mempersiapkan diri sesegera mungkin, jangan ketinggalan. Karena di sini yang paling tinggi adalah pariwisata, itu 10.000 ya. Kalau Infocom 5.600, kemudian berikutnya DPR hampir 2.000 ya. Dan seterusnya. Tidak usah saya sebut lagi. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya sambil memperlihatkan animasi sambil saya terangkan supaya lebih jelas dan lebih singkat agar supaya kita semua paham, dan bagi yang ingin bertanya silakan bertanya. Setiap satu objek silakan 3 orang bertanya, hanya 3 saja. Kita mulai, silakan. Dengan musiknya ya. Ini adalah tata ruang kita. Stop dulu, stop. Ya. Ini adalah tata ruang kita. Kita kembali lagi tadi ya. Peta tadi, peta. Yang awal. Sebelumnya. Terlalu cepat ini ya. Ya, sebelum. Agak cepat terus. Oke, stop. Oke. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati. Yang ingin kami sampaikan yang pertama adalah pembangunan atau rencana jalan tol elevated yang baru. Sekarang kita lihat yang merah itu ya, tapi tidak sampai seperti ini ya. Yang merah itu adalah ada enggak? Ya. Tolong kasih laser pointer. Yang merah itu adalah jalan tol Peterani. Di dalam tata ruang baru kami merevisi lebih singkat, yaitu sambungan jalan tol Peterani hingga Pantai Losari. Semua elevated. Ya, semua elevated. Ya. Ada yang bawa laser pointer? Enggak ada, ya. Oke, tolong disiapkan ya. Jadi jalan Peterani akan menyambung langsung ke kiri ke jalan. Ini di peta ini lengkap sekali ya. Langsung ke kiri di Jalan Alauddin. Ya, di Jalan Alauddin. Ini sayang sekali, saja dari atas ini bisa kelihatan. Ya, di Jalan Alauddin, kemudian tembus, oke, terus ke bawah. Ya, terus ke bawah. Atau biar saya ke sini. Biar supaya jalan-jalan juga. Ya, enggak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini adalah jalan tol
Petarani. Rencana berikutnya adalah disambung ke kiri ke jalan Sultan Alauddin, terus samping di perbatasan, kemudian ditembus ke pinggir Sungai Sungai Jeneberang. Kemudian di Sungai Jeneberang dia lurus, jadi di atas sungai, tidak ada pembebasan. Ya, terpisah di sini, ya, terpisah masuk ke di dekat Trans, ya, dekat Trans, ya. Kelihatan dah ini, ya. Enggak kelihatan ya? Anda apa-apa di sini saja, ya. Ini kelihatan? Oh, kelihatan. Oke. Jadi masuk ke Sungai Jeneberang, ini Balangberu, ini Jeneberang, ini terus kemudian dia ketemu dengan rencana jalan dari CPI, nanti ada jalan ke Stadion Barombong di laut. Kita akan mengusulkan menjadi jalan pusat atau jalan pemerintah pusat, ya, pakai APBN. Nah ini tembus, jadi dia tembus, putar, kemudian masuk ke CPI, di atas CPI ini sambung lagi elevated di atas laut, terus masuk di pinggir Soekarno-Hatta, Pelabuhan Soekarno-Hatta, baru sambung ke jalan tol yang ada sekarang. Jadi jalan tol ini berbentuknya seperti ini, mirip angka 8, dan jalan tol ini juga yang sudah dibuat sekarang masuk ke Newport juga akan berbentuk 8 juga, berbentuk loop. Jadi nanti bentuknya seperti 8 besar. Jadi kita bisa dari Pantai Losari pergi ke Petarani itu dalam satu napas saja. Dalam satu napas. Dan kalau kita mau ke bandara, kita bisa lewat sini, ya, jalan arteri, bisa jalan tol yang ada sekarang. Dan sekarang pembangunan jalan tol ke Newport sedang dilaksanakan. Artinya insya Allah dalam 5 tahun ke depan, dan kami akan langsung mengusulkan sebagai investasi namanya unsolicited, yaitu inisiasi dari swasta. Kita akan sama dengan ini inisiasi swasta. Insya Allah kami akan menawarkan kepada swasta, dan kami akan laporkan ke pemerintah pusat. Karena yang penting adalah dia sudah masuk RT/RW, dan revisi RT/RW ini insya Allah akan kami laporkan ke DPR untuk insya Allah kita bahas bersama-sama. Kita punya jalan tol yang akan melengkapi lingkar dalam kota Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah LRT, ya, LRT. Ya, stop, ya, oke. Nah, ini rencana jalan tol ini, ya. Jadi begini nanti bentuknya, ya. 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 Nah, ini jalur MRT-nya atau LRT. Jadi Light Rapid Transport, ya. Oke, terus, ya. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, itu artinya tata ruang akan datang, kita sudah mengantisipasi banyak hal, termasuk kelemahan-kelemahan transportasi kita, di mana barat timur sangat lemah. Kota Makassar secara anatomi tidak memiliki jalan yang kontinus barat dan timur. Maka di tata ruang ini kita banyak mengakomodir lintasan barat timur. Mulai dari ujung Untia sampai ujung Miringkanaya, ujung Landraki sampai ujung Lantebung, ujung pelabuhan Lantebung sampai ujung Miringkanaya. Di tata ruang baru ini insya Allah kita akan rencanakan dengan baik. Maka dengan itu kemacetan-kemacetan yang menjadi isu seperti tadi insya Allah akan diatasi secara ketata ruangan. Kenapa? Akan banyak saluran-saluran transportasi
saluran-saluran jalan yang kita akan buka dengan perkuatan-perkuatan jalan-jalan baru dan merintis peningkatan jalan-jalan yang sudah ada terkhusus di daerah-daerah perumahan seperti di Biringkanaya dan Tamalan Rea. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat di atas sini, ya bisa dilihat secara manual di atas sini, kita akan lihat kalau ini bisa kita laksanakan, maka insya Allah kemacetan akan berkurang drastis karena volume jalan juga bertambah. Banyak kawasan-kawasan baru dan terusan-terusan jalan yang kita akan buat. Insya Allah lewat digitalisasi kita akan mendata semua potensi jalan baru, potensi jalan yang akan ditingkatkan, dan potensi jalan-jalan layang yang akan kita buat. Termasuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, ada satu paradigma baru yang diberikan kepada pemerintah daerah tingkat 2 atau kota kabupaten, yaitu hak atas bawah tanah. Jadi bawah tanah merupakan hak tersendiri, izin tersendiri. Dan kami sudah berdiskusi dengan ahli-ahli geologi. Di dalam tata ruang kita akan usulkan tata guna bawah tanah. Termasuk untuk kemungkinan kita membuat subway atau kereta api bawah tanah. Ya, kemungkinan kita buat itu, kita siapkan lintasannya. Dan yang paling dekat, kita akan membuat utilitas bawah tanah dengan sistem ducting sharing, sehingga tidak ada lagi tiang listrik, tidak ada tiang telkom, semua di bawah tanah. Dan insya Allah itu sudah akan kita mulai tahun ini. Dan kita akan akomodir di tata ruang yang insya Allah kita akan segera finalisasi. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, setelah jalan tol yang pertama, setelah LRT atau MRT, hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah bundaran BTP. Makanya namanya Buntala. Saya kok nama baru dulu ya. Nah, inilah wajah bundaran BTP, karena jalan perintis itu adalah balai, dan jalan BTP dan jalan ke ke Parangloe, ya, itu adalah provinsi, maka perlu koordinasi dengan balai dan provinsi. Kita harus duduk bersama-sama, karena salah satu peluang kita membuat indah kota ini adalah di persimpangan BTP dan Perintis, karena dia cukup lebar dan di sekitarnya adalah tanah-tanah pemerintah. Saya mengusulkan patung di tengah itu adalah patung para presiden. Belum ada yang bikin patung para presiden, jadi kita bikin patung para presiden di situ. Nah kira-kira seperti ini wajahnya, dan kita sudah siapkan pembiayaannya untuk awalnya tahun ini. Ya. Jadi perwajahan kota kita perbaiki. Nggak ada musiknya. Ya. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita konsen soal perempatan-perempatan ini? Karena simpul-simpul kemacetan ada di sini. Kami akan, sayang enggak? Tidak ada yang baru ke laser pointermu. Siapa punya laser pointer ini? Iklan kita tata. Iklan dalam lingkaran itu. Marka jalan kita tata. Hal-hal sederhana
tapi insya Allah akan merubah wajah kota ini. Akan tetapi tentunya ini semua harus kita duduk bersama dengan balai dan bersama dengan provinsi. Jadi kita sudah memisahkan antara pejalan kaki dan kendaraan. Dan kita juga membuat kawasan hijau yang bagus di sini. Ini juga kurang tinggi, saya bilang kasih tambah tinggi di sini. Asal jangan karena dia patung presiden, nantinya tempat demo lagi di situ, jadi pusat demo nanti. Nah makanya kita perbaiki ini semua untuk lebih bisa membuat kondisi lingkungan kita jauh lebih menarik dan menjadi welcoming awal dari Kota Makassar. Tanahnya sudah siap, tinggal koordinasi. Ini tentunya di PU ya, Ibu LC ya, disiapkan. Saya mau nanti setiap ini ada penanggung jawabnya. Itulah hal yang ketiga. Hal yang keempat, kami ingin dengan Ibu Fatma menyentuh hal-hal yang sederhana saja dulu. Yaitu smart Panyingkulu. Namanya Panyingkulu. Tapi paling tidak beberapa perempatan kita mau perbaiki. Ya, coba lihat seperti ini suasananya. Stop. Ya. Jadi semua R atau lingkungan tikungan itu kita perbaiki. Kemudian seluruh perangkat iklan kita perbaiki. Ini kita bikin seperti pagar di sini, ya. Kemudian iklannya di sini sudah tata, ya. Kemudian markanya kita perbaiki. Kita ingin perwajahan jalan kita mulai dari Panyingkulu sederhana. Tapi semua CCTV ada di situ. Semua kontrol iklan LED ada di situ. Seluruh sistem pengaturan lalu lintas ada di situ. Dengan kepolisian etle, insya Allah kita tempatkan di situ. Dan semua sistem keamanan kita tetapkan di situ. Karena mengontrol keamanan yang baik justru paling bagus di crossroad seperti ini atau Panyingkulu. Ya karena kita komitmen dengan bahasa daerah, kita namakan Smart Panyingkulu. Tapi tadi Buntala belum Pak Ikhlas kasih judul ki. Ya. Terus ya. Jadi orang tidak akan menyeberang di perempatan karena ada iklan di situ. Jadi sederhana. Ya sederhana, tiang-tiang listrik kita perbaiki, kemudian tempat iklan kita perbaiki, kemudian R-nya. Nah, kalau ada rumah-rumah di situ kita bisa mintai sedikit halamannya untuk bikin R yang baik. Agar supaya orang nyaman di tikungan. Nama jalan kita perbaiki, semua kita perbaiki, khusus untuk di crossroad atau di perempatan. Oke, itulah hal yang keempat. Sampai yang keempat ini, ada pertanyaan atau ada input? Silakan, 3. Silakan. Kasih, ya. Mic. Kasih mic, ya. Biar 4 dulu lah. Karena ini 20, kalau 20 nanti lupa. Bisa langsung Bapak Wali Kota. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan saya Nurhalisa, dosen dari pertanian. Saat ini saya tertarik dengan program yang Bapak Wali Kota terapkan. Meskipun saya dari pertanian, tapi sampai saat ini saya punya, tim kami punya konsultan sustainable development. That is,
Ini saya ambil dari waktu saya sekolah di Bangkok, Kasetsat University saat mengambil PhD. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi, pada paparan Bapak Wali Kota, itu tadi ada BTP. Nah, kebetulan saat ini sudah tahun ketiga saya pindah ke BTP. Dulunya saya tinggal Jalan Salemo dan sekolah di SMP 5. Ya, gurunya Ibu Wali Kota. Oke, nah yang saya ingin tanyakan Bapak, tadi itu untuk pengembangan Panyingkulu, Bundaran. Iya, terima kasih. Bundaran, nah di Bundaran di BTP itu, karena saya tinggal di Blok C, dekat Puskesmas Tamalan Rea. Nah di Bundaran itu saya sukanya pada saat Ramadan, ini ya, 2 atau 3 weeks later, akan ada pasar-pasar kaget biasanya. Nah saya pulang kampus sering mampir beli untuk papa buka atau untuk sahur. Nah itu menariknya, saya tertarik di situ untuk mengelola, tim kami ada untuk yang naik market. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke Bangkok, naik market di sana tumbuh dan berkembang, berjamur gitu. Nah mungkin saran saya, ada dari dinas mana, saya kurang tahu karena kami dari akademisi, dinas untuk menangani itu tadi, pasar-pasar malam. Nah kemudian yang kedua, yang tadi Panyingkulu, Smart Panyingkulu. Itu namanya keren sekali Pak Wali Kota. Karena kenapa? Panyingkulu artinya apa ya? Sudut apa perempatan? Ya, perempatan. Nah, perempatan di situ biasanya kalau di perempatan sekitar rumah saya dulu di Jalan Salemo, itu perempatan yang penjual paloa, kemudian ada penjual lainnya, itu juga sangat menarik untuk dibuat seperti tadi pasar malam. Jadi mungkin nanti Bapak Wali Kota ada titik-titik untuk menggunakan seperti naik market itu. Tapi Ibu, Iya. insya Allah sebentar kalau khusus untuk kaki lima ada Ji, namanya Kandrerong. Oh ya, oke. Tenang, ya. Thank you so much. Ya, Oke, itu oke. saja Pak Wali Kota. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi we wabarakatuh. will present it. Ya. Oke, ada yang lain lagi? Tidak ada? Berikutnya kita akan mempresentasikan beberapa koridor hijau, beberapa fasum-fasos yang sudah didesain, yang insya Allah menjadi bahagian fasilitas masyarakat, karena terus terang salah satu kritikan yang paling banyak disampaikan ke pemerintah kota adalah bagaimana hijau kota atau RTH ini bisa dikelola dengan baik. Ini adalah di Ade Irma, salah satu contoh yang kami presentasikan dari sekian banyak yang kita rencanakan. Jadi walaupun kecil, dengan desain yang baik, insya Allah akan mampu menampung secara maksimal seluruh kegiatan-kegiatan dari masyarakat sekitar Fasum ini. Pak Camat, siapkan pengelolaan soal fasum-fasos ini, RTH. Saya akan mendelegasikan kembali seluruh persoalan taman, seluruh persoalan pemeliharaan, kanstin, dan insya Allah soal perparkiran ke kecamatan. Siapkan semua, ya. Karena saya juga sudah minta Anda melaporkan semua fasum-fasos yang dimiliki oleh kecamatan masing-masing. Terus, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, saya kira ini taman atau RTH ini gampang-gampang susah. Desainnya gampang tapi pemeliharaannya yang paling susah. Maka sistem pemeliharaan inilah yang menjadi konsen kita di pembahasan sebentar malam. Boleh kita desain yang bagus, boleh kita buat yang bagus, tapi pemeliharaannya adalah bahagian yang terbesar dari kegagalan pengelolaan pemerintahan setempat. Contoh, kita punya taman di Untia, tapi saya lihat taman itu tidak
dimanfaatkan secara maksimal. Nah, inilah persoalan-persoalan kita. Kita jago merencana, kita boleh melaksanakan, tapi umurnya jadi pendek karena pemeliharaan tidak jelas. Kendala yang pertama adalah biaya pemeliharaan. Kadang-kadang kita susah atau tidak menganggarkan. Nah, ini semua juga bagi BPKD, biaya pemeliharaan ini harus menjadi concern kita, terutama di wilayah, khususnya kelurahan dan kecamatan. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, kita masuk ke hal yang keenam adalah tetere. Insya Allah tetere sebentar lagi akan selesai mock up-nya. Setelah izin keluar, kita akan membuat 1000 tetere. Silakan. Tetere itu adalah kependekan dari Mart Elektrik. Mart itu toko. Toko elektrik jadi berjalan, dan Smart Enterprises, usaha yang cerdas. Ini sementara dibuat, ya tadinya mestinya sudah selesai, ya. Tapi saya bilang kalau masih ada belum sempurna biar jangan dulu sekarang. Ya. Kira-kira seperti ini. Kami akan buat setiap RW semua hasil UMKM yang diinkubasi di inkubator center, yang masuk dalam platform Marfek. Nah, ini sudah masuk metaverse, ini sudah mulai susah-susah bicaranya. Yang insya Allah mereka menjadi startup lorong. Semua produknya akan dijual oleh tetere. Kira-kira bayangannya adalah seperti pesanan online. Tetapi ini dikelola langsung oleh masyarakat, setiap RW ke rumah masing-masing. Jadi kira-kira karena kita punya riwayat sejarah teknologi seperti ini yang kita dulu kenal dari Pagandeng. Ini Pagandeng elektrik, kira-kira seperti itu. Ya, Pagandeng ini. Ya. Dan ini ada 1000 yang kita akan buat, berarti ada minimal kalau 2 shift ada 2000 pekerja yang kita butuhkan. 2000 pedagang bisa menggunakan ini. Dan seluruhnya produk yang ada di RPH kita yang sistem pemotongannya sangat baik dan halal, kita langsung bisa jual dari rumah ke rumah. Produk bulo, badan usaha lorong dengan city farmingnya kita bisa jual di sini. UMKM kita yang kita inkubasi, kita jual di sini. Jadi semua produk-produk yang diproduksi oleh pengusaha-pengusaha kita di lorong, kita akan antar delivery ke rumah-rumah di 1000 RW. Jadi ada 1000 yang kita akan buat nanti. Siapa yang akan dipilih dan bagaimana kriteria pemilihan? Nah, itulah Dinas Koperasi dan UMKM harus membuat KPI-nya. Siapa nanti yang membawa ini? Bagaimana cara memasukkannya? Siapa yang stok? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus disiapkan. Barangnya atau teterenya insya Allah sebentar lagi selesai. Barangkali 1 minggu ini sudah selesai. Tetapi sistem harus betul-betul dibuat dengan baik. Jadi kami mohon pada tim ahli untuk memberi pendampingan bersama nanti tim Pentahelix. Insya Allah Dinas Koperasi sebagai penanggung jawab tetere ini akan membuat sebuah sistem yang kemudian diperwalikan dalam bentuk regulasi. Dan jangan sampai justru institusinya pengelolaannya gagal, ini juga gagal. Maintenance-nya gagal, ini juga gagal. Suplainya gagal, ini bisa gagal. Banyak hal yang perlu disiapkan dari setiap program ke program yang lain. Berikutnya adalah Cokmo. Cokmo adalah kependekan komuter Metro Moda.
komuter itu bolak-balik, metro moda. Jadi moda atau sistem transportasi metro, jadi metropolitan. Kalau orang naik di Cokmo, dia pakai VR. Karena Cokmo ini melayani hotel-hotel dan lorong wisata. Sekali lagi, melayani hotel-hotel dan lorong wisata. Jadi kalau ada orang naik di Cokmo, langsung ada VR-nya di situ. Dia langsung pasang, ya kira-kira kayak begini. Jadi tertutup matanya orang kalau naik Cokmo. Karena dia lihat 1000 lorong wisata di dalamnya. Dia bisa memilih lorong wisata mana. Ya. Asal jangan supirnya, saya bilang jangan kau pakai VR supirnya. Ya. Nah, seperti ini kira-kira. Insya Allah saya target 17 Agustus kita launching, termasuk dengan VR-nya. Insya Allah. Ini baru Cokmo, belum yang Batala. Ini versi kedua. Ya. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, yang ke-8, lorong wisata. Kami sudah menugasi para lurah untuk mengusulkan 7 lorong wisata. Sebentar saya akan tunjuk random setiap lurah dan setiap lurah harus menunjukkan 7 nama lorongnya, 7 lorong yang dia rekomendasikan. Saya sudah tugaskan beberapa hari lalu, beberapa waktu lalu. Ya, siap-siap Ki, saya tanya nanti lewat Pak Camatnya. Nah, lorong wisata ini ada 5.000. Tema demi tema harus dibangun. Lewat apa? Lewat pelibatan masyarakat. Bukan maunya lurah, bukan maunya camat, apalagi maunya wali kota dengan wakil wali kota. Tapi kita ingin memberikan ruang-ruang besar terhadap keterlibatan masyarakat di lorong itu untuk merumuskan apa-apa saja yang mereka inginkan dan pilihan-pilihan. Mereka memilih, pemerintah kota hanya memilihkan desain, tema-tema apa yang ingin mereka usung. Karena pelaku-pelaku lorong wisata itu adalah orang-orang setempat di situ. Target kami, 1 lorong wisata itu mempekerjakan 20 orang. Mulai dari yang masak. Jadi nanti kalau chefnya itu orang di lorong situ. Jenis masakannya nanti dikonsultasikan. Apa makanannya? Hiburannya orang di situ juga. Produk UMKM-nya orang di situ juga. Jadi kalau 20 orang setiap lorong dari 5.000 lorong yang ada, maka 100.000 peluang kerja baru terbentuk. Dan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat dimulai dari lorong itu akan semakin kuat. Tugas pemerintah adalah mendatangkan orang ke lorong-lorong itu sebagai customer mereka dengan cara memfasilitasi lewat Cokmo tadi. Jadi tugasnya camat dan lurah, ya, siapkan mic, saya mau tanya lurahnya sama camatnya, ya, siapkan, ya, siapkan memang kok, ya, kan saya sudah perintah sama kau sama dari bulan lalu, jadi sekarang kau jawab, ya, cakar-cakar memang nih, masih ada waktu, ya. Jadi tugas camat dan lurah minggu ini memberikan daftar 7 lorong wisata di setiap kelurahan. Kalau 7 dikali 153, insya Allah menghampiri 5.000. Gambarannya seperti ini. Kita lihat lightingnya, kita lihat cornernya, kita lihat gambaran-gambarannya. Ini hanya alternatif. Rumusan-rumusan, kekuatan-kekuatan yang ada di lorong itu adalah hasil daripada kesepakatan, kemufakatan warga. Maka RT RW, pejabat RT RW harus difungsikan secara maksimal untuk menghimpun semua tokoh-tokoh masyarakat yang akan bersama-sama mewujudkan lorong wisata ini. Model registrasi,
model sistem jual beli yang ada di situ kita desain dengan cara-cara digital. Masakannya, kemudian promosi tentang budayanya, dan kami berharap setiap lorong ada storyteller, ada pacaritanya yang akan dibina oleh perpustakaan. Ya, mana perpustakaan? Siap membina 5.000 lorong? Karena di perpustakaan ini sangat pacarita semua. Maka insya Allah tugasnya nanti kita rekrut semua 5.000 lorong setelah ada daftarnya. Kita cari di antara di situ 2 orang untuk dididik jadi pacarita. Apa yang diceritakan? Sejarah tentang Makassar. Maka Dinas Kebudayaan, mana Dinas Kebudayaan? Dinas Kebudayaan mempersiapkan sejarah Kota Makassar. Para warriors kita, siapa itu Karaeng Karundrung, siapa itu Dem Mangalle, Karaeng Patingaloang, siapa itu, banyak hal yang kita harus terangkan. Karena sekarang banyak sejarah menjadi kabur. Kalau saya tanya anak-anak, siapa itu Lasindrang? Dia bilang Jalangkote. Padahal Lasindrang itu adalah pahlawan di Pindrang. Siapa itu Lagaligo? Dia bilang warung kopi, Pak. Padahal Lagaligo itu adalah naskah karya terbesar mengalahkan Mahabharata. Sejarah kita ungkap kembali. Apa itu Macini? Kenapa ada namanya Barancadi? Kenapa ada namanya Mamajang? Kenapa ada namanya Maricaya? Barabaraya? Semua sejarah-sejarah wilayah itu akan menjadi bahan daripada storyteller ini. Kalau 2 storyteller setiap lorong, maka ada 10.000 pacarita kita yang menceritakan turun-temurun tentang sejarah dan kekayaan budaya kita. Ini masuk dalam program strategis saya dengan Ibu Fatma dan Ibu Fatma, yaitu memperkuat destinasi sejarah dan budaya. Oke, berikutnya yang ke-9. Di dalam visi misi kami, program strategis soal pembangunan kawasan dan infrastruktur pesisir atau waterfront. Salah satu yang kami ingin contohkan adalah desain tentang Pulau Samalona. Kita punya 12 pulau. Ada 3 pulau kosong, Kudingarengkeke, kemudian Husung, ya, dan Lajukang. Lajukang sudah berpenghuni tapi relatif. Lanjut, Samalona. Inilah desain Samalona dengan kondisi rumah yang ada. Jadi ini semua rumah existing, kemudian tinggal ditambahi. Jadi tidak ada yang dirubah. Ya. Tapi insya Allah menjadi sangat menarik. Ini para wisata, perikanan, dan PU tentunya. Ya. Dan tentunya Camat Sangkarang. Mana Kecamatan Sangkarang? Pak Lurahnya, Ibu Lurahnya ada? Oke. Nah, jadi bisa kita barbecue di situ. Ya. Tapi bukan JSKPD ini, bukan JSKPD. Saya kira suasana sangat luar biasa, beda-beda tipis sama Maldives. Laya-laya juga sudah ada desainnya, tapi kita belum sempat karena dia lewat dengan teman-teman ITB, kita sayembarakan dan alhamdulillah yang menang anaknya Pak Iksan. Ya. 'Yan. 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 '
Jadi rumah yang ada persis rumah yang existing. Nah ini kan rumah-rumah yang ada sekarang. Jadi sama, tanpa merubah, tanpa menggusur apapun. Tinggal kita percantik jalannya. Jadi inilah yang dikenal dengan restorasi ruang kota. Membangun tanpa menggusur. Jadi tetap oke. Yang ke-10, salah satu hal yang revolusioner yang kami akan buat adalah revolusi pendidikan. Revolusi pendidikan semua harus sekolah. Itu diawali dengan namanya Smart School, Sombere Smart Sekolah. Yaitu sekolah integrasi, mulai dari PAUD keluarnya langsung SMP. Tapi khusus untuk ini adalah desain PAUD-nya dulu yang secara sendiri dan sebentar sekolah integrasinya. Kita mulai dari PAUD. Ini ibu-ibu semua punya concern ini. Ya. Ini PAUD di Sudirman ya. Manggala. Ini desainnya mengalahkan PAUD di luar negeri. Kindergarten, orang bilang kindergarten kalau di Eropa. Tapi insya Allah PAUD kita lebih bagus. Dan dibangun sekarang ya, tahun ini. Dibangun tahun ini. Oke, kita doakan insya Allah. Kalau kita lihat sekarang di gambar di akhir tahun, kita sudah lihat kenyataannya. Insya Allah anak-anak Manggala akan jauh lebih pintar daripada anak-anak yang lain, karena di Manggala duluan dibikin PAUD yang canggih seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah sekolah terintegrasi. SMP bikin SD dan TK. SD bikin SMP dan TK. Inilah sekolah terintegrasi. Mana sekolah terintegrasi? Ya, oke. Ini PAUD-nya lagi. Sekolah terintegrasi, majukan. Terus. Oh ini PAUD-PAUD-nya, rupanya mau dipamerkan dulu PAUD-PAUD yang ada, yang sudah siap untuk ditender. Oh ini sekolah terintegrasi. Ya. Di mana SMP-nya ini? Ada di SMP-nya. Jangan sampai SMP main taman kanak-kanak nanti. Bagus hilang, tidak Ji? Oh ini dia, ya. Ya, jadi berbeda SD, TK, dan ini beda. Ya. Tapi modelnya seperti luar negeri. Insya Allah Makassar lewat pendidikan, revolusi pendidikan, semua harus sekolah. Salah satunya adalah perbaikan sarana. Ini desainnya.
Bang ini. Ini yang saya agak khawatir kontraktor kan ya. Mesti kontraktor yang bagus-bagus ini. Nanti kalau bengkok-bengkok ini barang-barang nanti anak-anak jadi bengkok-bengkok juga nanti. Ya. Oke. Setelah sekolah terintegrasi, nah ini juga tidak kalah pentingnya. Markasnya kaum ibu-ibu. Semua kegiatan ibu-ibu baik Dekranasda, PKK, dan semua Women Center ada di sini. Ini sudah siap untuk dilaksanakan juga PKK dan Dekranasda Center. Canggih nih, kalah bapak-bapak punya gedung. Di sudut Tamrin, ya, di baku seberang sama Taman Macan. Weh, siapa yang pakai tank top itu? Ini desainnya tidak bisa dikoreksi. Kita tahu kenapa tidak bisa dikoreksi, karena ibu-ibu yang desain ke. Ini kalau tidak salah sudah dipersiapkan 20 miliar ya. 20 miliar ya? 20. Yang berikutnya adalah, nah ini juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yaitu adalah salah satu usaha kita untuk memperkuat ekonomi kecil, kemudian mengumpulkan semua kaki lima yang di pinggir jalan, kita konsentrasikan di sebuah tempat yang terintegrasi, walaupun kemarin masih banyak kekurangan, setelah kami tinggalkan, kemudian kami sempurnakan hari ini, yaitu Kandrerong, seperti tadi yang ibu tanya, Kandrerong nikel. Desainnya Kandrerong nikel ini seperti di barat, seperti di negara-negara maju. Insya Allah kita siapkan 100 Kandrerong di situ, ya, sepanjang nikel di jalur sebelah, ya, jalur sebelah. Nah kira-kira seperti ini, ada di atasnya orang bisa jalan, di bawahnya orang bisa makan, ya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak diganggu, di sebelah tidak diganggu. Dan ini pabrikasi, dibikin di luar, langsung dirakit di situ, jadi bisa cepat. Saya berharap tahun ini juga selesai. Dan insya Allah setelah ditender, ini bisa sebelum, saya berharap sebelum ulang tahun kota, kita sudah resmikan, insya Allah, mudah-mudahan. Ya. Siapa yang isi ini adalah kaki-kaki lima yang selama ini sudah kronis di misalnya Jalan Peterani dan sekitarnya. Nah inilah bagian dari jawaban 5 isu besar. Yang pertama tentunya menyangkut ekonomi. Perkuatan struktur ekonomi kita atau rekonstruksi ekonomi kita, salah satunya adalah mempercepat pembangunan Kandrerong baru di nikel dan kembali merevisi Kandrerong di Karebosi. Nah, yang berikutnya adalah Kandrerong di Karebosi. Ini sudah diasistensi oleh tim ahli BPKP. Ya.
Kandrerongnya dulu. Karebosinya sebentar, Pi. Oh, atau karebosinya dulu. Oke. Ini desain karebosi. Stop. Oke. Stop dari atas, yang dari atas. Jangan kelihatan atas. Mundur sedikit. Ya. Terus kasih kecil lagi. Terus stop. Oke. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, jadi karebosi itu kita bagi tiga. Memang tiga lapangan besar. Yang pertama lapangan kiri ini kita akan ubah tidak memakai rumput hidup, tapi memakai rumput sintetik. Teknologi rumput sintetik ini memberikan kualitas permainan yang baik. Sekarang sudah ada di Talas Salapang, tapi kecil. Tapi ini dengan ukuran lapangan internasional, 70 kali 110. Kemudian yang di tengah, kita membagi karena banyak klub-klub yang ingin pakai. Kita bagi 6. Ya. Kita bagi 6, kita perbaiki juga. Dan yang di kanan tetap rumput biasa, rumput sepak bola, rumput hidup. Untuk bermain, merasakan rumput hidup. Kemudian kita tata sekitarnya. Silakan animasinya. Ya. Tanpa mengganggu sentel ban yang ada di situ. Nah kita lihat ini menarik sekali penyelesaian teman-teman. Membuat spektator di atas dan di bawah tetap orang bisa berlari. Nah stop, ya stop. Oh mundur sedikit supaya kelihatan. Mundur sedikit. Jadi ini tempat lintasan lari. Tetap orang bisa berlari, tapi di atasnya orang bisa menonton. Jadi tidak diganggu. Orang kegiatan jogging tetap, tapi orang menonton dengan nyaman juga diakomodir. Baik di atas maupun nanti di spektator di sepanjang lintasan lari ini. Jadi inilah salah satu terobosan teman-teman arsitek untuk mengakomodir semua apa yang menjadi kegiatan di Karebosi. Insya Allah termasuk juga volley yang sekarang terlantar dan beberapa venue di situ basket. Pemerintah kota saya berharap Badan Pertanahan, mana Badan Pertanahan? Mana Kadis Pertanahan? Tolong diurus semua suratnya Karebosi. Termasuk lintas olahraga yang di sebelah kiri, basket, tenis dan karena itu jelas adalah milik pemerintah kota. Agar kita bisa memberikan maksimalisasi tempat atau desain yang baik untuk difungsikan untuk masyarakat luas. Terus? Jadi 2 lantai, ya. Nah, dikombinasikan dengan Kandrerong Karebosi. Kita bisa lihat. Tapi ini masih jarang-jarang. Ini nanti continuous dia. Ini continuous. Ini masih satu-satu. Kita bisa lihat dia juga 2 lantai. Jadi desainnya sangat turistik. Insya Allah yang minum kopi nanti di situ banyak para tamu-tamu kita. Selama ini yang minum warung kopi di situ justru orang yang banyak di pengadilan. Ya. Tapi ini betul-betul nanti menjadi objek minum kopi terbaik di Kota Makassar. Pembiayaannya sudah siap. Ini pembiayaannya sudah siap. Dan insya Allah kami berharap juga karena ini bisa difabrikasi, bisa selesai pada saat ulang tahun kota. Terus? Yang berikutnya 16 adalah stop
Balai kota kita kebanggaan kita. Balai kota hari ini adalah heritage. Kita selama ini tidak pernah menyentuh balai kota kita. Kita punya dana 10 M ya. 10 miliar untuk merenovasi interior balai kota dengan baik. Salah satu contohnya, tidak tahu ruangannya Pak Sekda barangkali ini, bukan? Oh, ruangnya Pak Sekda atau ruangannya PU barangkali, bukan Ji? Ya. Ini salah satu desain ruangan di balai kota. Kita akan kembalikan balai kota sebagai kebanggaan kita. Lanjut. Ya. Ini lift yang bikin gara-gara selama ini. Tunggu kok, saya kasih baik kok nanti. Ya. Ini lift bikin takut-takut sekarang. Saya sampai takut naik ke atas. Ya, bagaimana itu Ibu Wawali naik terus ke atas pakai lift itu? Ya. Nah, makanya saya agak dendam-dendam, saya kasih bagus ke liftmu semua. Nah, ini kira-kira lift nanti. Kayak Gedung Putih saya lihat. Mudah-mudahan cukup anggarannya kok dong. Mesti berdoa, ya. Bagus desainnya, nanti tidak cukup anggarannya tidak jadi. Ya. Soalnya sedih rasanya di balai kota seperti di umum itu satu meja 4 orangnya, kiri kanan atas bawah, menyedihkan sekali. Tidak boleh lagi kelihatan seperti itu. Kita bikin balai kota yang bagus, untuk kerja yang bagus, untuk menyambut masa depan kita, insya Allah. Berikutnya adalah salah satu daripada visi terakhir Dani Fatma adalah New Balai Kota. Desainnya sudah lama, tapi saya ingin mengingatkan lagi kita kembali tentang bagaimana desain desain New Balai Kota dan New DPR. Ikonik, insya Allah tanahnya saya sudah bicara karena kemarin ada sedikit eksiden. Dulu sudah ada perjanjiannya. Saya berhenti, rupanya perjanjiannya dikasih berhenti juga. Ya, padahal itu hak kota kita. Karena pembuatan CPI, salah satu kontribusi CPI adalah namanya pelataran Sombere 3,3 hektar yang kita akan bangunkan New Balai Kota kita dan New DPR. Ya. Ini desain lama tapi masih update. Orang juga biasa bilang, ini gedung kembar siam, agak beda sedikit, karena baku sambung ki. Yang gunung ini adalah terminal LRT, tempat parkir. Ini gunungnya, stop. Ya, ini ada gunung, dibuat gunung di sini. Di dalamnya ini adalah gedung parkir. Daripada gedung parkir menghalangi pandangan, kita bungkus dengan tanah, bikin bukit, masyarakat bisa naik atas bukit, bisa lihat pemandangan, bisa jadi RTH hijau, tapi di dalamnya itu adalah stasiun sekaligus dengan tempat parkir. Kita lihat. Terus uangnya ini kita akan tawarkan ke investor. Setelah waste to energy selesai, berikutnya ini yang kita tawarkan ke investor. Modal kita insya Allah bersama CPI kita diberikan 3,3 hektar, itu menjadi modal kita untuk kita sertakan di dalam investasi New Balai Kota, New DPR yang kita mengundang swasta. Nah ini naik ke situ ya. Kita akan undang swasta, kalau diperkirakan sekitar 2 triliun ya, 2 triliun. Dan inilah gunanya kenapa kami membuat Makassar Incorporate. Makassar Incorporate inilah, kenapa muncul itu? Oh, ya. Makassar Incorporate inilah yang akan bersama-sama swasta. Makanya saya berharap, di mana Balik Bangda, ya, untuk mempersiapkan segera Makassar Incorporate. Ya.
Jadi lobinya itu tempat parkirnya pinisi. Tahun ini kita bikin 2 pinisi. Jadi belum jadi gedungnya, pinisinya sudah jadi tahun ini insya Allah. Ya paling tidak apa dulu yang dikasih jadi. Ya. Ini masuk ke dalam, parkir semua di dalam. Ya. LRT-nya dari dalam. Oke, udah tadi, ya oke. Yang berikutnya, nah ini juga ditunggu-tunggu orang, yaitu kami lagi mendesain dan insya Allah segera kita akan tender yang kita sebut dengan MACA. MACA itu adalah Makassar Core City Arena. Nah, ini nama-nama ini MACA Bugis, cerdas, tapi kepanjangannya adalah Makassar Core City Arena. Apa artinya itu? Yaitu gedung olahraga. Sayangnya bukan stadion. Karena stadion sudah terlalu banyak di Makassar. Ya, walaupun belum jadi. Maka kita bikin GOR. GOR ini bukan sekadar GOR. Tapi GOR ini akan bisa disulap menjadi pusat pengungsian kalau ada bencana. Bisa disulap menjadi rumah sakit darurat kalau ada pandemi. Dan berfungsi sebagai tempat pariwisata kuliner 24 jam bersama dengan sirkuit yang ada. Inilah Makassar Core City Arena atau Gunung Olahraga dan sirkuit. Ini ada sirkuitnya, ya. Nah, ini dia punya. Ya. Ini sirkuitnya sementara koordinasikan dengan PIP dan pihak-pihak yang terkait di situ, ya, untuk segera sirkuit sudah ada biayanya, untuk penimbunan dan MACA sudah punya ada 90 miliar kita siapkan untuk tahap pertama menyelesaikan MACA. Kita bisa lihat, bisa dinaiki atasnya, kaki 5 ada di situ. Ini di atasnya ini, ya, di atasnya gedung olahraga ini. Kita lihat, ini mirip-mirip oktopus. Boleh juga bisa dilihat seperti tedong bunga. Ini sirkuit. Sirkuit tahun ini juga kita sudah siapkan dananya sudah siap. Ya. Jadi ini semua insya Allah doakan kita akan mulai tahun ini. Insya Allah tahun depan bisa selesai 100%. Ya. Yang menarik dari sirkuit ini, kami berani mengklaim bahwa sirkuit ini adalah ekosirkuit. Dia akan melintasi terowongan mangrove untuk menembus ke laut. Itu belum pernah ada. Saya tanya sama pembalap, pernah ada balapan menembus kayak mangrove? Tidak ada. Ayo bikin kok. Ya, supaya pertama di dunia lagi seperti ini. Nah, inilah MACA GOR olahraga kita yang sudah didiskusikan dengan KONI Kota Makassar, didiskusikan dengan semua cabang olahraga, hasilnya adalah seperti ini. Biar olahraga domino juga kita tampung di situ, ya, termasuk olahraga barongsai juga, ya, banyak olahraga yang kita bisa tampung di situ. Jadi bukan sekadar GOR, tetapi jadi pusat wisata, bisa nonton orang balap di situ juga. Jadi bisa jadi spektator, untuk menonton kegiatan di sirkuit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, setelah MACA kedua dari terakhir ini juga banyak ditunggu-tunggu, yaitu dan ini sudah pernah ribut minta ampun. Mall pelayanan publik. Saya dimarahi banyak orang. Kenapa bikin-bikin mall? Mall pelayanan publik kok dong? Tidak. Karena ada mall di situ, banyak sekali mall di sini. Jadi banyak orang tidak tahu bahwa mall pelayanan publik itu adalah pusat pelayanan perizinan Kota Makassar. Ya.
Jadi kita punya taman juga di atas. Tidak mengganggu taman segitiga, terintegrasi. Nama-nama seluruh pahlawan dari Makassar kita pahat dalam batu marmer dalam bahasa Lontara. Ya. Ini di atasnya, menghadap ke laut. Di lantai ke-8. Ini nanti yang urus izin orang kaya-kaya ini semua. Nah, seperti ini. Ya. Dia punya eskalator dari lantai 1 ke lantai 7. Apa isinya ini? Di bawah adalah parkir, kemudian, nah ini dilihat. Jadi bukan di kemarin kan isunya mau dibangun di Taman Segitiga, tidak menyentuh Taman Segitiga. Ini skala benaran, ya, skala benaran. Nah, lantai 1 adalah parkir, lantai 2 seluruhnya 20 kali 120 adalah pelayanan publik, semua pelayanan. Lantai 3, 4, 5, 6 kasih pindah semua yang di luar. Dinas Kesehatan masuk, Dukcapil masuk, Inspektorat masuk, ya, Bapenda masuk, Dinas Infokom masuk di situ. Apalagi yang di luar, para wisata masuk, ya semua di situ. Di atas lantai 7 kita buat Marfek. Nah, inilah persiapan kita Metaverse. Makassar Virtual Economic Center. Saya sudah cerita dengan tim ahli tadi, tapi saya tidak akan paparkan di sini karena banyak strategi kita. Bukan hanya kita ingin mengatur dan memberi fasilitasi kepada Kota Makassar, tapi insya Allah kita menyiapkan diri untuk menyatukan seluruh Indonesia Timur dalam kecepatan ekonomi virtual di masa yang akan datang. Itu berada di lantai 8, ya, di lantai 8. Ini juga sudah ada biayanya. Kemungkinan kami akan tender design and build sehingga bisa 2 tahun. Biayanya adalah 200 miliar. Biayanya sudah siap. Jadi bukan PT Kanak-Kanak ini semua siap anunya data. Sudah siap semua biayanya. Oke, yang terakhir, stop. Nah, inilah orang tunggu-tunggu. Apa itu Japarate? Mau dibikin apa ini Pantai Losari? Nah, kita lihat desain Pantai Losari kita. Di bawah kita gali sedikit, parkir. Di tengahnya, koridor. Boleh dikatakan koridor, boleh dibilang shopping, boleh dibilang mall yang bergengsi. Di atas tetap untuk umum. Kita bisa lihat, semua ini adalah investasi. Kami setelah nanti PSL, ini dengan New Balai Kota kita akan sampaikan ke publik. Inilah desain terakhir kita Japarate. Pantai Losari kita akan berubah. Kalau pernah pergi di Dubai, insya Allah dia beda-beda tipis sih. Ya, kita bisa lihat. Coba lihat warung kopinya, ya, di samping situ. Kita lihat parkirnya di bawah, kita lihat di atas, ya. Dan semua pelataran-pelataran 24 kabupaten kota kita akan namakan. Ada pelataran nanti kenangannya Pak Yusran di situ, pelataran Maros, pelataran Baru, pelataran Pangkep, ya. Semua kita akan beri kesempatan karena kita ibu kota Sulawesi Selatan, kita menjadi katalog daripada semua kabupaten kota di seluruh Sulawesi Selatan. Tahun ini kita bangun lapangan atasnya dulu di sini. Ya, kita ada 30 miliar dan 20 miliar. Ada 30 sama 20 ya. Berarti ada 50 miliar. Kita bangun dulu sarana di lautnya semua. Di atasnya kita akan serahkan ke swasta. Kita bisa bersepeda hanya di seputar 1,3 dan kita
loop ya. Jadi kita berekreasi di situ naik sepeda itu bisa di Japarate. Lanjut. Nah, kita lihat bagaimana canggihnya ini ya. Nah, itu ada mobil di bawah. Nah, itu ada LRT-nya ya. Ini juga adalah bagian daripada visi misi kami di program strategis infrastruktur dan mitigasi dan adaptasi dari waterfront. Itulah 20 proyek yang kita akan laksanakan, baik itu langsung investasi pemerintah, baik itu kita mengundang swasta, dan khusus untuk mengundang swasta kita harus menunggu Makassar Incorporate selesai. Karena itu bagian daripada bisnis pemerintah Kota Makassar yang menyertakan asetnya untuk dijoinkan dengan investor, dan insya Allah tim dari pemerintah kota lagi berkonsentrasi untuk melelang waste to energy kita. Jadi teknologi sampah kita, ya, energi sampah kita yang insya Allah dalam waktu yang secepatnya kita akan tender. Setelah itu kita akan mulai garap Pantai Losari, kita garap New Balai Kota, kita akan garap Balantonjong, kita akan garap semua potensi tanah negara yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, kalau ada yang memberikan masukan, silahkan, saya persilahkan untuk memperkaya ini sebelum kita kunci dan kita serahkan lewat proses tender maupun investasi. Silakan Den Untung. Pak Kama, ya. Iya, terima kasih Pak Wali, luar biasa. Saya Kamarudin Aziz. Oh, Saya disuruh ke atas sama Pak Makmur. sini Pak. Sini, ya. Ini beliau membantu pemerintah Kota Makassar lewat GIZ. Iya. Jadi transportasi kita dibantu oleh international donor kita GIZ. Beliau yang bawa ke Kota Makassar. Silakan. Terima kasih Pak Wali. Iya, jadi saya to the point saja. Kalau pemerintah kota ini bisa efektif, menurut saya harus berkolaborasi dengan paling tidak 3 kabupaten kota di Maminasata, Ya. Pak Wali. Ada Goa, Takalar, Maros, dan tentu Makassar. Saat ini GIZ Felicity sedang mendorong apa yang disebut bus rapid transit, Pak Wali, menyempurnakan harapan Pak Gubernur untuk membackup transportasi, mengurai kemacetan di selatan, di Goa, juga di Dayak dan seterusnya. Mau saya begini, apa kiat-kiat tak untuk memastikan bahwa para pelaku, para pihak ini betul-betul terintegrasi, terkolaborasi, dan bisa connected dengan ide-ide besar ta ini. Karena biar bagus Makassar, mungkin kalau di Maros tidak bagus, Goa tidak bagus, kampung halaman saya di Galesong itu tidak suportif, itu menjadi persoalan. Nah, ini yang perlu kita tuntaskan ini Pak Wali. Jadi apa yang akan kita lakukan? Yang kedua, tidak ada program yang efektif kalau komunikasi antara pemerintah kota dan gubernur tidak berjalan fungsional. Minta saran kira-kira ke depan ini bagaimana itu bisa terkolaborasi dengan Pemprov, karena saya pikir itu juga challenge untuk kita. Itu juga barangkali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini? Ya. Ya. Terima kasih Pak Kama. Pertama, semua ini harus dan pasti dikoordinasikan dengan pihak provinsi dan pusat. Soal jalan tol, pasti kita minta pusat karena otorisasi jalan tol ada di pusat. Soal bundaran Tamalandrea, ya BTP, pasti pusat karena itu jalan pusat dan pasti provinsi. Nah, bentuknya pinjam pakai misalnya. Sudah ada terobosannya, teman-teman juga pernah melakukan itu. Dan hampir semua ini
kita akan kolaborasikan dengan semua pihak. Persoalan hinterland atau persoalan apa istilahnya kawasan Maminasata. Maka jalan tol lingkar itu saya berharap ada satu on ramp dan off ramp itu berada di Goa. Sehingga kalau orang Goa mau ke bandara tidak perlu masuk Makassar, langsung naik ke elevated toll road. Kira-kira begitu. Orang mau pergi Malino juga dari Makassar langsung dia off ramp di Goa. Kira-kira begitu. Nah, tapi karena kami tidak bisa masuk ke situ, pastikan koordinasinya di provinsi. Termasuk jalan di pantai. Kebetulan sudah sama dengan semangat provinsi. Membuat jalan dari CPI sampai ke Galesong, ke Kampung Tak. Kebetulan kampungnya Ibu Indira juga di situ di Aeng. Galesong, orang Galesong juga. Ya, di Aentoa situ, di Aentoa. Itu perbatasan di Kota Makassar. Jadi semua harus dikoordinasikan. Dan insya Allah kita juga akan merevitalisasi banyak jalan-jalan, termasuk bagaimana mengkoneksikan jalan-jalan di perumahan. Itu juga pasti kita koordinasi karena banyak menyentuh jalan-jalan provinsi. Seperti Jalan Antang, Raya, Jalan BTP, dan jalan-jalan yang lain. Jadi insya Allah Pak Gama, insya Allah pemerintah kota pasti akan berkoordinasi dengan provinsi dan pusat. Ada lagi? Oh silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Pak Wali, kami dari Dinas Sosial ingin bertanya. Kami lihat dari memberi masukan, tepatnya masukan mungkin Pak Wali, karena kami lihat dari pemaparan Pak Wali tadi dengan adanya fasilitas yang akan dibangun di tahun ini, kami lihat belum ada fasilitas untuk kaum difabel. Kami lihat tadi di pelataran Losari banyak tangganya Pak Wali, tapi belum ada fasilitas jalan untuk kaum difabel. Kalau bisa kami saran di gedung-gedung pemerintahan bisa dipakai guiding block untuk kaum difabel netra. Itu saja Pak Wali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kadis Sosial memperjuangkan kaum disabilitas. Yang pertama sebenarnya sudah ada, coba kau lihat tadi MPP, itu ada RAM-nya, ada tangganya, tapi itu ada RAM-nya. Begitupun dengan di Pantai Losari, cuma barangkali tidak tersum dengan baik. Tapi insya Allah saya akan kontrol kontinuitas daripada jalur difabel, insya Allah. Khusus untuk Dinsos, tahun ini juga kita akan mencari tanah untuk pusat rehabilitasi masalah-masalah sosial. Ya. Berapa hektar rencana? Berapa? 3 hektar. Kita lagi sementara pengadaan tanah. Insya Allah yang selama ini menjadi persoalan kita di sosial, terutama tentang Anjal dan ODJG. Terbalik kah? Orang gila lah, ya. Selama ini pemerintah kota tidak punya fasilitas, termasuk narkoba, rehabilitasi narkoba, maka tahun depan setelah pembebasan lahan tahun ini kita punya sebuah social center yang modern yang kita akan bangun selengkap mungkin untuk mengcoverage seluruh persoalan sosial di Kota Makassar yang selama ini kita tidak miliki. Berapa anggarannya? 4,5 M. Jadi sudah siap anggarannya. Jadi apa yang saya sampaikan ini siap anggarannya. Ada lagi yang terakhir karena sudah mau jam 6 ini. Silakan Pak Sekda, silakan Pak Sekda. Pak
Sekda. Terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi tabe Pak Wali, jauh sebelum Pak Wali Wali Kota saya sudah kenal dalam arti dalam hal perencanaan karena saya sudah lama di PU ya, sejak tahun 92. Nah, ini kaitannya tadi Pak Wali jelaskan betul bahwa kalau kita merencanakan, membangun itu mudah, tapi bagaimana operasional maintenance-nya itu yang biasa kita kerepotan. Ini katanya nanti harus setiap SKPD akan membahas tentang itu Pak Wali. Jadi ada contoh-contoh beberapa, saya ada pengalaman dulu, jauh sebelum saya kepala dinas, saya sering diperintah oleh wali kota sebelumnya Pak Wali, bahwa waktu itu langsung, Ansar kau ketemu Dani, ada desainnya di sana itu. Jadi belum pikir, masih jauh sebelum wali kota. Ada desainnya, kopi minta itu model taman, model trotoar. Jadi singkat cerita saya temui Bapak Wali Kota, masih di Lantok kita tinggal waktu itu. Mungkin Pak Wali Kota sudah lupa. Jadi saya datang, saya membayangkan bahwa saya datang ini sudah ada ini. Ada desain sudah jadi. Rupanya saya datang, belum ada desainnya. Belum ada. Jadi tapi seketika itu juga saya pulang membawa desain coret-coretan. Ini fakta saya alami. Jadi Pak Wali langsung ambil pulpen, coret-coret. Saya bayangkan tadi ini hasil desain betul sudah lengkap, rupanya coret-coretan saja Pak Wali. Itu beberapa kali, bukan cuma satu kali. Dan kita bangun bisa, tapi pemeliharaannya, operasi dan pemeliharaannya yang terlantar. Tadi banyak dijelaskan pembangunan infrastruktur, itu sangat penting dibahas secara keseluruhan. Siapa mengerjakan siapa yang memelihara nantinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Inilah persoalan kita yang paling mendasar. Maka ini menjadi tugas bagian Ortala. Ada Ortala? Dengan paradigma hari ini, bahwa kebijakan fungsionalisasi eselon 4 memberi peluang bagi kita untuk membuat apakah itu bentuknya UPT, misalnya bundaran BTP, kalau jadi, kita bikin UPT bundaran BTP, yang urus iklannya, yang urus CCTV-nya, yang urus apanya, UPT itu, termasuk mengurus pemeliharaannya. Begitupun nanti pantai, kalau perlu pantai, jangan UPT, kalau perlu di atasnya UPT, belut misalnya, ya bentuknya adalah belut. Nah, maka saya berharap sebentar malam usulan-usulan dari kekurangan kita yang kita hadapi ke depan itu harus dipecahkan dengan sistem organisasi kita yang baik. Maka Ortala sebentar malam saya akan minta penjelasannya, idenya soal persoalan-persoalan proyek-proyek besar kita. Bisa dibayangkan proyek MPP yang 200 miliar, kemudian 2 tahun nanti akan buram dia karena pemeliharaannya tidak ada. Biaya pemeliharaan tidak ada. Maka organisasi pemerintah kota harus siap dengan apa yang kita buat. Tahun ini kita punya 1,4 triliun belanja modal, bukan sedikit. Dari hampir 5 triliun APBD kita. Artinya kita tidak boleh menyanyiakan anggaran yang kita akan wujudkan dalam bentuk rencana-rencana yang tadinya hanya judul, sekarang kita bisa lihat dalam bentuk 3 dimensi. Ini kalau kita rangkai semua, masuk ke blockchain, maka ini metaverse. Kita bisa dikasih lihat semua orang yang akan kita buat. Masuk di MPP, masuk di ruangan lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, 7, 8. Masuk di atap, bisa didatangi semua. Jadi semua berhubungan. Tapi pertanyaannya,
Apakah kita siap dengan gedung-gedung mewah dan fasilitas yang seperti kita lihat hari ini? Kita sepakat, kita sangat lemah di pemeliharaan. Menyadari kekurangan kita, maka organisasi kita memberikan kita peluang dengan fungsionalisasi eselon 4. Buat fungsional pemeliharaan di masing-masing apa yang kita akan buat tahun ini. Sehingga penganggaran terhadap pemeliharaan itu menjadi bahagian penting daripada pemeliharaan bangunan. Ortala, siap ya? Ortala, siap. Oke. Kemudian Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak ada lagi ya, sudah 3, sudah mau jam 6 ya. Bapak-bapak, enggak apa-apa, Pak Ika dulu, terakhir, Pak Ika ya. Dari BUMD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali tadi tertarik terkait dengan rencana di lantai 8 adalah Makassar Incorporated. Yang untuk implementasinya apakah nanti ke depannya bentuknya dalam holding atau investing company? Ini karena Makassar baik, Incorporated itu adalah holding company. Makanya TPP itu tim percepatan penataan BUMD seperti di PDAM. Saya berharap PDAM terbagi 2 nanti. Ada Perumda yang rekomendasi kemarin saya bicara dengan KPK, sebaiknya jadi belut, bukan belut, belut, ya, belut, Badan Layanan Umum Daerah, ya, belut, untuk melayani segi sosial airnya. Dan yang kedua adalah Perseroda yang akan mengorbit ke Makassar Incorporate. Parkir yang sekarang Perumda, kita akan rubah menjadi Perseroda dan Perseroda, serta dia masuk di Blut juga, tapi di perhubungan atau di kecamatan. Saya lagi pikirkan di perhubungan atau di kecamatan. Kalau di Bandung di perhubungan. Yang Perseroda akan mengorbit ke Makassar Incorporate. Parkir sekarang menjadi perusahaan parkir, seperti parkir-parkir gedung itu. Tapi parkir yang sesungguhnya itu dikelola langsung oleh pemerintah. Karena potensi parkir kita 2 triliun per tahun, itu uang benaran. Dan insya Allah dengan sistem metaverse, dengan meng-QR code-kan 1 kota masyarakat Kota Makassar, yang insya Allah secara kolektif kita akan join dengan digital payment, maka orang bayar parkir itu hanya pakai QR code. Lewat mobilnya ada QR code-nya, langsung di scanner. Tapi diisi uangnya. Ya, tetap diisi uangnya. Ya, jangan dipikir kalau QR code bayar semua, tidak isi kok. Kalau tidak diisi, tidak dilayani. Jadi seperti itu. Jadi semua yang kita buat ini sekarang parsial akan ketemu di satu titik. Dan kenapa kita mengambil metaverse sebagai loncatan? Karena akhirnya kita akan mengumpul dalam suatu teknologi, ya, dari server yang kita miliki sekarang, dari berbagai sistem yang insya Allah akan dibuatkan blockchain-nya. Blockchain-nya itu ada sistem yang sekarang hidup 1, 2, 3, 4, 5, berapa saja sistem yang hidup. Maka dibuatkan satu sistem yang menghidupkan, mengintegrasikan semua sistem itu, itulah yang dipakai di metaverse. Nah, kenapa kita metaverse? Kenapa kita buat ini? Kenapa kita harus membuat institusi kita harus kuat? Kenapa kita harus siapkan SDM? Kenapa seluruh SKPD harus berpikir? Karena ini bukan hanya Dani Fatma saja, tetapi semua harus lahir sebentar malam. Respon kita terhadap metaverse, saya akan dengarkan di puncak acara Rakorsus ini, tengah malam, ya. Kita tunggu dulu bulan persis di tengah baru keluar semua apa responnya. Kadang-kadang kalau bulan sudah di tengah jam 12 malam itu kan biasa bulan di tengah, biasanya lebih cerdas biasa kalau tengah malam, ya. Maka saya tunggu, ya, sebentar malam semua SKPD akan menuangkan semua inovasinya, responnya terhadap metaverse dan kesiapannya terhadap 20 program ini. Walaupun kita masih punya ratusan program yang kita tidak presentasikan.
Contoh, kita juga akan membebaskan, ini sederhana, tanah kuburan. Jadi jangan bikin khawatir. Jadi jangan bikin khawatir tanah kuburan sudah habis. Kita akan mengadakan tanah kuburan. Insya Allah kita lagi cari tanah, ya karena ini juga cukup serius, ya. Teman-teman DPR sudah mendesak, ya, mendesak, tapi jangan mati dulu, ya, jangan mati dulu. Doakan supaya kita masih lihat apa yang kita buat ini. Tapi persoalan tanah kuburan kita juga seriusi, karena kita kehabisan tanah, Sederhana ini, tapi sangat serius. Saya akan fokus mencari tempat, walaupun saya sudah minta izin ke Bupati Maros untuk extend ke Maros, tapi saya lihat masih ada peluang di Kota Makassar. Kami akan maksimalitas dulu. Anggarannya sudah ada. Ada di mana itu? DLH. Mana DLH? Tanah kuburan siap? Siap ya? Oh, lokasinya sudah. Oke. Jadi kita sudah koordinasi dengan tata ruang. Kita revisi tata ruang. Ada kesempatan kita dekat-dekat bandara situ yang memang tidak bisa dibanguni bangunan. Kemudian kita memplotting tata ruang di situ untuk kuburan. Ya, kuburan. Ini juga tidak cukup besar biaya pembebasan kuburan. Saya harus sampaikan di sini sebagai bagian dari transparansi. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang tidak terlihat di 20 program kita. Tidak ada lagi? Karena sudah jam 6 juga, ya. Kebudayaan masih bisa? Masih bisa? Hah? Oke, jam 6. Terakhir kebudayaan. Jam 6 habis waktu. Ya, terima Tapi kasih maghrib Pak Wali. lebih jam 6. Jadi sedikit masukan, mungkin ada bagusnya juga ruang terbuka ekspresi. Jadi utamanya pada teman-teman yang di bidang kesenian. Pada khususnya itu pemusik jalanan. Jadi ada ruang ekspresi dan ruang itu nanti bisa juga menjadi destinasi orang-orang yang ke Makassar melihat seni budaya kita. Terima kasih Pak Wali. Bagus. Jadi Ibu Fida, kebijakan kita sebentar malam, salah satu action plan post rakorsus, kemarin pra rakorsus. Jadi jangan pikir kalau sudah rakorsus selesai persoalan, tidak. Ya. Ada namanya post rakorsus, adalah pembenahan seluruh data, termasuk data teman-teman seni, namanya, QR code-nya, seluruh data. Seperti yang tadi Ibu Bida sampaikan, kita datakan dulu semua. Berapa mereka? Baru kita fasilitasi. Sama kita membuat maca, semua kita suruh bicara cabur. Apa mau tak? Panahan minta ini minta ini. Kemudian kita bikin namanya maca. Jadi memang pemerintah kota ada salah satu tugasnya adalah memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat untuk melengkapi seluruh fasilitas sosial menuju yang kita cita-citakan namanya kota dunia. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, jam 6 tidak terasa. Kita melihat apa yang kita harus lakukan di 20 program besar ini. Baik itu investasi pemerintah, artinya biaya yang dikeluarkan lewat APBD. Baik itu biaya investasi yang baik solicited maupun unsolicited. Dan bagaimana kita mengantisipasi semua itu menjadi bagian yang penting pembahasan pada sesi ini. Apa yang kita lihat hari ini menjadi bayangan di otak kita, menjadi bayangan dalam pikiran kita, dalam tugas-tugas kita. Dan insya Allah sebentar malam seluruh SKPD, camat dan lurah menyampaikan pemaparannya tentang dua isu besar, tentang program yang kita akan buat, dan tentang metaverse. Semoga semua ini adalah bagian dari rencana yang baik, karena kata pepatah mengatakan gagal merencana sama dengan merencanakan kegagalan. Kita tidak mau gagal merencana. Maka hari ini secara terbuka kita menyampaikan ide-ide kita baik di dalam forum ini maupun RT RW yang lagi menonton, masyarakat kota yang lagi menonton,
dan anak-anak sekolah lagi menonton di rumahnya. Terima kasih, semoga jadi berkah bagi kita semua. Teruslah Makassar menjadi 2 kali tambah baik, dan Fatma akan mengabdi sampai pada akhir masa jabatan kita. Tapi kami berdua tidak ada apa-apanya tanpa dukungan semua SKPD, tim ahli, dan semua yang terlibat, baik itu institusi maupun persorangan yang membantu pemerintah Kota Makassar. Terima kasih, peduli salamaki, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk Kita tangan berikan tepuk semuanya tangan boleh paling Bapak meriah Ibu sekali untuk sekalian. Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Menuju Makassar Kota Metaverse. Makavers. That's right. 20 program besar, program kerja besar yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Ini akan menjadi tujuan kita. Ini bukan mimpi, ini sudah di depan mata, dan pastinya bersama 51 SKPD menjadikan ini menjadi nyata untuk Makassar yang lebih sejahtera lagi. Betul sekali. Kalau tadi kita mendengarkan kata beliau tadi, Bapak Wali Kota, semoga sih apa yang menjadi rencana untuk saat ini bisa betul-betul terwujudkan nantinya dengan dukungan Anda semua. Amin, Ya kan? amin ya robbal alamin. Bapak Ibu masih semangat semuanya? Masih dong. Masih, coba kita mau dengar tepuk tangan dari Bapak Ibu sekali Boleh? lagi dong. Alright. 51 Tapi yang pasti, SKPD Kota Makassar, betul. luar biasa. Yang pasti sekali lagi kalau tadi kita sempat bilang ada 14 program, ternyata ada 20 program. Ini adalah sebuah 20 big plans gitu ya. Betul. 20 rencana besar yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar, dan sekali lagi harapan kita bersama adalah memang semuanya bisa terwujud dan menuju Makassar Kota Metaverse. Maka first. Dan pastinya Bapak Ibu, PR dari Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini akan terjadi konsolidasi. Bapak Ibu akan mencari ide, jalan keluar. Betul. Dan tanggapan Bapak mengenai metaverse ini, maka first ini seperti apa? Betul, dan yang pasti yang paling penting untuk kita semua yang ada di sini adalah Anda yang hadir dan akan ikut sampai tengah malam nanti adalah Anda yang akan menjadi bagian dari semua perencanaan ini. Baik, Ya kan? selamat menjalankan Rakorsus sampai malam nanti. Semoga semangat ini akan terus terjaga dan semoga akan menghasilkan ide-ide yang lebih baik menuju Makassar Kota Metaverse, Makassar. Jadi kalau kita sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya, dan mudah-mudahan sih sampai malam nanti semua yang menjadi mimpi-mimpi kita sekarang ini, semua yang menjadi rencana-rencana kita untuk sore hari ini dari pagi sampai sore ini semuanya bisa terwujud secepatnya pokoknya. Betul, kami akan menginformasikan untuk Bapak Ibu bahwa kita akan ada break kurang lebih 1 jam. Jam 7 kita akan kembali lagi, namun sebelumnya kembali boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wali Kota Makassar. Thank you Pak, terima kasih Wakil banyak. Wali Kota Makassar dan Terima juga kasih. seluruh SKPD. Jangan sampai kehilangan pokoknya semangat intinya, untuk melanjutkan betul, Rakorsus semangat ini kita. harus terus terjaga sampai seterusnya. Bapak Ibu juga mengikuti kita melalui streaming. Iya, pokoknya untuk Anda Bapak Ibu Itu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita, dan atau ke dirinya bagaimana. Ya, ayo Wide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulan kok. Dede, belum pilih habis kopi, tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayangnya. Dede, jangan mau ke Eto, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu Malkuna paling mengerti. By the way, Teh Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak Ampi sayang. Turun kelas lumayan. Berapa Mbak? Ya astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di kayaknya jatuh ih. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit apa-apa sama Teh Dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara kurus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update musai. Nggak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya anjungan dukcapil andiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai kerjaan itu, nah? Iya Pak Beb, temani sana. Aman.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya, bagusnya sekarang kok belanja Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan NIPA Mall Kota Makassar. Terima kasih, peduli salamaki, saya Muhammad Ahmad Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya Anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu, mari kita pergunakan Gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga Gerai Dukcapil di NIPA Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin Anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan Gerai Dukcapil di NIPA Mall. Silahkan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih, peduli Ki, salamaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ih, begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulan kok. Dede, belum pilih habis kopi tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayang. Dede, jangan mau ke itu, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu temanku paling mengerti. By the way, Teh Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak artis sayang. 17 lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di kayaknya jatuh Ki. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara urus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update Musai. Tidak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Susah deh kerjaan itu kan? Iya boleh Beb, temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya, bagusnya sekarang kok pelayannya Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan Nipah Mall Kota Makassar. Terima kasih, peduli Salamaki, saya Muhammad Rahman Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu, mari kita pergunakan gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga gerai Dukcapil di Nipah Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan gerai Dukcapil di Nipah Mall. Silakan masyarakat untuk mengakses layanan kami
sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salam Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih, peduli Ki, salam Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulan kok. Dede, belum pilih habis kopi tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayang. Dede, jangan mau ke itu, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu malku nah paling mengerti. By the way, Teh Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak artis sayang. Turunlah, lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di? Kayaknya jatuh Ki. Jangan baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama Teh Dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara urus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update Musai. Tidak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu yang bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai dari kerjaan ku, nah? Iya Pak Beb, temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya, bagusnya sekarang kok pelayannya Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan NIPA Mall Kota Makassar. Terima kasih, peduli ki salamaki, saya Muhammad Ramlan Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu, mari kita pergunakan gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga gerai Dukcapil di NIPA Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli ki, salamak ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan gerai Dukcapil di NIPA Mall. Silahkan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli ki, salamat ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih, peduli ki, salamaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi, secara tidak langsung kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 untuk anak, khususnya usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid, tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungannya. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak secara dunia, oleh karena itu IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Halo teman-teman, aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau seumpamanya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita tuh memang menimbulkan reaksi, supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan capaian hasil belajar. COVID belum hilang, bahkan ada beberapa varian baru saat ini. Kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini, saya Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengajak orang tua agar segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah berita bohong. Saya pastikan bahwa vaksin ini aman. Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli Ki, selamat Ki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor 1. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini
Pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita adalah melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita, dan kota Makassar yang kita cintai. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulan kok. Dede, belum pilih habis kopi tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayangnya. Dede, jangan mau ke itu kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu malku paling mengerti. By the way, Cak, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak aku sayang. 17 lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di, kayaknya jatuh Ki. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama Tede Dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara aku urus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update Musai. Nggak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi dia bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai kerjaan ku, nah? Iya boleh Beb, temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya, bagusnya sekarang kok belanja Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan Nipah Mall Kota Makassar. Terima kasih, peduli salamaki. Saya Muhammad Ramlan Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu, mari kita pergunakan gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga gerai Dukcapil di Nipa Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan gerai Dukcapil di Nipa Mall. Silakan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih, peduli Ki, salam Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi, secara tidak langsung kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 untuk anak khususnya usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid, tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungannya. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak secara dunia, oleh karena itu IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Halo teman-teman, aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau seumpamanya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita tuh memang menimbulkan reaksi. Supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan capaian hasil belajar. COVID belum hilang, bahkan ada beberapa varian baru saat ini. Kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini, saya Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengajak orang tua agar segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah berita bohong. Saya pastikan bahwa vaksin ini aman. Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli Ki, selamat Ki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor 1. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini
pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita dalam melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita, dan kota Makassar yang kita cintai. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulanku. Dede, belum pilih habis kopi Pak Gang. Oke, paling saya pengen bayar sayangnya. Dede, jangan mau ke itu, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu temanku paling mengerti. By the way, Teh Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak artis sayang. Sudah lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di, kayaknya jatuh Ki. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama Teh Dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara aku urus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update Musai. Nggak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai kerjaan ku, nah? Iya Pak Beb, temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya, bagusnya sekarang kok belanja Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan Nipah Mall Kota Makassar. Terima kasih, peduli salamaki, saya Muhammad Ramlan Pomanto, Wali Kota Makassar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya Anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu, mari kita pergunakan Gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga Gerai Dukcapil di Nipa Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin Anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan Gerai Dukcapil di Nipa Mall. Silahkan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih, peduli Ki, salam Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi, secara tidak langsung kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 untuk anak khususnya usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid, tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungannya. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak secara dunia, oleh karena itu IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Halo teman-teman, aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau seumpamanya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita tuh memang menimbulkan reaksi, supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan capaian hasil belajar. COVID belum hilang, bahkan ada beberapa varian baru saat ini. Kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini, saya Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengajak orang tua agar segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah berita bohong. Saya pastikan bahwa vaksin ini aman. Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli Ki, selamat Ki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor 1. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini
pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita adalah melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita, dan kota Makassar yang kita cintai. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulan kok. Dede, belum pilih habis kopi Pak Gang. Oke, paling saya pengen bayar sayangnya. Dede, jangan mau ke Eto, kasih tahu Jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu Makuna paling mengerti. By the way, Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak Angki sayang. Sudah lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di? Kayaknya jatuh ih. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara kurus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update Musai. Nggak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai kerjaan itu kan? Iya boleh Beb, temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya, bagusnya sekarang kok pelayannya Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan Nipah Mall Kota Makassar. Terima kasih, peduli salamaki. Saya Muhammad Ramlan Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu, mari kita pergunakan gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga gerai Dukcapil di Nipa Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan gerai Dukcapil di Nipa Mall. Silahkan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih, peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi, secara tidak langsung kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 untuk anak khususnya usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid, tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungannya. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak secara dunia, oleh karena itu IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Halo teman-teman, aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau seumpamanya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita tuh memang menimbulkan reaksi, supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan capaian hasil belajar. COVID belum hilang, bahkan ada beberapa varian baru saat ini. Kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini, saya Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengajak orang tua agar segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah berita bohong. Saya pastikan bahwa vaksin ini aman. Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli Ki, selamat Ki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor 1. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini
Pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita adalah melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita, dan kota Makassar yang kita cintai. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulanku. Dede, belum pilih habis kopi tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayangnya. Dede, jangan mau ke itu, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu malku paling mengerti. By the way, Cak, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak artis sayang. Sudah lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di, kayaknya jatuh Ki. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama Dede Dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara aku urus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update Musai. Nggak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi tuh bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai dari kerjaan ku, nah? Iya boleh Beb, temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya, bagusnya sekarang kok belanja Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan Nipah Mall Kota Makassar. Terima kasih, peduli salamaki. Saya Muhammad Ramlan Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu, mari kita pergunakan gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga gerai Dukcapil di Nipa Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan gerai Dukcapil di Nipa Mall. Silakan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih, peduli Ki, salam Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi, secara tidak langsung kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 untuk anak khususnya usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid, tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungannya. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak secara dunia, oleh karena itu IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Halo teman-teman, aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau seumpamanya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita tuh memang menimbulkan reaksi. Supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan capaian hasil belajar. COVID belum hilang, bahkan ada beberapa varian baru saat ini. Kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini, saya Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengajak orang tua agar segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah berita bohong. Saya pastikan bahwa vaksin ini aman. Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli Ki, selamat Ki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor 1. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini
pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita adalah melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita, dan kota Makassar yang kita cintai. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ya, ayo mi deh, bicara miki bapak. Belum buka kerja akhir bulanku. Dede, belum pilih habis kopi tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayangnya. Dede, jangan mau ke itu, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya pak. Oh, Cak, memang itu Malkuna paling mengerti. By the way, Ocha, kapan ke jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat kak, bukan kak aku sayang. Sudah lumayan. Berapa mbak? Ya astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di, kayaknya jatuh ih. Cari baik-baik. Bigang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama dokter tidak bisa hilang sayang. Iya dede, bagaimana bicara kurus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update Musai. Nggak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung pergi ke sana deh, ku temani kau sebentar. Susah di kerjaan itu, nah? Iya boleh beb, temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya, bagusnya sekarang kok belanja Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan Nipah Mall Kota Makassar. Terima kasih, peduli salamaki. Saya Muhammad Ramlan Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu, mari kita pergunakan gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga gerai Dukcapil di Nipa Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan gerai Dukcapil di Nipa Mall. Silahkan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih, peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu
begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulan kok. Dede, belum pilih habis kopi tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayangnya. Dede, jangan mau ke itu, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu Makuna paling mengerti. By the way, Teh Ocha, kapan ke jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak aku sayang. Sudah lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di, kayaknya jatuh ih. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama Teh Dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara kurus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update Musai. Nggak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi tuh bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai pekerjaan itu, nah? Iya boleh Beb, temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya bagusnya sekarang kok belanja Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan Nipah Mall Kota Makassar. Terima kasih, peduli Kisalamaki, saya Muhammad Ramlan Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya Anjungan Dukcapil
kompak tadi ini bilang kalau disebut keras-keras. Ujung tanah. Terima kasih. Ujung pandang. Ah, mantap. Ya. Wajo. Terima kasih. Talo. Wih, paling banyak dan keras suaranya. Kecamatan Bontoala. Kecamatan Tamalandrea. Paling ujung. Panakukang. Mamajang. Wih, rame sekali. Kecamatan terakhir. Sangkarang. Keras-keras suara tekanan kita sedikit. Makasih Pak Camat. Kemudian BUMD mulai dengan Rumah Sakit Umum Dayak. Gabung di sana ya. Air minum. Wah, bertahan. Kalau bicara minum saya juga itu. Parkir. Mana anggota? Terminal. Pasar. Sendiri Ki. Kapus-kapus tolong Ibu Kadis di kita yang absen. Saya kira cukup. Demikian Ibu Pak Wali. Jadi semua hadir cuma belum lengkap sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua juga. Pak Helmi, Kepala Bapeda, tolong di mana Ki? Ada Pak Kaban? Jadi MC opening dulu, opening bumper dulu, masuk MC, setelah itu panggil Ibu Wali untuk kasih pengarahan. Moderatornya itu asisten nanti dibawa dia. Oke. Pasti baper. Moderator. Oke, MC, bumper, ready nah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Mungkin sekali lagi kita menyapa seluruh orang-orang luar biasa kebanggaan Makassar yang hadir pada malam hari ini. Betul, kita ulang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh saya minta tepuk tangannya dulu dong. Dari suaranya, dari tepuk tangannya, saya masih yakin semua yang ada di Yes. sini masih semangat membara untuk Pasti. menyelesaikan momen yang luar biasa. Betul sekali. Saya ucapkan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan kepada seluruh peserta Anda semua. Selamat datang kembali dalam acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2022 menuju Makassar Kota Metaverse Makavers. Tepuk tangan lagi dong. Boleh tepuk tangan ke sebelah kanan saya. Lebih keras lagi. Ditambah suaranya mana? Good job. Yang kiri jangan mau kalah. Baik. Tepuk tangannya yang paling meriah. Luar biasa. Yakin udah makan malam ya? Yakin dong. Sebelah kanan sudah pada makan malam semua? Sudah ya? Nah mungkin Aman. tadi Fafa pagi-pagi, siang-siang agak sedikit serius. Betul. Ya. Malam hari ini mungkin udah agak lebih santai lagi. Ya. Mungkin udah agak melunak, tapi tetap juga kita bakal tetap fokus dengan apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Betul. Karena tujuan kita sama-sama malam hari ini ingin bersama-sama berkumpul, Ya. bertukar pikiran, Setuju. berbagi ide-ide cemerlang, Betul. untuk bersama-sama menuju Makassar Kota. Kota yang lebih baik, yang Betul lebih sekali. indah dan lebih kita cintai bersama. Betul banget Rani. Dan tentunya juga yang sudah disampaikan tadi pagi oleh Bapak Wali Kota kita bahwa malam hari ini kita akan terus bersama hingga pukul 10 pagi besok. Setuju? Setuju? Setuju ya? Tepuk tangannya dulu dong. Cakep. Nanti Fafa nemenin sampai besok pagi ya. Rani enggak? Enggak, pulang. Tapi luar biasa Ya. sekali di awal sesi malam hari ini. Jadi bukan di awal acara lagi, tapi Betul. di awal sesi. Betul. Karena kita sudah bersama-sama dari pagi tadi. Di mana banyak banget rangkaian acara yang sudah kita laksanakan. Tapi di awal sesi pada malam hari ini, Ya. terlebih dahulu kita ingin menyapa kembali dulu nih Fafa ya. Yes. Yang tentunya juga masih hadir, masih bersama-sama kita dalam ruangan ini. Kami ucapkan selamat malam kepada Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Boleh kita berikan tepuk tangan yang dulu dong, kebanggaan kita semua. Dan kembali juga saya ingin menyapa yang kita cintai, yang kita sayangi juga. Kebanggaan kita bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatmawati Rusdi SEMM. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Ya, Sarange. kok wajahnya nggak ada capek-capeknya ya? Pasti dong. Masih benar-benar luar biasa seger. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini juga kita ingin mengucapkan selamat malam kepada para Forkopimda Kota Makassar yang juga memiliki semangat luar biasa Yes. untuk bersama-sama menyelesaikan dan juga bertukar pikiran di malam hari ini. Oke, selanjutnya saya ingin menyapa yang juga semangat malamnya luar biasa. Para tim ahli Wali Kota Makassar yang juga sudah bersama kita malam hari ini. Tepuk tangannya dulu dong. Para tim ahli Kota Makassar. Dan juga telah hadir di ruangan ini masih bersama-sama kita yaitu Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangannya Tepuk dulu tangan dong untuk dulu Pak dong. Sekda kita. Dan juga para Kepala Balai Besar seprovinsi Sulawesi Selatan. Para asisten, staf ahli, kepala OPD lingkup pemerintah Kota Makassar. Para camat dan lurah sekota Makassar. Mana tepuk tangan yang sangat meriah? Mana Lurah Tamalate? Iya, ada nggak sih? Oh, ada di sebelah sana ya. Itu daerah saya. Dentata aman ya? Aman. Rumah saya Pak, Bu. Iya. Oke, lanjut. Para direksi Perusda Sekota Makassar juga tentunya kami ucapkan selamat malam. Dan Para juga, tokoh agama. betul, tokoh pemuda. Dan juga para tokoh masyarakat. Dan pastinya yang setia untuk meliput, mendokumentasikan segala apa yang tentunya kita dapatkan pada
seharian ini para awak media lokal maupun nasional. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk untuk tangannya awak-awak dulu media. dong. Pokoknya Rani dan Fafa akan selalu meminta tepuk tangannya teman-teman semua agar acara kita terus bersinergi hingga pukul 4 subuh nanti. Karena kita akan sholat berjamaah ya, subuh berjamaah di sini. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Nah Dan, Rani, yap. kita flashback sedikit lagi deh. Apa sih yang terjadi di pagi hari, siang, hingga malam hari ini? Nah, luar biasa sekali bahwa banyak sekali rangkaian acara yang sudah kita sama-sama jalani, laksanakan dengan begitu sangat lancar. Di mana di pagi hari tadi kita sama-sama menyelenggarakan opening ceremony. Betul. Dan tentunya juga dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan tentunya. Dan juga dari perwakilan Menteri Dalam Negeri, yaitu Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Bapak Eko Prasetyanto. Betul, dan yang luar biasa lagi banyak hal yang sudah kita hadirkan secara langsung. Di mana kita Dibarengi sama-sama dengan- juga tadi telah melakukan launching ya. Ya, launching. Desain dari program strategis Adama. Itu dia. Terus ya. juga ada presentasi dari Grup Eksekutif Chairman and CEO Founder Wir Group. Dari Bapak Daniel Surya dari Wira Group ya. Wira Asia tentang pengembangan teknologi dalam Metaverse yang juga sekaligus ini menjadi salah satu hal yang luar biasa untuk seluruh gagasan kita pada kesempatan hari ini di sini. Untuk penandatangan MOU. Betul sekali, jadi banyak sekali big plans, banyak sekali semua achievement yang tentunya bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Mulai dari penandatanganan MOU, banyak sekali kerjasama yang mungkin nantinya akan lebih banyak lagi datang ketika kita melakukan sebuah koordinasi antar satu sama lain. Jadi Betul. di sini kita sama-sama mengasah lagi kekompakan ya. Setuju. Mulai dari pemerintah Kota Makassar hingga dari RT, RW, lurah, kecamatan dan segalanya. Oke, dan tentunya juga pada malam hari ini kita lanjut di sesi yang keempat walaupun sesi terakhir, tapi ini menjadi puncak dari seluruh Rokorsus 2002 pemerintah Kota Makassar menuju Makassar Kota Metaverse, Makaverse. Maka dari itu sebelum kita melanjutkan sesi keempat, kudu wajib harus untuk absen dulu. Nah, tadi sudah ada absen panggil ya, tapi Ya. afdol kalau misalnya kita tidak absen menggunakan barcode. Barcode. Jadi akan ada barcode di Yes. layar di sebelah kiri, kanan, belakang, kiri, kanan juga ada. Silahkan di-scan sekarang juga menggunakan handphone. Jadi menggunakan smartphone semua yang ada di sini. Yes. Sekarang juga. Sekarang juga. Ayo kita Ayo. scan dulu barcode-nya untuk absennya nih. Ayo dong, silakan. Boleh saya ngelihat dulu handphonenya dikeluarin masing-masing. Ada handphonenya? Kalau nggak ada nanti saya dan Udah Rani ada? akan Tolong diangkat dulu, Bawa oke. brosur. Arahin ke Ada. layar yang paling dekat di belakang. Kiri, silakan kanan. Pak. Kalau terlalu jauh mungkin di belakang sebelah kanan Bapak dan Ibu semua. Jangan ke arah sini Pak kameranya ya. Di barcode Pak ya. Oh itu salah, jangan ke arah Rani Pak. Jangan. Barcode Oke. di sana, oke ya. Jadi bisa di-scan dulu barcode-nya untuk mulai dari sesi keempat kita karena banyak sekali pemaparan-pemaparan SKPD terhadap apa saja sih mungkin rencana-rencananya untuk bisa lebih cepat lagi kita menuju ke Makassar, Metaverse, Makaverse. Betul bersama-sama. sekali, apalagi ada 20 rancangan nih yang bakal kita hadirkan secara langsung untuk strategis Adama. Betul, nah yang tadi mau foto ke arah sini boleh, tapi lagi selfie. Boleh. Nah sekarang kita pengen ngajakin semua yang ada di sini untuk selfie dulu dong. Kita pengen menyebarkan berita baik ini bahwa Betul. kita bersama-sama walaupun ngumpul di satu ruangan melaksanakan berbagai kegiatan, Yes. namun tetap melaksanakan Protokol kesehatan kesehatan. dengan baik dan benar. Itu pasti. Kalau begitu, Ayo kita kalau sudah selfie. absen, silakan untuk selfie ya Rani ya. Boleh, kalau mau ada ajak saya selfie juga boleh. Oke, kalau sudah selfie jangan lupa sertakan hashtag Makaverse. Oke lah Betul, kalau ya. begitu. Jadi sekarang boleh untuk selfie dengan teman-teman samping kiri kanan di posting di sosial media, tapi jangan lupa pakai hashtagnya yaitu Makaverse. adalah Makaverse ya. Oke, dan kalau begitu tentunya juga sebelum kita memasuki sesi keempat, kita akan bersama-sama terlebih dahulu akan mendengarkan arahan yang akan disampaikan langsung kebanggaan kita yang kita sayangi. Dengan hormat kami mengundang Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SEMM, disilahkan. Boleh lebih semangat lagi, tepuk tangannya dulu dong. Silakan. Masih
Gimana semangatnya coba? Saya mau coba dulu tes semangatnya. Udah makan malam kita, udah istirahat. Jadi tentunya semangatnya harus tidak boleh kendor mulai dari pagi ya. Meskipun kita mulai dari pagi tapi semangatnya tidak boleh kendor. Saya mau tes dulu dari sebelah kiri lalu di tengah dan sebelah kanan. Yang paling semangat dapat hadiah dari saya. Mau dapat hadiah? Coba Bede. Dari sebelah kiri dulu. Selamat malam. Kalah. Dari sana nggak ada suaranya. Yang sebelah kanan lagi deh. Selamat malam. Yang di depan nggak ada suaranya. Ayo yang di tengah nggak boleh kalah. Selamat malam. Wah, berarti yang tengah nih yang menang ya. Jadi nanti pas pemaparan, karena ini agenda yang tidak kalah pentingnya, jadi semua SKPD yang pas dipanggil, tidak terlambat, itu dapat hadiah dari saya. Sebelum naik pemaparan, saya kasih jaket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih ada yang belum makan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati tim ahli wali kota yang sangat luar biasa. Saya minta aplaus yang meriah dulu. Dari pagi Bapak Prof, Bapak-Bapak tim ahli ini masih tetap semangat. Jadi para SKPD, camat, lurah tentunya tidak boleh kalah. Yang saya hormati seluruh peserta Rakorsus malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi keempat. Yang tentunya dari pagi kita sudah mendapatkan pemaparan capacity building dari Pak Daniel Surya dan pemaparan juga dari Pak Wali Kota langsung tentang program prioritas di tahun anggaran 2022 ini dan juga manajemen kalbu dari Ustaz Dasat Latif. Nah, ini adalah sesi di mana Kepala SKPD diminta untuk memaparkan program strategis. Jadi dari Prarakorsus pertama dan Prarakorsus kedua, masing-masing SKPD begitu juga camat sudah tahu apa tugas malam hari ini. Kita semua diberi waktu selama 7 menit. Namun karena kita tadi molornya banyak lagi 1 jam. Ya. Jadi kita press lagi waktunya, kami hanya kasih waktu 5 menit per SKPD untuk memaparkan program strategisnya. Di mana tentunya masing-masing SKPD sudah tahu bahwa yang pertama kita langsung saja highlight dari program strategis kita. Lalu kemudian masing-masing SKPD diminta untuk mencari isu dan solusi dan juga 2 inovasi. Lalu kemudian kami minta masing-masing SKPD memaparkan tanggapannya tentang Makassar menuju kota Metaverse. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat pentingnya agenda di sesi keempat ini, saya berharap masing-masing SKPD tidak lalu lalang karena mungkin beranggapan giliran saya nanti jam 12, jadi nanti jam setengah 12 saja deh ya saya masuk. Tapi karena pemaparan dari satu SKPD tentunya ada yang berkaitan dengan SKPD lainnya. Di Prarakorsus juga telah disampaikan bahwa pada saat pemaparan SKPD tentunya kalau itu dari SKPD leading sektor tentunya ada komunikasi, ada koordinasi yang dibutuhkan dari SKPD supporting. Jadi kita berharap meskipun waktunya sangat-sangat terbatas hanya 5 menit, tapi saya berharap nanti moderator pimpin akan ada sesi pertanyaan terkait dengan program kerja strategis SKPD tersebut ya. Untuk itu, untuk memaksimalkan waktu langsung saja saya panggil Bapak Asisten 1, Bapak Andi Yasir untuk
memimpin jalannya sesi keempat ini. Jadi kita mulai dari pemaparan dari SKPD Pelayanan Dasar. Langsung saja dipanggil Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Tabe, Opus silahkan. Iya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Pak Wali, tentunya saya dan Pak Sekda akan tetap di sini untuk memantau jalannya acara ini. Terima kasih. Baik, boleh saya minta tepuk tangan istimewa lagi untuk Ibu Wakil Wali Kota kita. Sudah memberikan arahan yang begitu sangat luar biasa dan detail untuk rangkaian sesi kita yang keempat selanjutnya yang begitu sangat penting dari seluruh rangkaian yang sudah kita hadirkan di hari ini pada kesempatan yang istimewa ini. Betul sekali, di mana tadi sudah diundang secara langsung juga Betul. oleh Ibu Wakil Wali Kota, moderator kita untuk kelompok pertama yaitu SKPD Pelayanan Dasar, di mana kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan SKPD mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penata Ruang, dan juga untuk kelompok berikutnya yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan juga Dinas Sosial. Betul. Dan dilanjutkan untuk SKPD Non-pelayanan dasar. Akan hadir Dinas Ketenagakerjaan, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanahan, dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Betul sekali, dan untuk kelompok sesi pertama pada kesempatan kali ini akan langsung dimoderatori. Kami mengundang dengan hormat untuk dapat hadir bersama-sama kami di atas panggung, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Andi Muhammad Yasir, MSI. Kepada Bapak disilakan. Tepuk tangannya dulu dong. Baik, izin Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota. Untuk sesi pertama, kelompok SKPD Pelayanan Dasar, saya undang dengan hormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Dinas Penataan Ruang. Dengan hormat kami persilakan. Kurang satu lagi. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Penataan Ruang, 4 orang ya. Baik. Sebelum kita mulai, kita sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil Wali Kota, 6 menit. Satu Kepala SKPD bahwa semenjak pagi telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota bahwa paling tidak setiap SKPD dapat mengidentifikasi isu permasalahan yang ada dalam SKPD-nya dan bagaimana solusi, inovasi, aplikasi serta respon terhadap Makassar menuju kota metaverse. Namun demikian, ada platform yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota, baik pada pra-rakorsus pertama, bahwa kita juga memiliki 24 kebijakan strategis. Sehingga diharapkan para Bapak Kepala Dinas dapat menyampaikan dengan singkat yang berkaitan dengan hal itu semua. Untuk sesi pertama, saya persilakan Kepala Dinas Tata Ruang. Dengan hormat, saya persilakan. Pendidikan dulu. Ya, boleh.
Slide-nya. Slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wali Kota Makassar, yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati tim ahli, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Asisten dan para Kepala SKPD, Camat dan Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini baik, mungkin saya langsung saja. Izinkan kami dari Dinas Penataan Ruang mencoba memaparkan dalam kegiatan rekursis pada malam hari ini. Yang pertama, mengacu kepada visi misi Kota Makassar, visi yang pertama revolusi, kemudian visi yang kedua adalah rekonstruksi, dan misi ketiga adalah restorasi. Jadi ini yang berkaitan dengan Dinas Tata Ruang. Dari ketiga visi ini ada restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang somber and smart city untuk semua. Kemudian rencana aksi dari Dinas Tata Ruang, yaitu karena dari visi tiga misi tersebut, revolusi SDM. Jadi kita ketahui bersama bahwa Dinas Tata Ruang memiliki target daripada menuju PAD 2 triliun Kota Makassar, yaitu target 100 miliar untuk Dinas Tata Ruang. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa menuju PAD 2 triliun ini untuk sudah 3 bulan terakhir ini untuk tata ruang baru mencapai kurang lebih 2 miliar Pak Wali. Kemudian mungkin solusi daripada tata ruang untuk pendapatan PAD tersebut, karena di retribusi itu masih mencakup 23.000 per meter Pak Wali. Kalau kita ingin mencapai PAD lebih daripada 100 miliar, mungkin ada harus revisi daripada retribusi yang ada di pembuatan IMB. Kemudian rencana aksi, yaitu penataan pembangunan gedung. Ini yang pertama, penguatan VBG, fungsi bangunan dan gedung. Karena kalau kita lihat daripada penataan ruang ini, harus idealnya pada PBG ini berdasarkan daripada RDTR. Kemudian pelaksanaan SLV. Selanjutnya, program selanjutnya adalah penyelenggaraan penataan ruang. Pertama itu penetapan revisi RTRW. Alhamdulillah proses sudah berjalan, tinggal penetapan di DPR. 1 menit lagi Pak. Siap. 1 menit lagi Pak. Oke, mungkin saya langsung saja Pak, karena terlalu lama. Isu B itu kepemilikan lahan di atas RTH. Karena ada beberapa lahan yang mungkin menjadi pemohon yang masuk di RTH Pak. Karena di ruang terbuka hijau ini banyak lahan-lahan yang merupakan memiliki hak milik Pak. Kemudian solusinya adalah revisi RTRW. Kemudian Perda revisi RTRW, penyusunan RDTR. Yang ini mungkin sedang akan kita laksanakan Pak. Karena kemudian inovasi aplikasi Sepertarum. Jadi sistem inovasi manajemen penataan ruang. Yang isinya ada 5 aplikasi dalamnya. Pertama, aplikasi informasi statistik bangunan dan gedung. Kemudian aplikasi Android Sepertarum. Kemudian yang ketiga, aplikasi training berkas Pak. Ini kan biasanya orang bilang
kalau izin itu terlalu lama Pak. Jadi kita buat aplikasi ini sejauh mana masyarakat tahu bagaimana proses daripada IMB tersebut. Kemudian yang keempat, aplikasi estimasi perhitungan retribusi IMB. Jadi memang mereka langsung buka Pak, ditahu perhitungannya. Kemudian yang kelima, aplikasi layanan informasi. Jadi semua akan dibuka sesuai dengan aplikasi dari Dinas Tata Ruang, sudah bisa dilihat dari situ Pak informasinya. Selanjutnya, isu kedua, Wasdal vs pelanggaran IMB. Solusinya adalah penambahan SDM Wasdal Pak. Karena kenapa? Kami di Tata Ruang itu jumlah pengawasan dari 15 kecamatan itu cuma 53 orang Pak. Baik Pak Kadis, saya kira waktunya sudah cukup. Tambah sedikit lagi Pak, karena aplikasi terakhir. Setengah menit. Inovasi aplikasi pendukung Pak Basiki Pak. Pak Basiki. Jadi intinya adalah supervision and control before and after the eligibility of permission. Kalau diartikan Pak bahwa pengawasan dan kontrol dari awal hingga akhir penerbitan izin. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Lanjut. Ya. Lanjut Pak, untuk Metamorphosis untuk Dinas Tata Ruang, coba kita membuat aplikasi yaitu restorasi ruang menuju Makassar Kota Metaverse. Restorasi ruang melalui tata lorong Pak. Jadi kita coba profil lorong. Jadi di tata ruang itu ada kurang lebih 5.932 profil lorong yang ada di Kota Makassar dari 7.000. Jadi kita coba untuk membuat metalorong. Metarong. Jadi ini merupakan aplikasi yang mendukung bagi masyarakat yang ingin melihat. Baik, saya kira cukup. Melihat keadaan situasi lorong melalui virtual reality, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis. Sudah habis waktunya. Saya persilakan Kepala Dinas Pendidikan. Saya kira yang sistematis, isu solusi, inovasi aplikasi dan respon terhadap metaverse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Selamat malam, salam sejahtera yang kita semua. Langsung saja karena sesuai dengan hasil rakors pengarahan Bapak Wali Kota untuk rakorsus, jadi langsung kami masuk isu aktual. Jadi ada 5 isu aktual yang kami kemas, namun setiap isu itu memiliki persoalan yang bermacam-macam. Yang pertama, kami akan tampilkan lanjut terkait dengan PBBDB, penerimaan siswa baru, di mana bahwa image pendidikan di masyarakat Kota Makassar bahwa sekolah negeri hanya untuk milik koneksi. Sehingga solusi yang kami bangun Pak Wali dan insya Allah akan tetap portal dan link yang kami buat, kami akan lakukan tahun ini adalah pertama pendaftaran PBDB di Kota Makassar itu bersamaan Pak. Jadi kami buat portal swasta negeri bersamaan. Jadi nanti kami buatkan portal, setiap swasta ada menu. Jadi setiap zona ada pilihan. Karena kenapa kami mendata, memverifikasi bahwa di sekolah Kota Makassar ternyata ada sekolah swasta melakukan juga pendidikan tanpa biaya. Sehingga itulah perlu nanti untuk merealisasikan 18 revolusi pendidikan dan semua revolusi pendidikan semua anak harus sekolah. Seperti itu Bapak Wali Kota dan insya Allah perwali Pak kami sudah sementara kami draftnya sudah ada, termasuk petunjuk teknis. Itu solusi yang kami lakukan. Dan salah satu bagaimana supaya semua anak sekolah. Kemudian yang kedua adalah disparitas sekolah. Itu terjadi ketimpangan. Nah, dengan adanya ini maka nanti di sini Pak tidak ada gap di antara diskriminasi antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Kemudian yang paling penting adalah data pendidikan. Ini isu. Ini yang menjadi persoalan salah satunya adalah ini yang membuat indeks pembangunan manusia kita rendah. Ini salah satu karena kenapa? Di dalam Dapodik Pendidikan didapatkan bahwa masih ada ratusan sekolah
seperti di TK, itu masih ada sekolah yang terdata 900 lebih, ternyata yang aktif 600 lebih. Nah inilah yang mempengaruhi, sehingga inilah yang akan kami perbaiki, dan kami sudah koordinasikan, dan kami sudah koordinasi dengan kementerian untuk melakukan perbaikan, dan semua admin kami ambil alih. Itu Pak Bapak Wali Kota, yang mohon izin pimpinan, ini persoalannya persoalan data. Inilah menjadi juga ranah APH, ya, karena ada sekolah ternyata ditemukan sudah tidak ada proses pembelajaran, tapi masih ada transaksi. Kapan dia menginput siswa, maka ada alokasi anggaran yang masuk seperti itu. Inilah yang kami temukan isu-isu. Kemudian pelayanan pendidikan. Terkait dengan pelayanan pendidikan, memang kalau secara keseluruhan bahwa belum bisa kita dapatkan sekolah yang representatif terkait dengan standar nasional pendidikan. Kita dapat bisa mengukur bahwa berdasarkan dengan hasil akreditasi, setiap sekolah itu akreditasi A itu baru 28% Pak dari jumlah sekolah. Ini akan kami perbaiki, dan tentunya kami sekarang bekerja sama dengan Badan Akreditasi Nasional sementara melakukan akreditasi. Itu akan kami tunggu hasilnya dan kami jadikan evaluasi. Ini terkait, dan salah satunya juga bahwa 8 standar nasional pendidikan ini itu tentu merupakan implementasi 18 revolusi pendidikan. Kemudian yang kelima, penguasaan teknologi informasi guru dan tenaga kependidikan. Ini terkait nanti dengan bagaimana pemetaan kami terhadap konstruksi terkait dengan metaverse pendidikan. Nanti kami akan gambarkan seperti apa dan modelnya seperti apa. Lanjut. Silakan. Ini kondisi yang saya jelaskan tadi Pak Wali, kondisi kita data sekolah dan seperti ini, mana yang tidak aktif itu yang kami temukan. Lanjut. Lanjut. Silakan lanjut. Ini rencana dalam program strategis, nanti akan kami gambarkan apa yang kami sudah lakukan dan termasuk apa yang disampaikan Bapak Wali Kota tadi, sekolah terintegrasi, dan tahun ini insya Allah kami sudah memulai. Lanjut, ada 3 program strategis. Ini terkait dengan metaverse pendidikan, tentu inilah yang kami ingin tanyakan tadi, tapi tidak ada waktu. Ini Bapak pimpin. Terkait dengan metaverse pendidikan, karena selama ini kita sudah melaksanakan namanya hibridisasi pendidikan melalui pendidikan, namun tentu memastikan bagaimana untuk menghadapi ini, tentu kami punya guru penggerak, dan alhamdulillah sebelum pada saat rakorsus pertama terkait dengan tema kita malam ini, itu kami sudah berkoordinasi Pak untuk membuatkan modul, ya, modul pembelajaran terkait dengan terkait dengan Baik Pak, sudah selesai waktunya. Masih ada Pak. Program Pak Wali Tabe. Baik. Dengan hormat saya persilahkan Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, Ibu Wawali, Pak Sekda, para tim ahli, dan semua kepala SKPD yang kami hormati. Pemaparan visi penjabaran dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, mungkin karena waktu terdesak, saya langsung saja ke isu. Isu terakhir isu yang di sini saya angkat Bapak Wali Kota. Kami mendapatkan isu dari 2 lini. Lini pertama, 2 isu saya angkat dari masyarakat, dan 2 isu saya angkat dari Dinas Kesehatan sendiri. Next, yang pertama isu saya adalah bagaimana pengembangan aplikasi telemedicine, di mana pada saat pengembangan aplikasi telemedicine di awal, masyarakat hanya bisa memakai dengan 1 aplikasi dengan 1 penyakit tertentu. Tetapi ke depan bagaimana kami memaksimalkan semua keluhan itu bisa langsung kepada aplikasi. Mungkin bisa di isu terakhir.
Next saja terus, next saja, ya next saja, ya. Ini alese artinya berpindah dari aplikasi yang pertama kita menambah aplikasi selanjutnya, di mana tadi saya jelaskan bahwa di dalam aplikasi telemedicine itu hanya bisa membaca satu penyakit yang di awal hanya EKG untuk penyakit jantung. Ke depan kami akan menambah aplikasi tersebut di mana semua kebutuhan keluhan masyarakat berbasis aplikasi berbasis masyarakat. Nah, di dalam aplikasi telemedicine ini kami akan bagaimana nanti masyarakat mandiri terhadap penyakitnya sendiri. Jadi keluhan bagaimana obat-obatan itu langsung by aplikasi. Jadi ke depan kita berharap pasien dengan aplikasinya, pengantaran obat lewat aplikasi ke depan. Untuk terus terkait dengan inovasi dengan USG di mana pada saat ini hanya bisa membaca trimester pertama kelahiran, dan ke depan kita akan menambah aplikasinya dengan berbagai penyakit patologis. Yang kedua, next. Nah, Agang TB ini adalah Sobat TB. Sobat TB bagaimana kita dalam Sobat TB ini solusi yang diberikan pasien akan mandiri melihat untuk screening sendiri, karena penyakit TB adalah bagaikan fenomena gunung es di mana yang terlihat hanya sedikit. Jadi bagaimana masyarakat men-screening dirinya sendiri, dan kami Dinas Kesehatan melihat melanjutkan sesuai dengan hasil daripada screening. Next. Nah, Sipabaleta ini isunya untuk melihat bagaimana pelaporan terkait dengan obat. Jadi setelah ada inovasi ini, nantinya ke depannya semua pencatatan pelaporan terpadu obat dan logistik serta BMHP mulai dari stok penganggaran akan terkoneksi langsung ke Dinas Kesehatan, agar bagaimana informasi tersebut Sipabaleta untuk memonitoring pencatatan dan pemberian obat pada 47 puskesmas. Next. Nah, Atayangki. Nah, ini isu Atayangki yang kami dapatkan, bagaimana nanti SPM untuk Dinas Kesehatan, kinerja pemerintah kota dari Dinas Kesehatan, kami memonitoring dengan aplikasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan SPM DHS 2 untuk bagaimana capaian program di 47 puskesmas, dan selama ini kami hanya menerima secara manual, dan ke depannya bagaimana kami monitoring setiap bulan agar upaya-upaya di akhir tahun bisa kami capai terkait dengan maksimal 100% setiap indikator dalam SPM tersebut. Nah, bagaimana nanti juga ke depan semua 12 indikator daripada SPM ini itu termonitoring langsung dengan aplikasi yang langsung ke Kementerian Kesehatan. Karena selama ini kendala-kendala kami di lapangan, by manual itu data yang kami kirim ada perbedaan. Jadi bagaimana memaksimalkan pelaporan untuk langsung ke kementerian itu yang kami lakukan. Sekedar bagaimana lagi untuk memaksimalkan semuanya, kami terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Adis telah memanfaatkan waktu dengan cukup baik. Saya persilahkan dengan hormat Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Sudah nih ada isu yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Baik, kami langsung slide-nya. Pertama, dalam pemaparan program strategis ini kami langsung pada visi dan misi, di mana visi dan misi ini kami ada membagi 3 tema, subtema, yaitu program akselerasi dan capital of solution dan the future of metaverse. Lanjut, kemudian
di dalam program akselerasi ini tadi di awal pertemuan juga tadi Pak Wali sudah menyampaikan beberapa program prioritas yaitu Japarate, Bundaran BTP, Smart Pedestrian, Smart Panyingkulu dan seterusnya sampai revitalisasi Pantai Losari, di mana dengan adanya program akselerasi ini akan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kota kita di Makassar ini, di mana permasalahan ini ada terkait dengan masalah kemacetan, genangan, banjir, dan pelayanan publik yang masih rendah. Nah, dalam menjalankan akselerasi ini, kami melakukan beberapa strategi. Yang pertama, Pak Wali, Bu Wali, kami melakukan strategi yaitu pembenahan menyiapkan data-data dasar, di mana data-data dasar itu yang terkait dengan kondisi jalan, kondisi drainase, dan bangunan. Kemudian kami pun membenahi SDM yang ada sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, pembenahan sistem kinerja. Dan kemudian tak kalah pula juga kami dalam melaksanakan program akselerasi ini, kami melakukan kolaborasi dan koordinasi, di mana kolaborasi ini kami melibatkan SKPD terkait, dan SKPD terkait dalam hal ini beberapa SKPD ada Dinas Perhubungan, ada Dinas Tata Ruang, ada Dinas Pertahanan, Pariwisata, dan SKPD yang kami belum sebutkan. Dan yang tak kalah penting juga kami sangat membutuhkan kolaborasi dari pihak kecamatan dan pihak kelurahan. Nah, dalam program akselerasi juga ini kami melaporkan Pak Wali bahwa dalam progres ini kami sudah pada tahun 2021 ini kami sudah melakukan feasibility study, dan tahun 2002 ini kami sementara dalam proses penyempurnaan DED dan pradesain dan penyiapan dokumen tender. Lanjut. Kemudian subtema yang kedua kami itu capital of solution, di mana kami menemukan 3 isu, yaitu isu pertama itu penanganan kemacetan, yang kedua penanganan banjir dan titik genangan, yang ketiga rendahnya pelayanan publik. Dalam hal ini ketiga isu ini kami membuat dalam bentuk satu inovasi, yang dimana inovasi yang pertama kami buat dalam suatu smart data terintegrasi, karena memang suatu hal yang mendasar pula Pak Wali, bahwa data memang sangat diperlukan terutama dalam hal internal kami di Dinas PU, dan sangat minim dengan data-data dasar ini. Yang pertama yaitu kami membedahi data dari smart pedestrian yang terkait dengan penanganan, kemudian smart building dan smart drainase yang kami masukkan dalam satu integritas data smart yang kami singkat dengan ADATA. Kemudian kami juga ada inovasi yaitu Angapaki, di mana Angapaki ini kami tahun ini akan berlakukan itu kartu identitas pengawas lapangan konstruksi. Kemudian ada smart building yaitu suatu bangunan yang merupakan smart yang terintegrasi di dalamnya. Kemudian lanjut. Kemudian lanjutan dari capital obsolescence tadi ada inovasi, dan ini ada aplikasi. Aplikasi kami di sini pertama ada Pajama. Di sini Pajama ini singkatan dari pekerja jasa konstruksi yang bersertifikat di Kota Makassar. Kemudian ada Japarong. Japarong ini ada menangani jalan perkotaan, pedestrian dan lorong. Kemudian yang ketiga aplikasi Pasipaki, pelaporan sistem pengawasan konstruksi. Pelaporan ini digunakan oleh teman-teman PU dan konsultan pengawasan pada saat melakukan supervisi pengawasan yang di lapangan. Kemudian ada 4 ISOKI. ISOKI ini instalasi sistem pengolahan air limbah. Maaf. Oke, baik. Terima kasih, waktunya telah habis, tetapi rupanya telah dikupas tuntas oleh Ibu Kadis Pekerjaan Umum. Kita berikan aplaus kepada Ibu Kadis Pekerjaan Umum. Baik, masih dalam sesi kedua, masih dalam sesi berikutnya, hanya menyangkut SKPD Pelayanan Dasar. Terima kasih sudah bisa kembali ke tempat.
saya mengundang Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang kedua, kita undang Bapak Kasatpol PP. Dan selanjutnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran serta Kepala Dinas Sosial. Dengan hormat kami persilakan. Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana hadir. Bapak Kasatpol PP hadir. Bapak Kasatpol PP atau yang mewakili? Oh siap, makasih. Sorry, saya tidak lihat. Oke, baik. Untuk kesempatan pertama, kita persilahkan kepada Bapak Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Singkat saja Pak, yang penting menyentuh secara filosofis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja minta slide-nya di halaman 7 berkaitan dengan isu. Ya, sebelumnya. Jadi kami sudah merangkum isu yang ada di Dinas Perumahan. Jadi kami berdasarkan laporan BPK ternyata ada aset rumah dinas yang dimiliki oleh pemerintah kota 448 unit yang belum diawasi. Jadi kami tugas bagaimana kami akan mengawasi dan melihat kondisi rumah dinas tersebut. Kemudian di kawasan pemukiman ada backlog kebutuhan rumah sebesar 51.056 KK. Ini akan diperbaharui karena ini data 2019, tahun ini akan kami perbaharui dengan RP 3KP. Kemudian ada kawasan kumuh sebesar 329 rumah tangga kumuh dengan kawasan kumuh 427,77 hektar. Kemudian juga di PSU dengan ada temuan BPK kita punya 780 perumahan yang belum menyerahkan PSU. Ternyata di lapangan kita menemukan hanya 313 perumahan. Karena ada yang ganda, ada pribadi, privat yang termasuk dalam 780. Kemudian dari sini nanti lanjut di slide selanjutnya. Next. Nah, ada matriks. Jadi kami ada matriks dan solusi dari program pengembangan perumahan ada kami merumuskan ada Ruyani, rumah layak huni dengan Aparong rumah huni dilanjutkan nanti dengan 27 rumah yang kami menunggu konsep nanti dari Pak Wali. Kemudian menyusun database rumah dinas. Kemudian ada di program kawasan ada QR barcode lokasi untuk site plan. Jadi setiap ada site plan kami barcode QR code. Kemudian pelibatan dana CSR, penataan, peningkatan PSU kawasan kumuh, pembangunan rumah sadaya. Dan program perumahan dan kawasan pemukiman kumuh, solusi yang kami lakukan adalah namanya Galarang Carade. Galarang Carade ini kami berkolaborasi dengan Ikatan Alumni ITB. Kemudian kami kemarin sudah audiensi dengan Pak Wali, mungkin bulan ini kita MOU, di mana konsep ini bagaimana kita secara utuh menyelesaikan kawasan kumuh dengan bantuan dana CSR. Kemudian di program ada koordinasi dengan BPN. Lanjut. Jadi inovasi kami ada 5.
ada Ruyani, ada Basek Denai. Basek Denai maksudnya bayar sendiri dengan non tunai. Ini kami laksanakan di Rumah Susun Rusunawa. Ini sudah masuk dalam inovasi, cuman kemarin kami dapat tingkat ke-6 karena belum teraplikasi dengan baik. Kemudian ada Kupare Balata, jadi kami memberikan klinik gratis kepada masyarakat sebagaimana mereka membuat dena desain rumah mereka. Kemudian ada juga konsep nanti sejuta Piopori di rumah Purmanta dan Galada Carade yang sudah jelaskan tadi. Lanjut. Nah ini ada aplikasi yang kami konsep, ada namanya Sidup Pama, jadi sistem data untuk pelaporan PSU dari masyarakat. Kami jadi ada pelaporan dari masyarakat terkait dengan PSU yang mereka ingin diserahkan. Kemudian ada City Plan, okotnya dari Site Plan, City Plan, yaitu ada sistem pelayanan Site Plan. Kemudian ada Gakmara Mi Balata, RTLH telah dibedah. Kemudian ada Paru Tusuki, petelaan untuk rumah susun komersial kayak apartemen. Kemudian ada Basek Denai dan Kupare Balata. Terkait dengan metaverse, kami berkaitan nanti kalau ada desain rumah, kami akan melalui VR, kami lihat contohnya dengan 3D. Kemudian juga mungkin dengan kerjasama dengan Ray, terkait bagaimana kita melakukan penjualan berkaitan dengan metaverse. Jadi mereka tinggal melalui kacamata IR, melihat perumahan masing-masing. Demikian Pak Wali, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman telah memulai waktu dengan baik dan terpenuhi seluruh presentasinya. Dengan hormat saya persilakan Bapak Kasatpol PP Kota Makassar. Mohon hadirin untuk diam, kita mendengar. Terima kasih Opo. Izin Pak Wali, Ibu Wali, kita langsung saja terkait isu dan masalah. Isu dan masalah ini sebenarnya kita sudah next barangkali, langsung isu dan masalah. Kita sudah bahas sebelumnya di Prarakorsus, ini banyak terkait dengan persoalan dan masalah-masalah yang juga menjadi masalah dari teman-teman OPD lain. Sehingga pada prinsipnya Satpol PP akan ikut bersama teman-teman OPD lain untuk membantu menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan seperti anjal gepeng, Pak Oga, permintaan sumbangan, konflik di tengah-tengah masyarakat yang mungkin ada beberapa latar belakang yang mempengaruhi. Namun semuanya kemudian kita coba mencari solusi dengan menghadirkan sebuah aplikasi yang kemudian bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan pelaporan. Next barangkali Pak, langsung. Jadi kita perkenalkan kembali, kami mencoba membangun inovasi dalam bentuk aplikasi namanya Electronic Report Jaga Makassar. Jadi kita singkat Erojama. Erojama ini dalam bentuk aplikasi yang kemudian bisa digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pelaporan langsung. Memberikan pelaporan langsung, mendokumentasikan langsung kejadian, men-sherlock juga lokasi tempat kejadian sehingga kita bisa melakukan penindakan yang cepat dan konkret. Untuk mendukung inovasi dan aplikasi ini, next barangkali, kita bentuk 2 satuan tugas pendukung yang kita sebut Paronda, Patroli Roda 2. Ini sebenarnya hal biasa. Kenapa kita namakan Paronda? Karena kebanyakan pelaporan-pelaporan ini terjadi di malam hari. Sehingga respon cepat dari tim Patroli Roda 2 Satpol PP dan ke depan akan didukung oleh mungkin TNI Polri akan bisa merespon dengan cepat pengaduan dari masyarakat. Kemudian kami juga membentuk satuan tugas Sapu Jagat. Tim Sapu Jagat ini adalah bagian dari tim penegakan hukum. Alhamdulillah atas dukungan Pak Wali, PPNS kita sampai Maret ini kita sudah tingkatkan menjadi 2 kali lipat. Insya Allah kita target tahun ini kita bisa jumlah PPNS Satpol PP bisa menjadi sekitar 3 kali lipat atau 300% dari yang semula ada. Itu barangkali dari kami Pak Wali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kasatpol PP
dengan menghormat kami mengundang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tes. Slide-nya lama, Pak Asisten. Slide-nya lama. Tolong slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Pak Sekda, dan seluruh peserta Rakorsus. Berikut kami akan sampaikan program kegiatan BPD Kota Makassar dalam mendukung percepatan Kota Makassar menjadi livable city dan resilient city menuju kota dunia. Next. Dalam menjalankan tugas-tugas BPD dihadapi beberapa isu, yaitu belum optimalnya layanan informasi wilayah rawan bencana, belum optimalnya layanan evakuasi dan penyelamatan dan belum optimalnya layanan pasca bencana. Apa yang dilakukan oleh BPD dalam menghadapi atau mengantisipasi isu-isu tersebut akan kami bahas berikut. Next. Tentu saja dalam merencanakan program kegiatan, BPD harus mengacu kepada visi misi pemerintah Kota Makassar, di mana misi ketiga dan submisi ketujuh yaitu percepatan Makassar menjadi livable city dan resilient city adalah submisi yang berkenaan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BPD. Dan dalam arahan Bapak Wali Kota pada saat Prarakursus ada 3 program prioritas yang menyangkut tugas pokok dan fungsi BPD, yaitu Evacuation Center, War Room Bencana, Smart Tangga Bencana. Next. Dalam melayani para pengungsi, para personil BPD menggunakan aplikasi pendataan masyarakat penyintas bencana secara online atau disingkat Pakatino. Dan dalam aplikasi ini merekam data-data jumlah pengungsi berdasarkan jenis kelamin, kemudian kelompok umur, anak-anak, kemudian balita, dan dilengkapi dengan geotek. Informasi ini atau data ini dikirimkan ke War Room untuk diolah, kemudian disampaikan kepada SKPD terkait sehingga memudahkan OPD terkait untuk melengkapi fasilitas para pengungsi. Next. Pada prinsipnya, War Room Bencana adalah pusat pengendalian operasi penanganan darurat bencana yang kami manfaatkan juga sebagai pusat diseminasi informasi kepada warga masyarakat terkait kondisi cuaca pada saat Makassar dalam keadaan ekstrim. Kemudian juga menjadi pusat koordinasi lintas OPD pada saat penanganan bencana, sekaligus juga menjadi Satgas Covid. Next. Berikut aktivitas kegiatan War Room pada saat banjir beberapa waktu yang lalu. Kami melakukan live streaming atau interaksi secara online kepada personil kami di 4 titik lokasi, sehingga dalam interaksi online kami ini bisa menentukan memudahkan kami mengambil keputusan cepat, mendistribusi armada personil sesuai dengan kebutuhan di 4 titik lokasi tersebut. Next. Berikut juga ini adalah hasil pemantauan udara wilayah banjir Kota Makassar dari War Room, dan data ini bisa dimanfaatkan oleh OPD terkait untuk perencanaan pembangunan berikutnya. Next. Nah, berikut untuk melengkapi Smart Tangga Bencana ada beberapa armada atau peralatan yang kami siapkan, yaitu Speed Hunter, Speedboat, perahu karet, jet ski, pelatihan selam. Next. Next. Nah, berikut adalah spesifikasi armada peralatan kita adakan tahun ini, adalah Speedboat Hunter dengan dilengkapi mesin 2x250 horsepower, radar sonar dan GPS. Dan jika dilihat dari kekuatan mesin ini bisa menjangkau pulau terluar dari Kota Makassar selama 30 menit. Kemudian jet ski yang khusus rescue. Kemudian next. Drone rescue thermal detector ini memudahkan personil kita untuk mengidentifikasi warga yang terjebak dalam kondisi bencana karena kamera dilengkapi dengan thermal detector, lampu, dan speaker. Next. Nah, beberapa peralatan Pak Wali kami meminta dukungan kepada pimpinan karena ada 3 alat dan armada
belum bisa masuk ke dalam anggaran kami. Ini adalah underwater surveillance vehicle yang memudahkan para personel kita untuk mendeteksi korban tenggelam. Next. Mobile Command Station adalah sarana pengendali kedaruratan. Ini juga belum masuk. Dan sekaligus juga sebagai gudang logistik mobile. Ini kami singkat MOCA Pak Wali, tapi kami juga masih ragu. Next. Ini peralatan urban SAR. Next. Untuk melengkapi Smart Tangga Bencana, kami akan membangun Smart Carester tahun ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Saya persilakan. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diizin Pak Wali, Ibu Wali, para tim ahli. Saya mau menyapa pemirsa yang ada di rumah, ya, yang sambil menonton live di YouTube. Saya kira dari Dinas Pemadam Kebakaran terkait dengan visi dan misi Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, saya kira ada 1 visi dan 3 misi. Saya kira langsung saja next. Dokumen perencanaan saya kira sama. Anggaran dan pendapatan. Ya. Untuk anggaran dari Dinas Pemadam Kebakaran itu tahun anggaran 2022 itu 46 miliar sekian. Untuk target pendapatannya itu ada 1 miliar untuk di tahun ini. 1 miliar ini ada kenaikan di tahun ini dari tahun lalu itu 300 juta. Program kegiatan dan sub kegiatan, next saya kira. Program penunjang urusan pemerintahan daerah. Yang kedua, program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Dari 2 program tersebut memiliki 9 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Program pencegahan dan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran merupakan program yang mendukung salah satu program strategis percepatan Makassar menjadi livable city dan resilient city yang ada dalam misi ketiga, yaitu restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city untuk semua. Program pendukung, program strategis misi ketiga, pencepatan Makassar menjadi livable city dan resilient city, yaitu program pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran, penyelamatan dan penyelamatan non kebakaran. Kegiatannya saya kira pencegahan dan pengendalian pemadam penyelamatan, dan di sub kegiatannya pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pendukung lainnya. Data kebakaran yang ada dan penyelamatan di tahun 2021 kemarin itu 131 kejadian untuk kebakaran, dan di tahun 2021 itu untuk penyelamatan 251 kasus. Jadi ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, memang jauh lebih besar dari penyelamatan di tahun 2021 kemarin dibanding dengan data kebakaran. Kebakaran menurun di tahun 2021 itu akibat dari, saya kira secara nasional pun juga menurun, akibat dari pandemi yang kita hadapi ini. Kenapa? Kebanyakan kebakaran itu rumah yang ditinggal pergi, rumah kosong yang ditinggal pergi. Dan di pandemi ini mereka semua ada di rumah, ada program pemerintah sekolah di rumah, kuliah di rumah, dan work from home. Saya kira itu solusi dari isu penanganan kebakaran dan penyelamatan. Itu ada 2, isu penanganan kebakaran dan isu penanganan penyelamatan. Saya kira dari kejadian kebakaran, untuk lokasi kebakaran sulit diakses oleh armada pemadam kebakaran. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan
pencegahan dan saya kira itu ada dua isu, begitu juga dengan penyelamatan. Solusinya adalah di tahun ini ada PK-RONG, kita menganggarkan 53 titik ya, yang nanti akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya 153 titik. Begitu juga dengan Damtor. Penyelamatan ada armada rescue yang kita anggarkan di tahun ini. Saya kira itu untuk inovasi ada PK-RONG. Ulangi, untuk inovasi kita ada dari Dinas Pemadam Kebakaran PPK Rimang Kasara, ya saya kira berupa pencegahan dan juga ada Panik Bottom. Ya ini kita belum bisa mencari, sementara masih mencari-cari namanya. Mudah-mudahan dianggarkan nanti di perubahan. Panik Bottom ini aplikasi berupa aplikasi yang sekali tombol langsung muncul dengan titik lokasinya dan orang yang saya kira demikian dari kami. Untuk pemirsa di rumah, percaya Miki kepada pemadam kebakaran bila terjadi kebakaran. Yakin Miki berikan semua ke petugas pemadam kebakaran. Api apapun bisa dipadamkan, kecuali api asmara dan api cemburu. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Ibu Kepala Dinas Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Pak Wali, Bu Wali, Dinas Sosial sekarang punya logo baru Pak Wali. Mudah-mudahan Pak Wali suka. Next. Untuk program prioritas yang ada di Dinas Sosial yaitu program rehabilitasi sosial dan program perlindungan dan jaminan sosial. Next. Anggaran yang ada di Dinas Sosial untuk tahun 2022. Next. Program strategis tahun 2022. Pembebasan lahan untuk pusat rehabilitasi sosial. Kalau direstui kami namakan Balak Pasili. Ini melalui tahapan perencanaan desain gedung, pembebasan lahan dan pembangunan gedung di 2023 sudah tayang di Sirup. Selanjutnya pengadaan mobil dapur umum khusus, tahapannya perencanaan desain mobil, pemilihan penyedia, pembuatan mobil dan sudah tayang di Sirup. Next. Isu-isu yang ada di Dinas Sosial, yang pertama data penerima manfaat bantuan sosial. Sekarang kami sedang menyusun jaringan data terpadu berbasis website dan aplikasi data penerima bansos diberikan nama Adamak Bos. Dan sistem layanan rujukan terpadu yang akan diadakan di 2 kecamatan untuk tahap pertama yaitu di Kecamatan Panakukang dan Biringkanaya. Selanjutnya, next. Isu yang kedua penanganan PMKS. Kita membuat aplikasi penanganan jangkauan PMKS diberi nama Agangku. Next. Isu ketiga, percepatan tanggap bencana. Kami akan membuat lumbung sosial di masing-masing kecamatan. Jadi semua jenis bantuan bencana kami distribusikan ke masing-masing kecamatan. Kedua, kami bekerja sama dengan BPBD akan membentuk kampung siaga bencana di 3 kecamatan. Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Panakukang. Aplikasi yang kami buat, aplikasi tanggap bencana diberikan nama Apatabe. Next. Isu keempat, data, informasi, dan verifikasi LKS. LKS ini lembaga kesejahteraan sosial, misalnya panti asuhan dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya. Kita adakan aplikasi sistem pendaftaran dan verifikasi lembaga kesejahteraan sosial. Kami beri nama Sipakabaji. Hubungan kerjasama Dinas Sosial dengan teman-teman SKPD lainnya, ada Dinas Kesehatan, sudah jelas terkait dengan KIS.
dan perawatan PMKS sakit di Rumah Sakit Umum Dayak, Disduk Capil, Dinas Pendidikan, DP3A, Satuan Pol PP sudah jelas, Disnaker dengan pendataan tenaga kerja rentan pada sistem program Parekate. Ada Dispora, pemadam kebakaran bersama BPBD, bersama-sama kami tanggap bencana. Ada Dishub, Dinas Pariwisata, dan sudah pasti kecamatan dan kelurahan. Next, penanganan permasalahan sosial on Metaverse. Ke depan pada saat di Metaverse nanti, kami akan perlihatkan bagaimana penanganan permasalahan sosial di pusat rehabilitasi yang akan dibangun di 2023. Kalau Pak Wali dan Ibu Wali sudah punya avatar, bisa merasakan di dunia Metaverse memandikan ODGJ. Kami harapkan dari Metaverse ini ada edukasi dan menumbuhkan empati dan kepedulian. Karena Makassar, kita peduli. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Kadis. Singkat, padat, dan jelas. Kita berikan aplaus kepada seluruh kepala dinas yang telah mempresentasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik, kita masuk kepada kelompok 2, masih tetap pada SKPD non pelayanan dasar. SKPD non pelayanan dasar. Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanahan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Tabe segeraki karena waktu yang terbatas. Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup. Baik, kita persilahkan kepada Ibu Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Langsung saja, Ki. Langsung saja supaya ya. Hah? Hah? Ketenagakerjaan. Pertanahan, Pak. Ini saya di sini. Bapak Wali Kota, yang kami cintai Ibu Wakil Wali Kota beserta seluruh tenaga ahli, para pejabat struktural dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, perkenankan kami mencoba untuk mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi solusi yang akan kami lakukan di bidang ketenagakerjaan. Slide. Masalah global yang ada di ketenagakerjaan adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka sebesar 13,18%. Ini kita ketahui oleh karena Kota Makassar adalah kota urbanisasi dan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup besar dan tidak diimbangi dengan ketersediaan oleh ketersediaan lapangan kerja yang luas dan angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi kompetensi yang diinginkan oleh dunia kerja dan industri sehingga terjadi mismatch. Next. Adapun dua isu yang kami coba untuk identifikasi adalah isu pertama adalah adanya keterbatasan kesempatan kerja. Sehingga solusi yang akan kami coba untuk mengatasi ini adalah melakukan asesmen kebutuhan dunia usaha. Kemudian penempatan tenaga kerja sektor formal
dan kemudian menumbuhkan ekonomi informal atau kewirausahaan. Next. Adapun masalah yang kedua adalah rendahnya kompetensi tenaga kerja. Kenapa terjadi rendahnya kompetensi tenaga kerja? Oleh karena salah satu adalah ketidaksesuaian antara pasokan supply tenaga kerja dan kebutuhan atau demand pasar kerja serta keterbatasan peluang kerja. Adapun solusi yang diambil sejalan dengan program prioritas wali kota dan ibu wakil wali kota dengan melaksanakan penyediaan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan bisnis baru dengan kegiatan penempatan tenaga kerja sektor formal, maksud kami pelatihan standar SKKN, kemudian sertifikasi kompetensi, kemudian percepatan sertifikasi kompetensi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Adapun inovasi yang kami coba untuk bangun sekaitan dengan permasalahan di atas adalah Smart Work Solution atau kami singkat dengan satu kata yaitu SARRING. Ya, SARRING ini mempunyai arti singkatan dari Smart Work Solution dengan konotasi bahasa Makassar yaitu ulet, gigih dan cerdas. Maka ketika penduduk Makassar semua ulet, gigih dan cerdas, maka dia akan sukses. Dapat juga kami artikan bahasa Toraja ini sarin itu adalah sapu. Ya, sapu itu artinya ketika kita ulet, ketika kita cerdas, maka seluruh potensi peluang kerja di Kota Makassar kita bisa sapu bersih. Ya, kita berharap seperti itu. Sehingga dengan aplikasi SARRING ini seluruh bidang-bidang memiliki aplikasi. Pertama adalah pelayanan dan perluasan kesempatan kerja dengan informasi pasar kerja yang real time. Yang kedua, digitalisasi pelayanan pelatihan kerja, yaitu pemberian pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan SKKNI, disertai dengan sertifikasi kompetensi berdasarkan kebutuhan DUDI atau dunia usaha dan dunia industri. Kita juga akan mengembangkan sistem pelatihan secara full virtual maupun hybrid untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelatihan. Kemudian mendukung program Makafers dengan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi calon pekerja yang akan terserap melalui program unggulan wali kota. Terima kasih kepada masih ada, Ibu Kadis. Tenaga kerja waktunya telah Satu habis. lagi, digital manpower planning. Ya, kemudian akses data real time dalam pelayanan hubungan industrial secara digital. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu kata untuk Ibu Kadis, kurek semangat. Saya persilakan Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota, staf ahli, serta para peserta Rakorsus pada malam hari ini. Berbicara tentang isu pemberdayaan perempuan, maka ada beberapa hal untuk melihat kesetaraan gender. Kalau kita melihat angka kesetaraan gender, maka ada dua tolak ukur yang bisa dilihat dari angka atau komponen pemberdayaan gender maupun dari pemberdayaan gender. Kalau kita melihat indeks pembangunan gender yang ada, maka di sini tidak ada gap karena angka untuk Kota Makassar melebihi dari angka provinsi dan rata-rata nasional. Tapi kalau kita melihat dari angka pemberdayaan gender, next.
Kalau kita melihat angka dari indeks pemberdayaan gender, maka di sini ada gap kalau kita melihat adalah sumbangan pendapatan perempuan. Ini juga yang akan membuat kami melakukan berbagai inovasi. Namun keterlibatan perempuan di parlemen ini juga mengalami angka kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan angka perempuan sebagai tenaga profesional juga masih seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jadi gapnya di sini adalah sumbangan pendapatan perempuan. Next. Kami lihat lagi lanjut dari dinamika kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka grafik kekerasan terhadap perempuan dan anak 5 tahun terakhir ini kita bisa lihat angkanya dari 2017 ke 2021 mengalami kenaikan sekitar 10%. Kalau kami rata-ratakan, maka kenaikan itu selalu ada tiap tahunnya sebesar 2%. Ini juga yang membuat kami melakukan berbagai inovasi untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun penanganan yang akan kami lakukan. Next. Kami langsung masuk aja di inovasi yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Next. 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 Ini adalah inovasi program dan solusi yang akan kami lakukan untuk penanganan berupa sarana konseling untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kami ada BACE. Ketika berbicara tentang BACE itu adalah Bala Amak Carade yang kami berharap ada rumah pintar untuk perempuan di Kota Makassar. Yang kedua adalah Pakai Bu. Bicara tentang Pakai Bu, maka ini adalah pintu masuk dan pintu keluar. Ketika perempuan yang mengalami kekerasan atau kepala perempuan miskin selalu mendapatkan skill untuk pengembangan usaha. Ini juga kami berharap sinergitas dari beberapa SKPD terkait tentang Pakai Bu. Yang ketiga ada Sipakatau. Sipakatau ini adalah sistem informasi layanan pengelolaan kasus kekerasan anak dan perempuan di mana kami mendigitalkan layanan perempuan dan anak. Yang kedua adalah pengelolaan kasus yang sudah terintegrasi dengan paralegal, shelter warga, dan layanan-layanan lainnya. Dan di Sipakatau ini ada digitalisasi administrasi pendataan kasus, digitalisasi pendampingan dan pengelolaan kasus yang terkait nantinya dengan beberapa tokoh masyarakat. Yang terakhir adalah Amari. Amari kalau diartikan secara filosofi adalah berhenti. Berhenti di mana anak Makassar memerangi kekerasan dan bullying di sekolah. Di Amari ini kami melakukan gerakan anak Makassar untuk memerangi perundungan atau bullying yang terjadi di sekitar kita baik di sekolah maupun di lingkungan. Senyatanya yang kita lihat adalah di dunia nyata. Namun bullying juga bisa terjadi kekerasan berbasis online di dunia maya. Ini juga yang kami coba lakukan untuk mengeluarkan beberapa inovasi termasuk di dalamnya Amari. Dan kami berharap ada bentukan forum anak yang ada di kelurahan sebagai agen pelopor dan pelapor. Berbicara juga tentang isu perempuan, tentunya ini sangat kompleks dan kami berharap ada sinergi dan kolaboritas dari masing-masing SKPD untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Anak berdaya, perempuan terlindungi, Makassar, Sombere, dan Smart City, maka first. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kadis. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Izin saya buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali, Ibu Wali, serta seluruh hadirin, saya langsung saja. Slide. Ya, kita memiliki 3 tujuan di sini, yaitu akselerasi program, kemudian capital of solution, dan future of metaverse. Yang pertama di sini Dinas Ketahanan Pangan dalam hal ini ada 3 visi misi Adama yang kita angkat di sini, yaitu peningkatan lorong garden, 5.000 lorong wisata. Di sini kita berbagi dengan 9 SKPD lain dan
15 kecamatan. Alhamdulillah Pak Wali, Ibu Wali, kami melaporkan bahwa kemarin kami sudah melakukan rapat pertama 2022 ini bersama seluruh PD yang terkait, dan alhamdulillah insya Allah nanti kita akan segera bergerak dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua adalah 10.000 skill training gratis. Di sini kami akan melakukan pelatihan sertifikasi terhadap LUEP, di mana kami melibatkan sekolah pariwisata untuk bisa memberikan training kepada masyarakat dalam hal pengolahan pangan menjadi untuk UKM. Yang ketiga di sini adalah gerakan masyarakat perkuat imunitas ekonomi dan kesehatan. Di sini kita juga akan bekerja sama nanti bersama PKK dan Dinas Kesehatan dalam peningkatan gizi anak-anak, utamanya anak sekolah. Dulu kita sering melihat bahwa di sekolah-sekolah kita sering dibawakan bubur kacang semacamnya, itu minimal itu menjadi dasar untuk kita mengetahui bahwa ini makan makanan bergizi. Sementara sekarang anak-anak sekolah, anak SD utamanya, lebih sering kita dikenalkan dengan makanan-makanan jajanan yang kurang sehat. Sehingga kita ke depan ini bekerja sama dengan PKK dan Dinas Kesehatan untuk bisa mendidik anak-anak bisa lebih paham tentang makanan bergizi dan sehat. Untuk pilot project ada 3 sudah berlangsung. Untuk KWT Anggrek sini kita bekerja sama dengan Grab dan BI secara dana CSR. Next. Capital of Solution. Masalah di sini untuk kita belum memiliki data satu data untuk menganalisis hasil data pangan. Sehingga solusi yang kami ingin capai di sini adalah aplikasi yang bisa menginput data-data tersebut. Selama ini kita masih tergantung dengan provinsi, aplikasi provinsi, sehingga mengapa tidak Makassar juga memiliki aplikasi untuk seperti itu. Kami menginovasi di sini ada namanya Anak Dara, analisis ketersediaan dan rasa ketersediaan pangan. Next. Yang kedua, permasalahan kedua di sini belum tersedianya sistem penanganan daerah rawan pangan. Sehingga solusi yang kami ambil nanti adalah membentuk sistem penanganan rawan pangan secara terpadu di Kota Makassar. Kami membuat satu inovasi berikut ITATA, identifikasi, petakan, dan tangani. Untuk 2 kegiatan Capital of Solution ini kami sudah membuat sementara di proses aplikasinya sehingga bisa segera berjalan untuk tahun anggaran 2022 ini. Untuk Capital of Solution yang ketiga adalah masalah pangan tumbuhan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Masih sering kita dapat sini bahan pangan yang terindikasi terjangkit pestisida, sehingga kami dalam solusi di sini ingin menyediakan infrastruktur untuk pengawasan. Izin Pak Wali, kami laporkan selama ini kita Kota Makassar setiap akan memeriksa bahan pangan yang terindikasi bahan-bahan berbahaya selalu pergi ke karantina, Balai Karantina Maros, dan di Balai Karantina Maros itu pun tidak lengkap. Bahkan kami harus ke Bogor untuk mengantar bahan tersebut. Mengapa tidak kita juga membentuk di Makassar, sehingga ke depan kita tidak tergantung untuk yang lain, bahkan kalau perlu kabupaten lainnya datang ke kita untuk meneliti bahan makanannya. Sehingga kami membuat inovasi nanti insya Allah mungkin untuk anggaran tahun depan 2023 itu berupa amoli. Amoli ini aman dengan mobil laboratorium. Maksudnya di sini laboratoriumnya itu berjalan Pak. Bisa di pasar-pasar kita turun juga meneliti langsung. Baik kendaraannya ini kalau anggaran memungkinkan berupa mobil, kalau tidak Fukuda juga mungkin bisa juga. Next. Untuk fitur metaverse di sini ada 3, digital smart irrigation. Di sini berupa bagaimana masyarakat bisa menyiram tanamannya dengan bermodal HP. Biar dia ada di Jakarta bisa dia siram tanamannya ada di Makassar. Yang kedua, smart lorong garden. Di sini masyarakat juga bisa mengetahui kadar udara, suhu yang ada di wilayahnya. Dan terakhir, digitalisasi produk LUEP ini itu bagaimana kita mungkin kurang lebih seperti belanja online. Ada nanti masyarakat bisa melihat di aplikasi itu apa-apa yang ingin dibeli, baik ukuran, warna, dan semacam. Karena waktu kami singkat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Kepala Dinas Pertanahan. Bismillah. Langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota,
tim ahli, Pak Sekda, dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Perkenankan kami dari Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar untuk menyampaikan apa yang menjadi program pokok dalam rangka menopang program pemerintah Kota Makassar di tahun 2022. Untuk menunjang program pemerintah Kota Makassar, ada 3 hal utama yang akan kami lakukan di Dinas Pertanahan. Yang pertama adalah sebelum masuk di isu, ada 3 program. Yang pertama adalah menopang PAD 2 triliun yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Makassar terkait dengan yang pertama adalah penyediaan aplikasi sistem informasi manajemen tanah. Ini penting mengenai SIMATA ini karena selama ini tidak ada yang menjadi indikator yang bisa kita lihat bagaimana manajemen proses daripada pensertifikatan. Sehingga di tahun 2021 diajukan itu tidak ada yang keluar. Bahkan yang keluar di 2021 itu pengajuannya 2017. Sehingga indikator-indikator inilah yang memicu kami di Dinas Pertanahan untuk mencoba merenovasi program dari sistem administrasi informasi SIMATA ini. Yang kedua, menuju PAD 2 triliun melalui sewa lahan, aset, dan bangunan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dan tim ahli, Dinas Pertanahan Kota Makassar ternyata adalah salah satu SKPD yang menjadi pemasukan PAD, khususnya menyangkut sewa lahan barang milik daerah. Ini diatur oleh peraturan daerah dan juga merujuk daripada Permenkeu. Sehingga tahun 2022 ini akan kami maksimalkan untuk bagaimana menopang program pemerintah kota dalam aspek pencapaian PAD 2 triliun. Kalau di 2021 targetnya 1 miliar, kami bisa di ujung-ujung 2021 bisa mencapai hampir 3 miliar Pak Wali. Kemudian untuk target 2022 ini kami berani mencanangkan sampai 4 miliar. Tapi mudah-mudahan itu bisa melewati sampai 5 atau 6 miliar dengan potensi-potensi yang kami sementara cermati saat ini. Yang ketiga, mendukung pembangunan infrastruktur PSL, kawasan olahraga Untia, dan Makassar International Circuit melalui proses pengalihan status penggunaan tanah dan supervisi pengadaan tanah. 3 hal ini semua sebenarnya kami di Dinas Pertanahan akan terus mensupervisi terkait dengan beberapa fasos dan aset-aset kita yang akan digunakan, yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Makassar dalam rangka peningkatan sarana dan hal-hal lain yang menyangkut untuk pembangunan pada sektor pembangunan fisik. Dari ketiga program ini Bapak Ibu sekalian, ada 5 isu, kami perciut menjadi 4 isu utama yang ada di masyarakat yang kami langsung turun di lapangan. Yang pertama adalah masih banyaknya aset non-jalan kita yang belum bersertifikat. Kalau yang sementara terdata adalah kurang lebih 4.000 aset, 3.000 jalan dan kurang lebih 1.000 non-jalan, masih ada kurang lebih 67% yang belum bersertifikat. Yang kedua adalah rendahnya PAD dari pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa lahan yang sudah kami jelaskan tadi di yang pertama. Yang ketiga adalah fasos tidak sesuai peruntukan. Yang keempat, aset tanah pemerintah digunakan oleh pihak lain atau diserobot. Yang kelima adalah kebutuhan lahan tanah SKPD yang masih banyak yang perlu untuk terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka peningkatan pembangunan. Dari semua ini Bapak Ibu sekalian, ada 5 inovasi dan solusi yang kami akan coba lakukan di 2022 secara maksimal. Yang pertama adalah solusi cara efektif pensertifikatan aset tanah yang kami beri nama Si Cepat. Yang kedua adalah promosi aset daerah melalui informasi digital yang kami beri nama Padaidi. Yang ketiga adalah solusi pengaduan fasos dan permasalahan aset tanah yang kembali yang namanya adalah Sidufa Mata. Yang keempat adalah pemburu aset tanah dengan aspek manfaat bagi masyarakat yang diberi nama Pana Asmara.
Dan yang kelima adalah manajemen peningkatan pengadaan tanah untuk aset daerah yang diberi nama Mapetuada. Dari kelima inovasi ini akan kami desain dalam rangka yang bagaimana mewujudkan Makassar sebagai kota metaverse. Terima kasih. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kadis. Selanjutnya Ibu Kadis Lingkungan Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Pak Sekda, seluruh tim ahli dan teman-teman SKPD yang hadir pada hari ini. Saya langsung saja di slide 9, isu, solusi, dan inovasi ya. Isu yang pertama yang kami dapatkan, yang pertama adalah banyaknya usaha yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin lingkungan, termasuk dengan persetujuan lingkungan dan ketaatan terhadap lingkungan hidup. Solusi yang kami temukan adalah kemudahan akses terhadap informasi maupun SOP pembuatan izin lingkungan, termasuk persetujuan lingkungan, dan pengaduan masyarakat terhadap pencemaran, termasuk kondisi kualitas lingkungan hidup. Nah, inovasi yang kami hasilkan, ini ada data Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dari seluruh izin yang kami keluarkan, itu totalnya masih kurang lebih sekitar 500 lebih, sedangkan usaha yang sudah beroperasi itu di atas dari jumlah ini. Nah, inovasi yang kami lakukan adalah informasi layanan terpadu yang terintegrasi secara digital untuk izin usaha yang sudah beroperasi maupun yang belum beroperasi, termasuk persetujuan lingkungan dan persetujuan teknisnya. Dan aplikasi yang kami coba implementasi adalah Parakai Lingkungan Tak. Yang kedua, isunya adalah slide. Yang kedua adalah pengelolaan persampahan masih meninggalkan masalah kebersihan dan ketidaknyamanan, dan ini menjadi persoalan besar buat kita di Kota Makassar. Solusi yang kami tawarkan adalah dengan menggunakan teknologi untuk merubah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, termasuk dengan TPS 3R yang hadir di beberapa kawasan. Inovasinya selain ada PSEL, kami juga mengajak untuk berpartisipasi dengan Gen Oil, di mana ini adalah bagian dari cara kita mengelola minyak jelantah. Kemudian ada ekoenzim yang juga berpartisipasi untuk membantu kita menjaga lingkungan. Dan aplikasi yang kami lakukan selain PSEL adalah Beresma, yaitu bersihkan sampah menjadi energi masyarakat. Isu yang ketiga adalah masyarakat harus ke DLH untuk melakukan pengajuan pemangkasan maupun penebangan pohon. Solusinya adalah informasi yang kami siapkan secara terintegrasi dengan digitalisasi untuk pengajuan pemangkasan maupun penebangan pohon. Inovasi yang kami tawarkan adalah dengan kemudahan akses pengajuan penebangan pohon dan pemangkasan pohon melalui aplikasi Sapota atau Sayangi Pohon Tak. Isu yang keempat adalah tidak adanya informasi terkait dengan kondisi RTH. Kami hadapi bahwa memang kita tidak punya data yang baik untuk RTH yang ada di Kota Makassar. Informasi yang kami tambahkan Bapak Wali Kota, tahun lalu RTH kita luasannya adalah 7,46%. Alhamdulillah survei terakhir yang kami lakukan, RTH kita di Kota Makassar sekarang naik sekitar 9,07%. Ini pencapaian yang cukup baik karena 1% untuk skala Kota Makassar itu luar biasa Pak Wali. Kemudian solusinya adalah karena kita tidak punya informasi terkait RTH, maka kami tawarkan digitalisasi informasi layanan terpadu dan terintegrasi terkait dengan data kondisi termasuk dengan status taman. Karena ini juga banyak
fasum-fasus kita yang belum kami dapatkan informasi terkait dengan statusnya. Kemudian kita juga saat ini sementara mengidentifikasi seluruh taman dan termasuk dengan luas taman, dan ke depan jenis tanaman yang ada di ruang terbuka hijau itu juga kita akan barcode sehingga ini akan memudahkan kita untuk melakukan pemantauan. Inovasinya adalah, kembali dulu, yaitu digitalisasi RTH dengan sistem informasi taman dan pohon penghijauan melalui aplikasi Parakai Pokota. Selanjutnya, isu yang terakhir, masyarakat harus mengurus langsung ke UPT pemakaman, kemudian solusinya adalah kebutuhan bagi masyarakat untuk mengakses ini dengan melalui aplikasi yang mudah sehingga masyarakat tidak perlu datang ke UPT pemakaman untuk mengurus pemakaman untuk keluarganya. Terima kasih Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota. Baik, mari kita berikan aplaus kepada 5 kepala dinas kita. Dengan berakhirnya sesi ini, berakhir pula sementara tugas saya untuk menjadi moderator. Saya serahkan kepada MC. Baik, boleh saya minta tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih banyak kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Bapak Dr. Andus Haji Andi Muhammad Yasir MSc telah menjadi moderator untuk sesi kita yang keempat di kelompok 1 dan 2 untuk non pelayanan dasar dan juga SKPD pelayanan dasar. Betul, jadi untuk SKPD yang lainnya masih akan ada beberapa SKPD lagi yang akan mempersantasikan apa saja tentunya ide-ide cemerlang dan juga solusi-solusi yang ditawarkan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita lanjut, kita akan bersama-sama terlebih dahulu memusatkan perhatian di panggung sebelah kiri belakang. Atau di belakang saya, Bapak dan Ibu. Karena pastinya untuk menambah semangat dan energi kita bersama agar terus bersinergi hingga acara kita selesai ya. Betul, dari tadi saya ngelihat ada yang pakai masker tapi kayak muap ya. Iya. Walaupun pakai masker tetap kelihatan kalau lagi muap. Kelihatan matanya ya. Nah, buat yang mungkin udah agak sedikit ngantuk apalagi udah makan malam dan juga beraktivitas seharian, boleh kita untuk membakar kembali semangatnya biar ngecas lagi nih ya, sampai nanti mungkin bakal sampai subuh kita di sini. Betul sekali. Kita akan mendengarkan apa? Sudah siap teman-teman? Kalau begitu kita masuk dalam acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2002 menuju Makassar Kota Metaverse Makaverse. Dengan bangga, please welcome WC. Tepuk tangannya dulu dong. Kita akan ngorok sedikit gak apa-apa ya, supaya membakar semangat aja. Biar terbakar semangatnya semuanya. Oke dong. Nothing gets me down. You got it down. You see the talks around. And I know, baby, just how you feel. She got to roll with it to chase it, got to walk real. Can you see me standing here? Come on back against the recover sea. And you walk that you see. Can you see what I mean? Maxwell Johnson. Maxwell Johnson. Go ahead and jump. Go ahead and jump. Wow, now you look so down, baby, just how you feel. You say you don't know, you want it until you begin. Can you see me standing here? Come on, make against the recover steam. I do hope that you see. Oh, can you see what I mean? Maxwell Johnson. Maxwell Johnson. Go ahead and jump. Go ahead and jump. Let's go, Lucy, back, come on.
lagu berikutnya saya minta semuanya yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Sing a song for the broken hearted, a silent prayer for the faith departed. I ain't gonna begin to face it and cry. You're gonna hear my voice. Semuanya boleh nyanyi bareng. Let's go. Semuanya. Boleh minta tepuk tangannya lagi? Enak kalau gini ya, semangat ya. Jadi semangat lagi nih, datang ke KPI. Hilang ngantuknya, hilang ngantuknya. Ya. Gak apa-apa. Kita gas pokoknya. Gas, lagi gas, ya. gas. Come on. Is this a real life? This is just fantasy. Caught in the last life, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really make us good to me. Mama, just kill a man. Put a gun against his head. Pull my trigger now instead. Mama, life has just begun.
Oh, too late. My time has come. Send shiver down my spine. Body's aching all the time. Oh, goodbye, everybody. Have come to go. Gonna leave me all behind. The rains are true. Mama, I don't wanna die. Sometimes without never feel pouring on. I see little silhouettes of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, Very bright, say break. Galileo, they got over, baby, go. I'm just a poor boy, nobody loves me. Hey, just a poor boy from a poor family. Stand in this life with this small society. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let me go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will let you go. Let me go. Never let you go. Let me go. No, 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 no. Oh, mamma mia, let me go. Yes, that's the devil put aside. For me, for me. Yeah. So you think you can stop me and see my eye? So you think Leave me to die. Oh, baby. Yeah, I know this to me, baby. Just get it out. Just gotta get out of here. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Anyway, do it. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ada yang request dari teman saya lah ya. Minta lagunya Bon Jovi. Mungkin tahu lagunya Thank You For Loving Me, kita sama-sama nyanyi ya. Sawit. It's hard for me to say the things I want to say sometimes. There's no one here but you and me, and that broke whole street line.
Lock the doors, we leave the world outside. All I've got to give to you are these powers of light. Thank you for loving me, for being my eyes when I couldn't see, or pardon my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Until the dream was true. When I look into your eyes, the sky's a different blue. Cross my heart, really the world outside. If I tried, you'd make believe that you'd believe my lies. That's why I told you. Ini spesial lagunya buat abang dan ibu-ibu semua sini sudah bekerja untuk Makassar, luar biasa. Kita nyanyi bareng lagi yuk. Lock the doors, we leave the world outside. All I've got to give to you are these powers tonight. For loving me, bringing my eyes when I couldn't see, or pardon my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me when I couldn't fly. Oh, you gave me wings, pardon my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. 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 Mantap. Gimana kita lanjut lagi nih? Lanjut. Waktunya kita terbatas, Pak. Oh iya. Terima kasih. Oke, saya mau bawa lagu. Dari tadi lagu barat terus, kita mau bawa lagu Indonesia dulu. Mungkin ada yang tahu lagu ini, kita nyanyi bareng lagi. Oke. Iya. Yang tahu lagunya biasanya pasang ini Insta Story ya. Oh, Kita lagi di gedung. asik. Siap. Kita nyanyi bareng lagi yang tahu lagunya ya. Yang lagi patah hati asik. Andai aku bisa memutar waktu. Ya cewek-cewek apa ya? Aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu?
yang membuat aku mencintaimu. Kita nyanyi bareng lagi teman-teman. Come on. Semuanya. Bagaimana kalau aku tidak memikirkanmu semua tentang dirimu? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Tak seperti kamu yang mampu tanpaku. Bagaimana? Kompak kesana ya. Mantap. Mungkin kini kau bersama yang lain, walau hatimu adakah pertemuan dua itu yang membuat aku mencintaimu? Mungkin kamu bukan untukku, tapi kau selalu di hatiku. Kita nyanyi bareng lagi. Bagaimana tidak baik saja terus mengingatmu, memikirkanmu semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Tak seperti kamu yang mampu tanpaku. Tak seperti kamu. Terima kasih. Ben, enak di sini kak Ben? Serius? Siap. Enak sekali. Kakak Siwa katanya tinggal satu lagu. Hah? Satu lagu lagi katanya. Bagaimana kalau Pamungkas tak? Oh iya, harus itu dong. Spesial buat Bapak di depan ya. Oh iya. Ini, nah kan? Kita dengar tadi ada yang bisik-bisik di situ. Oh iya. Pasti lagunya. Kita Siap, tahu siap, nih siap. apa. Siap, siap. Apa? Itulah. Oh iya, siap. Langsung aja ya. Wis. Wah, ini ngeri. Waduh. Ini kayaknya kita reguleran ini. Wah, ini dia. Terima kasih. Oke. Tidak seperti itu konsepnya ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Lanjut. She's gone. Ada fire. Wih, nyanyi bareng ayo. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. I can't live without love. In my life, there's just
this face. Oh, my dreams are lost. I'm wasting away. Forgive Kak Ben, sini lah. Ada orang teraja di belakang, ada orang teraja. Mana? Ada orang teraja di belakang. Oh. Kayaknya setelah ini saya beli Panadol lagi nih. Iya. Naik, panas mau langsung nih? Tidak, kau sakit kepala. Oh, iya. Biasanya kalau saya nyanyi lagu ini biasa dikasih ke orang pembeli Panadol. Oh, Ih, serius Kak. Ini serius kan? Lanjut lagi, kerja begitu dulu, Dik. Hah? Sebelum terlalu curhat ya, kerja begitu dulu. Kita enak sekali di Oh, situ iya. berdiri saya nyanyi. Kita lanjut lagi. She's gone out of my life. Oh, she's gone. I find it so hard to go. I really wish that girl my love. Please come back into my arms. I'm so alone. I'm begging you. I'm down on my knees. Forgive me. Pulang. Oh, pulang astaga. Selesai kah? Habis waktu. Oh, belum. Bercanda lagi, belum. Ini kan. Ini di sini, ini. Oh, iya. Sini yang bikin sakit kepala. Lanjut bluesy, come on. Lady,
you. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Once again, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling istimewa untuk The Blues everybody. Wow, thank you The Blues Band, luar biasa. Itu kebanggaan Makassar everyone. Yang mana tentunya juga ini adalah band kesukaan dari Bapak Wali Kota tercinta dan lagu terakhir juga menjadi lagu favorit yang selalu di request oleh Bapak Wali Kota untuk dinyanyikan oleh teman-teman dari The Blues sih. Fafa kira-kira bisa nggak kayak gitu? Sedikit. Coba. Wow, itu aja kayak teriak aja gitu gue mah nggak bisa seperti Ciwa tadi. Aduh luar biasa sih. Nggak perlu Nanti mungkin jauh-jauh. kita latihan dulu ya. Tapi kita pengen mengundang untuk yang mungkin masih ada di luar. Ada Yes. beberapa tadi yang saya ngeliat keluar tapi belum balik lagi, boleh. Nah. Untuk balik lagi ke sini karena akan ada sesi-sesi berikutnya. Betul. Di mana kita akan mendengarkan pemaparan-pemaparan SKPD dari dinas-dinas lainnya. Jadi Betul kami sekali. mohon mungkin yang masih di luar segera untuk masuk kembali dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Karena kita lihat banyak bangku yang kosong nih, waduh. Kayaknya sebelum kita mulai kita manggil lagi untuk dapat diisi lagi bangku-bangku yang kosong seperti di awal tadi kita memulai ya. Betul sekali, di mana untuk saat ini kita akan bersiap-siap untuk menuju ke kelompok 2, lanjutan dari SKPD non pelayanan dasar ya. Betul. Jadi ada dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya Dinas dari Dinas Pengendalian, Penduduk dan KB, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika. kemudian Dinas Koperasi UKM dan dilanjutkan juga dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan. dan Dinas Kearsipan. Siap. Jadi udah siap-siap semuanya yang akan presentasi juga pastinya sudah tidak sabar untuk memaparkan bagaimanakah rencana-rencananya. Oke. Bagaimanakah koordinasi yang akan dilakukan pada hari-hari berikutnya untuk Betul. menuju ke kota Makassar, Makafest. Makafest, betul sekali. Oke, langsung aja kalau begitu Langsung. silahkan Fafa mengundang moderator kita yang luar biasa Kebanggaan sekali. saya juga. Kebanggaan kita semua. semua. Yang akan menjadi moderator kali ini kami mengundang Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Dengan hormat Ibu Insinyur Haja Rusmayani Majid, MSP, disilakan. Boleh saya minta Silakan. tepuk tangannya dulu untuk Ibu Maya. Selamat malam Bu. Oke, luar biasa masih semangat pastinya. Kami persilakan untuk moderator. Silahkan. Fafa. Terima kasih. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah setelah kita tadi dihibur oleh band tadi sangat luar biasa. Rasa-rasanya kita semua di-charge lagi setelah tadi kita sampai jam segini sudah mulai ada yang ngantuk, tapi dengan tadi kita sudah di-charge kembali lagi. Untuk memperpanjang waktu, Tabe, Pak Wali, Ibu Wali, saya mengundang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Koperasi UKM.
Untuk mempersingkat waktu, Tabe, Bapak Ibu Kadis, kita langsung saja nanti untuk memaparkan isu, kemudian bagaimana solusinya, dan inovasi apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan, dan yang terakhir respon terhadap metaverse. Untuk kesempatan pertama saya persilahkan kembali Ibu Dr. Puspa selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saya persilahkan Bu. Terima kasih Bu Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Wakil Wali Kota, seluruh tim ahli, para kepala SKPD, izinkan saya untuk kesempatan kedua menyampaikan terkait dengan Dukcapil. Saya ingin menyampaikan di awal bahwa Dukcapil adalah bukan pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar dari seluruh pelayanan. Itu tagline dari Dukcapil. Slide. Ini lewat saja, slide. Ya, program acceleration kami di Dukcapil sebenarnya lompatan teknologi yang digunakan dari Kementerian Dalam Negeri itu memang sudah cukup masif, di mana digital identity itu sudah dilakukan mulai beberapa tahun yang lalu dan berkembang sampai dengan saat ini. Kemudian di pendaftaran penduduk, kemudian di pencatatan sipil, dan terakhir di pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Slide. Nah, ada beberapa permasalahan di Dukcapil. Yang pertama adalah penyediaan sarana dan prasarana kantor yang belum memadai dan belum representatif. Ini khusus untuk kantor pelayanan kami yang ada di Alauddin. Kemudian yang kedua, dan ini menjadi persoalan yang belum masif kita bisa pecahkan ataupun belum banyak kita lakukan, adalah perjanjian kerjasama antara SKPD dengan Dukcapil yang difasilitasi oleh Kominfo. Jadi hubnya ada di Kominfo. Ini sudah kita lakukan beberapa kali, tetapi memang yang baru jalan ada beberapa SKPD. Kemudian yang ketiga adalah isu terkait pungutan liar yang meresahkan dan berdampak kepada pelayanan. Yang keempat, dan ini menjadi salah satu target dari kami dalam perhitungan kinerja, adalah rendahnya pelaporan peristiwa kematian, dan terakhir adalah cakupan kepemilikan kartu identitas anak yang masih rendah, tetapi secara rata-rata nasional kita termasuk di atas rata-rata nasional. Slide. Nah, capital of solution yang pertama adalah pengusulan sarana dan prasarana, dan kami lakukan dengan melalui inovasi gerai Dukcapil yang dilengkapi dengan mesin anjungan Dukcapil mandiri yang dapat mencetak dokumen kependudukan secara langsung atau secara mandiri oleh masyarakat. Kami beri nama Gade Dukcapil. Kemudian yang kedua adalah kerjasama pemanfaatan data di antara SKPD lain dengan Dukcapil. Ini juga terkait dengan kebutuhan data yang ingin diakses oleh seluruh SKPD yang ada di Kota Makassar. Yang ketiga adalah pelayanan online berbasis website. Kemudian yang keempat adalah maksimalisasi aplikasi Kucataki di kelurahan. Kebetulan di Dinas Lingkungan Hidup ada UPT Pemakaman, kami lakukan akselerasi aplikasi Kucataki ini bagi warga yang mendaftarkan pemakaman keluarganya. Kami minta operator juga untuk langsung mendaftarkan kematian dari anggota keluarganya sehingga data di Dukcapil itu terupdate. Kemudian yang terakhir adalah perjanjian kerjasama dengan dinas, ini yang sudah kami lakukan Dinas Pendidikan pada saat pelaksanaan PPDB yang tahun lalu. Tetapi untuk dinas-dinas yang lain memang menjadi perhatian. Kami minta juga misalnya dinas sosial, dinas yang lain memang membutuhkan untuk akses terhadap data Dukcapil. Terakhir slide-nya, izin Pak Wali, Ibu Wawali, terkait dengan dukungan kami kepada Metaverse, yaitu insya Allah tahun ini Digital ID sudah bisa kita aplikasikan di Makassar. Kemudian Dukcapil Go Digital itu sudah dilakukan dengan melalui tanda tangan elektronik, kemudian percepatan pelayanan publik, dan yang terakhir adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat dengan turun langsung kepada masyarakat door to door untuk memberikan pelayanan. Terima kasih dari kami Dukcapil. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Dr. Puspa, waktunya sangat tepat. Dan saya persilahkan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Saya persilahkan Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Izin Pak Wali, Ibu Wali, Pak Sekda dan tim ahli. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam capaian program strategis yaitu kami langsung ke visi misi program strategis di mana untuk DPPKB yaitu pada misi kedua rekonstruksi kesehatan ekonomi sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua. Pada gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi, supporting kami adalah penyediaan data dan informasi keluarga tingkat kecamatan by data digital. Kemudian perkuatan fasilitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan kegiatan perbaikan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh, supporting DPPKB yaitu operasional distribusi Alkon, kemudian penggerakan kader institusi masyarakat. Di percepatan program Jagai Anak Tak dan program Smart Millennia serta Social Mitigation, di penguatan rumah hati, rumah bakat, supporting kami adalah kader kami yang bergerak di lapangan, juga adanya Lopis, lorong pengendali stunting dan pendataan, juga aplikasi yang ada di dalam situ. Next. Nah, percepatan program acceleration yaitu terbentuknya teamwork sehingga kami mendapatkan creative and innovative thinking. Next. Modal solusi atau capital of solution, di sini cara kerja teamwork kami pastinya untuk pasti semua harus memahami tupoksi DPPKB dan segala sesuatunya sehingga terdapat tantangan dan peluang pengembangan pelayanan sehingga terbentuklah inovasi-inovasi dari DPPKB. Next. Nah, ini adalah the future of metaverse. Yang pertama terbentuk LOPIS atau lorong pengendali stunting, SIKD, sistem informasi kinerja kader, Lakemai Minasa, laporan kelahiran, kematian, serta migrasi penduduk di Kota Makassar, Siagangka siap berintegrasi membangun bangsa di Kota Daeng, dan Masiga, manajemen sistem informasi keluarga. Untuk LOPIS sendiri sesuai Perban nomor 12 yang terbit 22 Desember 2021, itu adalah penjabaran dari Perpres 72 di mana dikatakan bahwa DPPKB adalah sekretariat stunting sehingga terbentuk inovasi LOPIS dan terbentuk 786 tim yang akan mendekat keluarga dan membantu percepatan penurunan stunting. Selanjutnya SIKD, ini adalah permasalahan yang ada di lini lapangan terkait PPKBD dan sub PPKBD kami, di mana terjadi masalah apakah kader kami ada yang berprasangka kenapa honornya sama sedangkan sistem kerjanya tidak sama, sehingga terbitlah sistem ini dan ada indikator yang terkait dalam perwali yang sudah keluar di nomor 13 2021 dengan indikator yang langsung diinput pada perusahaannya. Selanjutnya adalah Siagangka, siap berintegritas membangun bangsa di Kota Daeng. Permasalahannya, penyuluh KB merupakan tenaga fungsional BKKBN yang ditugaskan di kabupaten kota untuk melakukan penyuluhan, mengorganisir dan memanage kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana. Permasalahannya di sini adalah interval sehingga mereka tidak merasa bertanggung jawab di Kota Makassar. Adapun solusi yang kami dari DPPKB, kami akan melakukan kerjasama MOU dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan bahwa Kota Makassar akan membuat aplikasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh KB agar kompetensi penyuluh KB kembali ya penyuluh KB akan bertanggung jawab penuh kepada Kota Makassar. Lanjut, Lakemaimi NASA adalah laporan kelahiran, kematian serta migrasi penduduk Kota Makassar. Hal ini selalu kami dipertanyakan pada saat asistensi Bapeda mengenai terkait
data migrasi penduduk. Kendala selama ini adalah data untuk dilakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Yang tersedia hanya data PK dan SR, yang terakhir adalah Newsiga. Sedangkan dari data tersebut belum dapat dicantumkan acuan sepenuhnya karena adanya keterbatasan menu yang tersedia. Solusi dari DPPKB kami untuk data kematian dan migrasi perlu pelibatan dari kader PPKBD dan sub PPKBD. Demikian, peduli salam miki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepat waktu juga. Saya persilahkan Kepala Dinas Perhubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tiada yang kami ketahui baik ilmu dan pengetahuan kecuali apa yang Engkau telah anugerahkan kepada kami. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wali Kota beserta Ibu Wakil Wali Kota, Bapak staf ahli Wali Kota Makassar, expert dari kampus, teman-teman SKPD, OPD, direksi yang hadir, hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Ada beberapa poin penting langsung saja untuk disub. Saya rasa dari Prarakorsus Bapak Wali Kota telah menjelaskan secara detail konsep bagaimana metaverse. Pada poin ke-18 itu ada kemacetan. Pada poin ke-18 ada 22 poin tapi saya tangkap 18. Kemudian dari hasil riset daripada CRC itu masalah kemacetan itu kategori hot issue atau masalah utama di Kota Makassar. Saya rasa itu hampir dialami oleh semua kota besar di dunia. Dan alhamdulillah saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman dan khalayak ramai dan pemirsa yang mendengarkan acara ini. Mungkin kami belum bisa sempurna untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Saya mohon maaf atas kelemahan ini. Yang ketiga bahwa ada beberapa langkah strategis inovasi dalam rangka untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas dalam rangka mengatur atau bagaimana kemacetan ini. Kita pahami bersama bahwa metaverse itu suatu kebutuhan, mau tidak mau, suka atau tidak suka kita harus masuk dalam dunia metaverse. Kenapa? Karena ilmu dan teknologi itu bergerak dengan cepat. Amat disayangkan jika pemerintah Kota Makassar ini lambat merespon dengan cepat. Karena Pak Wali Kota selalu menyampaikan bahwa speed transformation, bagaimana menangkap dengan cepat sehingga apa yang menjadi soalan-soalan di tengah-tengah masyarakat itu bisa dicapai. Masalah kemacetan itu kembali lagi sangat multidimensi karena merupakan urat nadi perekonomian. Semuanya yang hadir di sini tentu sangat terkait. Berbicara tentang CCTV atau ghost eyes dalam kota itu sangat tergantung dengan Singarata misalnya. Itu Singarata dari PU. Jadi Singarata itu, jadi bagaimana mendefinisi operasionalkan, karena tadi terlalu konseptual. Jadi saya mau bilang begini, 38.000 lampu di Kota Makassar, bagaimana cara yang mendeteksi kalau dia mati? Nah itu ada namanya digital. Dari handphoneku saya bisa lihat 30 anggotaku periksa. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mendeteksi kemacetan. Nah, kita ada namanya itu, apa namanya itu? Coba mendeteksi macet. Jadi ini kan macet terjebak. Jadi bagaimana ketika orang keluar rumah itu sudah dituntun untuk tidak terjebak dengan macet. Nah, itu ada aplikasinya. Saya pikir aplikasi banyak sekali. Saya pikir pemerintah kota itu harus lebih daripada swasta lah, karena kita punya segala-galanya, punya kemampuan. Yang ketiga, parkir cerdas. Itu ada namanya parkir rini. Jadi setiap orang yang mau keluar rumah itu dia sudah tahu kalau mau singgah di warkop, jam mau singgah di warkop itu kalau memang merah di situ, nanti hijau baru singgah. Ini kan menuntun orang. Saya pikir aplikasi itu saja dulu supaya kita paham. Dan yang terakhir begini, sehebat pun aplikasi kita, tapi tanpa dukungan daripada masyarakat itu juga lemah. Karena yang akan kita layani, kita berikan pemahaman itu adalah masyarakat.
bagaimana mensosialisasikan ini. Jadi kita berharap kita semua yang hadir di sini bukan hanya sebagai influencer untuk supaya masyarakat bersama-sama, karena ini sekarang era digital. 38% pemuda itu milenial. Mohon maaf, Bapak Wali Kota itu namanya generasi X menurut CNN. Jadi menghubungkan dari baby boomers ke generasi X. Yang hadir sekali generasi YZ atau generasi ini menentukan masa depan. Makanya kita hadir di sini untuk masa depan. Saya teringat dalam suatu buku kira-kira tahun 1512 ada seorang penulis Prancis bernama Denis Lombard menyebutkan bahwa Karempet Tingaloang itu adalah bapak kebahagiaan. Saya berharap 5 abad dan pada hari ini muncul Bapak Wali Kota sebagai Bapak Kebangkitan Kota Makassar dengan lompatan yang luar biasa. Terakhir ingin saya sampaikan lagi 16 detik. Kesempatan opportunity ini satu kali. Only one time, no two time, no three time. Karena apa? Opportunity never come back again. Hanya satu kali. Bagaimana kita harus buat? Saya rasa seperti itu Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Perhubungan. Selanjutnya Bapak Kadis Komunikasi dan Informatika. Saya persilahkan. Mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, dan Pak Resisten, teman-teman para kepala SKPD dan para hadirin yang saya muliakan. Lanjut. Filosofi pemerintahan itu adalah menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik. Yang menjadi program akselerasi kami, karena isu di sini adalah isu layanan pemerintah, layanan administrasi pemerintahan terintegrasi, layanan publik terintegrasi, interoperabilitas data dan informasi, verifikasi data dan informasi yang terintegrasi, perencanaan penganggaran, monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, pemantauan tren isu sosial atau social work inklusif. Dari semua isu layanan ini memang masih beberapa hal yang belum terintegrasi di dalamnya. Maka dari itu berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mana diharuskan setiap pemerintah dalam membuat aplikasi itu ya harus bisa berkoordinasi dengan Kominfo. Maka dari itu kami untuk lebih membuat sederhana sebuah aplikasi, ya kami membuat aplikasi namanya Androng, artinya aplikasi Unification Real Time on Government, penggabungan aplikasi secara real time pada pemerintah. Yang mana kita ketahui jumlah aplikasi yang ada di Kota Makassar ini di seluruh SKPD itu sebanyak 76 aplikasi. Ya, ini harus kita gabungkan supaya bisa masyarakat itu lebih mudah mengakses aplikasi yang ada di pemerintah. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Ini Androng ke depan dalam hal Makassar Metaverse. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang paling utama dalam penerapan Makassar Metaverse nanti yang perlu kita siapkan itu adalah kebijakan dan kelembagaan. Perlu adanya blueprint Makassar Metaverse, perlu adanya perwali tentang penggunaan e-commerce, perlu adanya perwali tentang layanan pada Metaverse, dan perwali tentang layanan pemerintahan on Metaverse. Ini yang perlu kita buat ke depan supaya apa yang kita harapkan Makassar menjadi Makassar Metaverse itu bisa berjadi. Lanjut. Ya. Yang kedua, kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar bukan cuma mengerjakan mengenai informatika, tetapi ada yang sisi komunikasi yang kami harus kerjakan. Kami membuat satu namanya Cyber Army to Expand Information, yang kami singkat menjadi CANI. CANI ini adalah madu, yang mana kami harapkan Cyber Army ini menjadi madu dalam memberikan informasi itu kepada masyarakat, dan madu juga itu bisa mengobati, dalam hal mengobati informasi-informasi hoax yang beredar di masyarakat. Perlu lanjut. Cyber Army ini bertujuan menguatkan PPID dalam percepatan penyebaran informasi. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah Kota Makassar ini, kalau kita pegawai kurang lebih
22.000 mengikuti akun dari pemerintah kota, maka pemerintah Kota Makassar merupakan salah satu influencer yang terbesar. Khusus untuk ASN dan non-ASN saja, belum masyarakat. Maka dari itu kami membuat Cyber Army yang nanti akan berada di masing-masing SKPD, yang bertujuan untuk membentuk opini publik tentang melalui penyebaran informasi terkait kegiatan dan program pemerintah di lingkup pemerintah kota dan di lingkup SKPD tersebut. Jadi ke depan kami harapkan setiap SKPD dalam hal pengelolaan media sosialnya wajib men-share minimal 5 berita setiap hari. 5 berita setiap hari di dalam media sosialnya. Selanjutnya memberikan informasi publik yang akurat agar dapat mengkanter rumor negatif terhadap pemerintah Kota Makassar. Ya, Cyber Army juga ini ke depan sebagai polis pengawas dari media sosial, yang mana kami harapkan kita ini adalah birokrat di pemerintah Kota Makassar. Seharusnya kalau pemerintah Kota Makassar diserang, ya kita harus membalas dalam hal yang bersifat positif. Informasi hoax yang beredar itu harus kita balas dengan informasi yang benar, bahwa seperti ini kejadiannya. Ya. Selanjutnya menangkal isu-isu hoax dan negatif yang terjadi di masyarakat. Ya. Cyber Army ke depan ini kami harapkan ya, bisa menangkal isu yang terjadi dan mengembangkan isu tersebut menjadi isu yang positif kepada masyarakat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Ibu Kadis Koperasi UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, para hadirin yang berbahagia. Baiklah, kami dari Dinas Koperasi akan memaparkan program inovasi dari beberapa masalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa berbicara tentang UKM, banyak isu strategi. Salah satunya bagaimana itu UKM bisa naik kelas. Dari berbagai macam permasalahan ini, dari UKM ini, kami memilih akar masalah, yaitu yang pertama data dan profiling koperasi dan UKM yang tidak akurat. Kemudian program pembinaan koperasi dan UKM yang tidak terstruktur. Dari kedua masalah ini yang kami anggap sebagai akar masalah dari semua permasalahan dirangkaikan dalam program inovasi, yaitu yang pertama Smart Incubator Center, kemudian Smart Kanderong Karebosi, Smart Kanderong Nikel, Paganden Smart Tetere, yang terangkum dalam secara integrasi secara digital di dalam Makassar Virtual Economic Center. Program inovasi ini telah kami kuatkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar nomor 120 tahun 2021 tentang fasilitasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Dari program inovasi ini ada solusi yang kita capai, yaitu yang pertama terwujudnya Big Data Center UMKM. Kemudian ada aplikasi yang akan kita bangun yang disebut dengan Accelerator App. Aplikasi akselerasi UMKM yang biasa dan kami namai dengan Alesai Saromase, artinya berikan kasih sayang kepada para pelaku usaha kita supaya dia bersemangat dan bisa naik kelas. Kemudian yang ketiga ada platform sesuai dengan apa yang selama ini mungkin menjadi harapan kita, bahwa para pelaku UKM itu bisa terdrive, terkendali di dalam suatu platform yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar yang akan mendrive semua marketplace yang ada di Indonesia ini, yaitu disebut dengan omnichannel, platform marketplace. Dan di sini kita lihat dari 4 program inovasi ini, yaitu yang pertama Smart Incubator Center merupakan inovasi berbasis teknologi dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di dalam Smart Incubator Center ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kematian usaha. Kemudian yang kedua, bagaimana para pelaku UMKM kita memiliki produksi yang berkelanjutan, berkualitas, dan berdaya saing sehingga bisa masuk pasar global sampai pada pasar internasional. Dukungan Smart Incubator Center ini, dari sini ada 2 aplikasi yang tadi saya sebutkan, yaitu aplikasi Accelerator App dan Omnichannel.
Kemudian terkait dengan Smart Kanderong, Smart Kanderong Karebosi ini saat ini memang sudah dalam tahap untuk revitalisasi dengan Smart Kanderong Nikel. Smart Kanderong Nikel Karebosi ini merupakan destinasi yang kita bangun adalah kawasan destinasi wisata kuliner yang keberadaannya tidak merubah fungsi lahan dimanapun berada, sehingga nanti ke depannya bukan hanya Kanderong Karebosi dan Nikel yang kita bangun, tetapi yang ada di kecamatan-kecamatan. Dan kami laporkan Pak Wali, kami sudah mendapat telepon dari beberapa masyarakat menyampaikan bahwa Bu Kadis kami punya lahan, saya pikir ini mau ditanami kebun, tetapi ternyata dia sudah terinspirasi bahwa di tempat di mana ada lahan-lahan yang menganggur bisa dibangun kanderong di wilayah kecamatan. Kemudian Pak Gandeng Smart TTR ini nanti akan menjadi toko berjalan sekaligus sebagai kurir, membawa produk-produk UKM lorong, startup lorong, baik yang di bidang pertanian maupun non-pertanian, kuliner, dan kerajinan. Sekaligus dia terintegrasi di dalam market, dalam digitalisasi, membawa katalog produk UMKM dengan QR Code. Kemudian dari sini, secara keseluruhan rangkaian ini diharapkan menjadi Marfek and Metaverse, bagaimana supermall virtual ini menjadi reality di dalam metaverse. Kemudian kalau kita lihat cara kerjanya, yang pertama apa yang kami lakukan? Target capaian Big Data UMKM Center. Saat ini kita memiliki data di koperasi yang saat ini, sebelum kita akan membuat ke depannya database yang secara masif satu data seluruh Kota Makassar, yaitu merevitalisasi dan klasifikasi data koperasi dan UKM yang saat ini dari 13.277, setelah kami lakukan kurasi itu tinggal 200. Selanjutnya mungkin sudah sampai di sini dulu, Bu. Ya. Kita berikan aplaus kepada Ibu Kadis dan Pak Kadis. Terima kasih atas waktunya. Kemudian saya mengundang kembali Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bapak Dinas Kadis Pemuda dan Olahraga, Ibu Kadis Kebudayaan, Bapak Kadis Perpustakaan, Ibu Kadis Perpustakaan dan Bapak Kadis Kearsipan. Saya persilahkan. Kembali saya ingatkan bahwa waktu kita masing-masing hanya 5 menit. Jadi mohon kiranya langsung aja ke isu, kemudian bagaimana solusinya, kemudian inovasi dan terhadap metaverse, respon kita terhadap metaverse. Untuk kesempatan pertama saya persilakan Bapak Kadis PTSP. Silakan Pak. Mohon izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Bapak para asisten dan staf ahli serta rekan-rekan SKPD. Izin menyampaikan terkait mengenai rakorsus untuk PTSP. Jadi berbicara mengenai tupoksi PTSP, banyak yang berpikir bahwa tupoksi PTSP hanya perizinan, tetapi ada satu hal yang biasanya dilupakan adalah terkait mengenai penanaman modal. Makanya penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Berarti penanaman modal untuk investasi penanaman modal dan perizinan. Ada dua hal di situ yang kita bicarakan. Terkait mengenai isu dan permasalahan, yang pertama perlunya peningkatan kualitas layanan perizinan. Meskipun tadi tidak masuk di dalam hot issue, tetapi ini akan menjadi penilaian dari publik terkait mengenai pelayanan publik. Kemudian yang kedua, masih kurangnya sarana informasi
promosi investasi yang menyajikan potensi wisata yang ada di Kota Makassar. Kemudian yang ketiga adalah legalitas perizinan pelaku usaha UKM yang masih rendah. Ini juga banyak yang menjadi permasalahan karena banyak UKM yang belum memiliki legalitas. Sementara catatan di pusat ketika ada legalitasnya maka masuk dalam kategori UMKM. Kemudian yang keempat adalah realisasi investasi Kota Makassar yang masih perlu ditingkatkan untuk skala nasional. Meskipun dalam skala provinsi Makassar yang paling tertinggi, tetapi untuk secara skala nasional belum untuk bisa lebih meningkat lagi. Next. Next. Dari Sporting 8 program dari 24 program prioritas Bapak Wali Kota Makassar, ya PTSP ada 8 program dari 24 program prioritas. Next. Program pertama penyediaan kemudahan akses 100.000 peluang usaha dan peluang bisnis baru. Yang pertama PTSP lakukan adalah digitalisasi legalitas usaha. Kemudahan layanan legalitas bagi UMKM lorong yang telah ditetapkan menjadi lorong wisata. Jadi Pak Wali, setiap ada lorong wisata yang sudah di-SK-kan oleh Pak Wali maupun dari Dinas Pariwisata, maka kami akan langsung turun melakukan pelayanan direct secara langsung terkait mengenai legalitas usahanya. Jadi ada usaha yang ada di lorong wisata, maka kami akan langsung pelayanan langsung ke lorong untuk memberikan legalitas usaha. Kemudian yang kedua adalah fasilitasi kemitraan. PTSP akan melakukan fasilitasi UKM melalui kemitraan usaha dengan pertemuan dengan para investor. Lanjut. Kemudian program yang kedua adalah pembuatan Perda Omnibus Makassar Kota Dunia. Jadi selama ini Perda terkait mengenai perizinan berusaha, kemudian penyertaan persyaratan perizinan dan investasi itu memiliki beberapa regulasi. Ini akan disatukan kembali menjadi satu regulasi. Lanjut. Kemudian program ketiga percepatan tata pemerintahan Somber dan Smart. Ini ada inovasi kami. Yang pertama terkait mengenai perizinan. Inovasi kami yang pertama adalah Lontara, layanan mobile perizinan terpadu untuk rakyat. Jadi inilah nanti yang turun ke lorong-lorong untuk memberikan legalitas usaha lorong, khususnya yang ada di yang menjadi lorong wisata. Kemudian ada Solata Bos, sistem online layanan terpadu bukan OSS. Jadi dalam perizinan berusaha perizinan ada yang OSS dan ada yang bukan OSS. Kemudian terkait mengenai penanaman modal ada namanya Gasinta, Gerakan Akselerasi Investasi Terpadu. Kemudian ada Asyama, Ayo Investasi di Kota Makassar. Lanjut. Program peningkatan Gasinta, Gerakan Akselerasi Investasi Terpadu. Yang pertama kita akan pembentukan Dewan Investasi, kemudian melakukan kolaborasi data potensi dengan OPD terkait. Misalnya dari Dinas Pariwisata memiliki data terkait mengenai Pulau Samalona. Makanya kami akan tindak lanjuti untuk bagaimana mempromosikan ke para investor. Kemudian yang ketiga peningkatan kualitas layanan perizinan berusaha untuk memancing para investor masuk. Saya kira itu barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya persilakan Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wali Kota Makassar, yang kami hormati dan kami banggakan juga Ibu Wakil Wali Kota Makassar, para staf ahli, para undangan hadir yang sama hormati dan kami banggakan. Ya, izinkan kami untuk mempersingkat waktu Pak Wali untuk memaparkan apa yang menjadi bagian daripada program daripada OPD kami. Yang pertama, ya yang tadi ada 4 program Pak Wali di OPD kami. Ya, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota yang pertama, yang kedua program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan,
Ketiga, program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan serta program pengembangan kapasitas kepramukaan. Next. Ya, adapun pokok-pokok permasalahan yang kami coba rangkum Pak Wali. Yang pertama, sulitnya pemuda untuk mendapatkan akses bantuan modal usaha untuk memulai usaha. Terus yang kedua, belum tersedianya data, ini ada pun solusinya. Yang pertama tadi melaksanakan kegiatan pelatihan wirausaha, workshop dan peningkatan kualitas pemuda. Yang ini Pak Wadi sudah kami laksanakan, sudah selesai waktu hari Minggu, yang mana ini bagian daripada subbagian visi misi Bapak Wali Kota itu membuat lab peningkatan kualitas ya 10.000 skill training. Yang kedua, belum tersedianya data kepemudaan. Yang kedua, belum tersedianya data kepemudaan yang akurat, terintegrasi dan komprehensif untuk memetakan kondisi sebaran pemuda di Kota Makassar serta kebutuhannya. Adapun solusinya, kami membuat suatu aplikasi Pak Wali yang namanya Taurungka. Ini tidak ada kepanjangannya, tapi artinya yaitu anak muda Pak Wali. Yang pertama itu kami di aplikasi ini ada pusat database kepemudaan, sistem informasi. Ini memuat mapping sebaran pemuda usia 16 sampai 30 tahun yang berdasarkan wilayah kelurahan dengan sistem QR code pemuda. Lewat ke. Ya, yang kedua, pusat database OKP, sistem informasi ini memuat data kepemudaan menurut organisasi kemasyarakatan pemuda. Dan yang ketiga, dari aplikasi ini kami mau ada pusat database wirausaha dan UMKM pemuda. Sistem informasi ini memuat data dan profil wirausaha pemuda, UMKM pemuda serta e-commerce barang jasa produknya. Next. Permasalahan yang ketiga, belum adanya rencana aksi daerah kepemudaan yang merupakan roadmap pelayanan pembangunan kepemudaan yang berfokus pada indeks pembangunan pemuda. Adapun solusinya Pak Wali, izinkan Dinas Pemuda Olahraga akan melakukan kajian dalam menyusun rencana aksi daerah kepemudaan sebagai tindak lanjut daripada rencana aksi nasional. Yang mana di dalam RAD ini ada 5 domain indeks pembangunan pemuda IPP, yaitu yang pertama pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Next. Permasalahan selanjutnya lagi Pak Wali, kurangnya kegiatan tryout ya, keluar negeri ataupun provinsi untuk mengukur kemampuan atlet kami. Yang mana solusinya yaitu di tahun 2022 ini insya Allah di Spora Kota Makassar akan melakukan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang mengirim atlet berprestasi ke Popda, ke Jurda, serta ke beberapa kejuaraan lainnya. Next. Dan yang terakhir Pak Wali, pemanfaatan sarana dan prasarana yang belum maksimal serta kemudahan dalam aksesnya. Iya. Yang solusinya kami menyarankan atau sementara kami mengusulkan ke bagian hukum, yaitu pembuatan perwali pengelolaan. Karena di Spora ini ada beberapa lapangan yang cukup besar Pak Wali yang kita bisa eksploitasi, yaitu yang tadi kami sampaikan perwali pengelolaan lapangan Ertasning maupun lapangan BTP. Adapun respon OPD kami menyangkut masalah teknologi metaverse, yaitu kami sudah mencoba membeli apa-apa yang akan kita lakukan. Yang pertama mungkin adapun konsep kami yaitu yang pertama di konsep layanan kantor virtual yang mana menggunakan platform metaverse yang sementara diberi nama Dispora 3.0. Yang selanjutnya lagi virtual ya, ini yang pertama Pak Wali, konsep layanan kantor virtual menggunakan platform metaverse. Konsep ini menawarkan layanan publik baru melalui dunia maya. Ya, ini secara garis besarnya. Next.
Ya, yang selanjutnya lagi Pak Wali, insya Allah kami akan membuat digital asset yang mana untuk mempergunakan NFT adalah aset digital yang mewakili dunia nyata seperti sini, musik, video dan sebagainya. Sekarang NFT ini merambah. Oh, terima kasih banyak Pak Wali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah habis. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Kadis Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabe Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota dan seluruh tim pemerintah Kota Makassar. Saya lanjut saja. Slide berikutnya. Berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019, Dinas Kebudayaan mempunyai 3 program. Kita lanjut kepada isu. Isu pertama yang sangat ngetren sekarang itu adalah bangunan cagar budaya. Seperti isu Stadion Matuanging, yang mana bangunan Stadion Matuanging itu adalah cagar budaya yang sudah objek diduga cagar budaya, tetapi belum dalam tahap penetapan. Bangunan berikutnya yang baru-baru ini itu adalah di Jalan Lembe dan ada juga bangunan sarang semut di Jalan Ince Nurdin. Dari isu ini kami berpikir harus ada inovasi sehingga jangan seluruh bangunan cagar budaya ini selalu mau dihancurkan dengan tidak adanya laporan. Maka inovasi yang kami tawarkan adalah Heritage Hunter untuk menggantikan COVID Hunter. Jadi masyarakat dalam perjalanannya di dalam Kota Makassar kalau melihat ada bangunan yang kira-kira itu adalah cagar budaya, boleh melaporkan kepada kami Dinas Kebudayaan, yang selanjutnya kami akan turun untuk mengidentifikasi, yang selanjutnya kalau setelah dikaji bahwa bangunan itu adalah betul objek cagar budaya, kita akan tetapkan, dan inovasi berikutnya harus ada yang memelihara objek tersebut, sehingga inovasi kami adalah juga Satgas Heritage. Dari 2 inovasi ini kami akan masukkan kepada aplikasi Lakbu. Lakbu itu adalah laman budaya. Dari Lakbu ini, melalui metaverse, kita akan nanti melihat secara visualisasi bangunan cagar budaya tersebut. Contohnya seperti Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam adalah bangunan cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh SK Wali Kota. Dengan metaverse, kita akan melihat cagar budaya itu seakan-akan kita sudah melihat sejarah apa yang ada di dalamnya. Kita lanjut kepada isu kedua. Isu kedua, pelayanan museum kota. Pelayanan museum kota yang saat ini tidak terlalu tertarik untuk dikunjungi karena belum kepada aplikasi digitalisasi. Sehingga kami memikirkan bahwa dengan Tapama, aplikasi ini pasti akan lebih maju. Tapama itu adalah Tata Pamer Museum Kota. Dengan aplikasi Tapama, melalui metaverse, nanti kita bisa melihat 600 lebih koleksi museum kota. Isu ketiga adalah pengembangan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan, kita harus melihat seperti contohnya banyak sekali kampung budaya yang seperti belum terlihat, sehingga melalui program 20 lorong budaya nanti juga bisa dilihat pada inovasi Parasanganta. Parasanganta itu adalah kampung. Dengan inovasi Parasanganta, kita akan melihat ada nanti aplikasi Parasanganta dan aplikasi Apilajara. Kita selalu memakai baju lontara.
tetapi belum tentu kita bisa membaca. Sehingga kami membuat aplikasi aplikasi belajar Lontara. Nanti dengan metaverse akan kita melihat secara visualisasinya kampung budaya tersebut. Slide berikutnya. Kenapa ini? Bukan ini slide-nya. Tapi Pak Wali salah slide ini. Selesai. Iya, karena dia salah slide, saya kehabisan waktu. Terima kasih Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota. Tentunya aplikasi yang kami tawarkan harus mendapat restu dari Bapak dan Ibu Wali Kota. Dengan Dinas Kebudayaan selalu mengedepankan 3M. Kebudayaan Makassar, Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, dan Sipaka Ingat. Boleh saya lanjut Pak? Tapak Mak. Nah, ini aplikasi Tapama. Di dalam aplikasi Tapama ini, koleksi Museum Kota Pak sudah ada sekarang 17 foto wali kota, bukan foto, lukisan. Jadi tahun lalu kami sudah membuat 17 lukisan wali kota pada zamannya. Berikutnya, Saya dibilang curang Bu Fida. Berikutnya Pak Wali, insya Allah ada nanti avatar di sini. Insya Allah, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Kadis Kebudayaan. Selanjutnya Ibu Kadis Perpustakaan. Saya persilahkan. 5 menit. Mohon izin Pak Wali, Ibu Wawali, dan tim ahli serta semua tim SKPD yang ada di ruangan ini. Untuk tahun ini perpustakaan menginsert program Adama di misi 1 P1, kemudian misi 2 P2. Karena waktu terbatas kita lanjut ke aplikasi. Mana slide-nya? Nah, untuk inovasi kami jelaskan bahwa fakta yang kami temukan saat ini 689 sekolah, baru 20 yang ber-SNP. 20 itu yang berstandar nasional. Bagaimana kita menjadi kota dunia kalau perpustakaannya baru 20 yang standar. Berarti kami harus melakukan lompatan berpikir, lompatan kerja agar ke seluruh sekolah itu sesuai tugas yang diberikan Pak Wali agar semua bisa bersertifikasi. Caranya kami menggunakan dengan ada disebut program Sentuh Pustaka yang kemarin bisa masuk inovasi 45 yang diserahkan bertepatan dengan HUT Kota. Kemudian ada Mariki, Mari Magang Mandiri di Perpustakaan. Lanjut saja ini Dek, lanjut. Mari Magang Mandiri di Perpustakaan khusus untuk alumni. Dan ini kita mengurai untuk menghentikan pengangguran terbuka. Lanjut Adek, lanjut. Kemudian inovasi lainnya ada namanya kartu PD Pustaka, kemudian ada layanan Kusuka, dan terakhir itu kami punya di 2021 itu namanya Gade Pustaka. Lanjut Kide, lanjut. Slide-nya terus, ini tidak. Lanjut lagi Dek. Ini namanya Gade Pustaka. Ini kami mengambil sisi lain dari yang Tetere dan Como itu. Kami masuk di tempat karena ini kami menggandeng dengan buku dan saat ini di pihak ketiga kan oleh kami dibantu oleh Erlangga dan Telkomsel. Baru ada 2 Pak Wali. Nanti kami akan hadapkan ke Bapak untuk kami lihat apakah bagaimana untuk pengembangan selanjutnya. Bagaimana dengan aplikasi yang kami sediakan? Setelah kami melihat dari metaverse tadi, tiba-tiba kami berpikir yang ada di perpustakaan saat ini adalah kami mengembangkan teknologi 5.0. Itu ternyata belum ada apa-apanya dibanding loncatan metaverse itu. Makassar menuju kota metaverse. Di sini lanjut Adek, lanjut ini. Ya, lanjut lagi. Ya, di sini Pak Wali kami punya namanya e-pustaka. E-pustaka ini
ada 101.2385 buku, 11.000 sekarang ini yang akan kami inlislaikan dan itu bisa diakses melalui digital. Kemudian e-pustaka ini adalah kami koordinasi dengan e-buku untuk pustaka digital. Kemudian yang dibawa dongkelor itu adalah kita melakukan dongeng dari rumah yang ditonton anak-anak sekolah kita yang sekarang yang ada lebih banyak waktunya di rumah. Kalau website kami sudah punya, yang akan kami lakukan setelah melihat semuanya adalah kami akan melakukan aplikasi khusus perpustakaan supaya kerjasama kami dengan Dinas Pendidikan itu bisa terukur, termasuk bagaimana respon para kepala sekolah. Kami berterima kasih karena untuk sekolah bintang 5 itu salah satu syaratnya adalah perpustakaannya ber-NSP. Kemudian ada namanya aplikasi untuk naskah kuno. Sekedar pelaporan ada 704 naskah kuno yang sampai hari ini belum digitalisasikan. Kami khawatir itu nanti akan dimakan saman dan saat metaverse ada, avatar Tendri sudah ada, mereka tidak bisa bercerita tentang naskah kunonya. Kemudian kami punya namanya aplikasi Cerita Toriolo. Cerita Toriolo ini yang Bapak tadi titipkan pada kami bahwa di setiap lorong wisata itu ada cerita di dalam yang khusus menyampaikan tentang kisah yang ada di lorong itu. Itu menjadi salah satu daerah wisata. Lanjut Adek. Dan ini Pak Wali kami laporkan gedung kami yang baru. Gedung ini sekarang pembangunannya sudah 96,22%. Semoga bisa cepat selesai. Kemudian IKM kami adalah 8083 itu dari Balitbangda. Kemudian 45,31 survei minat baca. 63,71 itu adalah literasi tingkat kami yang dilakukan oleh pusat dan ini tertinggi di Sulawesi Selatan. Terakhir Adek, nah terima kasih banyak Pak, harapan kami dengan metaverse nanti ini, gedung kami ini yang tadi yang lantai 4 itu kami sudah tidur tapi orang masih bisa berjelajah di dalamnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis. Selanjutnya saya persilakan Bapak Kepala Dinas Kearsipan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan tim ahli dan seluruh SKPD dan seluruh hadirin dan hadirat di tempat ini. Berbicara tentang kearsipan, kami langsung saja mohon izin. Berbicara tentang arsipan, kami ingin mengembalikan kepada marwah daripada dunia kearsipan. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan untuk Dinas Kearsipan berdasarkan permasalahan awal yang ada. Beberapa kegiatan-kegiatan dan beberapa substansi yang ada pada Dinas Kearsipan sebenarnya sudah menjawab semuanya. Namun capaian yang masih harus ditingkatkan. Saya sampaikan satu adalah sesuai dengan program kami berdasarkan program penunjukan urangan pemerintah daerah dan kabupaten kota, pada Dinas Kearsipan terdapat sistem informasi kearsipan yang berskala nasional. Namun hal itu belum dijamah. Namun hal itu belum kita sampai ke sana karena syarat-syaratnya yang insya Allah menjadi targeting pada kami di tahun ini harus kami tempuh dan insya Allah Makassar menjadi kota pertama di Sulawesi Selatan yang mengakses sistem Serikandi tersebut. Itulah pertama. Kedua, program pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip, targeting yang terjadi pada kondisi existingnya adalah arsip itu tiap tahunnya target-target hanya 10 SKPD, 5 SKPD, dan juga itu tidak menjawab seluruh SKPD yang ada di Kota Makassar. Hal ini pada tahun 2022 melalui program penunjang urusan program pengelolaan arsip, kami akan menyentuh 52 SKPD yang ada di Kota Makassar. Dan juga itu untuk leveling SKPD dan ada nanti program kami pada tahap selanjutnya masuk kepada sampai ke RT RW yang menjadi inovasi baru yang baru pertama mungkin di Indonesia. RT RW dijamah oleh Dinas Kearsipan dalam penataan dan pengelolaan arsip. Next. Inilah master daripada kegiatan-kegiatan kami. Biar Pokmas adalah pengelolaan arsip untuk kelompok masyarakat, itu
tidak pernah memang dilakukan di Kota Makassar, tidak pernah kita lakukan secara menyeluruh, namun hal ini kita lakukan dan targeting kami sesuai dengan target visi misi adalah mengarah kepada daerah-daerah pada RT dan RW yang ada di Kota Makassar. Dan juga peningkatan kemampuan pengelolaan arsip menjadi tantangan bagi kami, memang mengarah kepada sistem yang akan dibangun ke depan, penataan menyeluruh arsip seperti yang kami sampaikan tadi, pembangunan record center yang mana ke depan pada hasil penilaian kami untuk tiap SKPD hampir 52 SKPD dan juga kelurahan kecamatan sampai kelurahan adalah hampir 200 lebih kubik yang harus kita arsipkan sebagai arsip yang ada di Kota Makassar yang tersimpan di Dinas Kearsipan. Namun pada langkah-langkah yang awal yang kami lakukan adalah kami akan membentuk di program kami di tahun ini adalah jaringan penghubung di tiap SKPD untuk menjadikan mereka penghubung kami agar mensortir dan dilakukan pembinaan kepada seluruh SKPD, mensortir segala arsip mana yang harus disimpan, mana yang harus diserahkan ke arsip, mana yang menjadi arsip daripada pemerintah kota. Dan itu nanti ada dua, mungkin kami pada selain inovasi mungkin ada next bisa record center. Saya kira mungkin itu dengan segala hormat Pak Wali Kota, walaupun bagaimanapun Dinas Kearsipan tetap membutuhkan record center, namanya tempat penyimpanan arsip walaupun berbentuk digital nanti. Itu akan tersortir lebih mengecil pada bentuk yang lebih digital. Selanjutnya mungkin pada next. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya kami juga saya mungkin langsung pada sistem yang bolima atau simpanlah arsip, ada sistem yang akan kami bentuk di mana safety daripada daripada arsip-arsip yang akan disimpan pada Dinas Kearsipan itu menjadi satu mengarah kepada metaverse ke depan, di mana safety-nya lebih tinggi dan juga pengamanannya dan juga siapa yang dapat mengakses, siapa yang dapat membuka menjadi salah satu aset kita, dapat menjaga aset-aset segala mohon izin, segala dokumen yang menjadi aset yang menjadi harus kita pertahankan. Pada banyak kejadian saat ini akan kita kehilangan aset tersebut. Itu menjadi aset dari kami. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kelima Bapak Ibu Kadis. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak. Boleh saya minta tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih banyak kepada asisten bidang perekonomian dan pembangunan Ibu Insinyur Hajar Rusmayani Majid MSP. Masih akan ada satu sesi lagi, kita akan menghadirkan Ibu Rusmayani Majid nanti di pemaparan SKPD berikutnya. Namun untuk pemaparan SKPD saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan SKPD urusan pilihan dari kelompok 3, yaitu dari Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan. Dan juga tentunya dilanjutkan dengan kelompok 4 SKPD unsur pendukung urusan dan pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPR dan juga Inspektorat. Dan untuk itu kami menggunakan dengan hormat untuk moderator kita pada kesempatan kali ini dari Asisten Bidang Administrasi Umum, Bapak Haji Muhammad Mario Said, SIP MSI. Kami persilakan untuk bergabung bersama-sama di atas panggung. Boleh sekali lagi tepuk tangannya dulu dong. Literasi Makavars, literasi masa depan. Silakan Pak. Tes dulu. Masih semangat? Masih semangat? Berapa kekuatan? Mantap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wali Kota. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Wakil Wali Kota, Bapak tim ahli, Pak Sekda, para asisten dan para staf ahli, rekan-rekan sekalian yang sama saya hormati dan saya banggakan.
Alhamdulillah sampai malam ini kita masih semangat, kita masih diberikan kesehatan dan semangat di dalam melaksanakan Rakorsus pada malam hari ini. Mungkin tadi kita terpengaruh oleh apa yang dipaparkan oleh Bapak Wali Kota, 20 program yang luar biasa sekali, dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik dengan supporting SKPD yang ada. Dan tadi kita sudah saksikan beberapa SKPD menyampaikan inovasi-inovasinya, dan itu sangat inovasi yang kreatif, dan mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan untuk mendukung program daripada Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya undang dengan hormat kepada Ibu Kadis Perikanan dan Pertanian. Selanjutnya yang kedua, Dinas Pariwisata, Pak Kadis Dinas Pariwisata. Dan yang ketiga, Dinas Perdagangan. Bapak Ibu Kadis, jadi langsung saja nanti disampaikan apa isu solusi dan apa inovasi serta apa yang kita lakukan di dalam rangka mendukung program Metaverse. Saya persilakan langsung kepada Ibu Kadis Perikanan dan Pertanian. Ibu Opi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota. Baiklah, kami dari Dinas Perikanan dan Pertanian akan menyampaikan program prioritas untuk 2022. Lanjut, dari 3 visi misi Bapak Wali Kota, yaitu misi pertama, skill training gratis, pelayanan publik, misi pertama. Misi kedua, kami mempunyai tugas yaitu pembinaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat atau kelompok. Pengawasan produk perikanan, pertanian, dan peternakan. Untuk misi ketiga, kami supporting untuk penyediaan sarana dan prasarana water from city, supporting penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung 5.000 lorong gratis, 5.000 lorong wisata. Next. Lanjut. Untuk program prioritas berdasarkan dokumen RPJMD 2021 dan 2026, kami mempunyai 2 program, yaitu 1 program pengelolaan perikanan tangkap, mendukung capaian misi pertama, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian mendukung misi kedua. Program dan kegiatan, subkegiatan 2022, lanjut. Ada 10 program, yaitu 1 program penunjang, 9 program utama, dengan 25 kegiatan, 62 subkegiatan. Next. Next. Kegiatan yang mendukung visi misi tahun 2022, yaitu 1, skill training gratis, lorong wisata, water from city, dan wisata Pulau Lanjukang. Next. Ada yang solusi tadi, yang next. Aplikasi dan inovasi. Kami mempunyai inovasi, yaitu Maliki Makassar Online Lapak Ikan, di mana aplikasi kami itu, next,
aplikasi kami itu di sini kondisi TPI Potere dan Raja Wali, Pak Wali, kondisi sebelumnya di mana terjadi penumpukan pembeli dan penjual di mana dengan kondisi COVID tidak memungkinkan kami melihat kondisi itu, dan kondisi saat ini yaitu kami melakukan pengantaran ikan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp di mana pengantaran ikan ke konsumen dengan terbagi atas 4 zona dengan biaya dibayarkan berdasarkan zona pengantaran. Kondisi yang kami harapkan yaitu dengan menggunakan aplikasi mobile, yaitu kami sebut Malaki, di mana kondisi ini nanti kami sinergikan dengan Metaverse, yang mana setiap pembeli ikan itu sudah tidak usah lagi ke pasar TPI Raja Wali atau Potere, mereka bisa dari rumahnya melihat ikan-ikan apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari dan apa dari mana sumber ikan itu dan bagaimana kondisi ikan itu, apa yang baru diambil atau yang sudah lama. Next. Inovasi yang kedua kami untuk Puskeswan, di mana Puskeswan pelayanannya sebelum Puskeswan hanya menggunakan Google Form dalam memudahkan pelayanan konsultasi online dan direncanakan akan dibuat aplikasi yang berbasis mobile yang kami sebut Ayam Ketawa, yaitu pelayanan masalah kesehatan hewan guna memudahkan pelayanan kesehatan dan pelaporan rekam medik kesehatan hewan, hewan kecil dan hewan besar yang mana seperti kucing, anjing ternak dan binatang unggas. Next. Inovasi Asituru yaitu alat transportasi ikan segar dan dapat ditelusuri. Di mana inovasi kami ini ialah next. Kondisi sekarang penjualan ikan itu dilakukan dengan bersepeda dan bermotor. Kami inginkan agar nanti untuk selanjutnya di mana kondisi ini tidak lagi dilakukan dalam masa sekarang. Next. Yang kami inginkan, kami akan membuat motor di mana motor itu ada barcode dan barcode itu bisa menjelajahi siapa penjualnya dan sumber ikan itu sehingga pelayanan kesehatan atau terjaminnya kesehatan ikan itu bisa dapat kami deteksi. Terima kasih. Terima kasih Bu Kadis Perikanan dan Pertanian. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Kadis Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan seluruh tim pemerintah Kota Makassar, izinkan kami dari Dinas Pariwisata Kota Makassar memaparkan presentasi kami. Next. Next. APBD kami, Pak Wali, Bu Wakil, strukturnya adalah belanja operasi kami di 40 miliar dengan 62%, terus kemudian belanja modal kita di 23 miliar dengan 37%, berarti hampir mendekati 40% untuk belanja modal dengan total 64 miliar. Next. Untuk kami koordinator di 2 program Pak, terkhusus di misi kedua, di penataan destinasi wisata dan cagar budaya berbasis IT. Di tahun ini, di tahun 2022, ada penataan kampung wisata Lakang, terus kemudian penggunaan aplikasi dan QR Code terkhusus augmented reality di patung-patung sejarah yang ada di Pantai Losari, Pak Wali. Terus kemudian untuk penguatan city branding dan peningkatan festival dan MICE bulanan, kami telah launching di 3 minggu kemarin bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pora, ada 50 event di Kota Makassar, dan F8 masuk kembali dalam top 10 karisma event Nusantara 2022. Next. Untuk supporting, kami ada pengembangan UMKM lorong Pak Wali, Ibu Wakil, ada 10 galeri UMKM di 10 hotel. Kami ada mengancing dengan Perwali 56 tahun 2001. Ada kemungkinan ada 900 sampai dengan 1000 UMKM yang akan terlibat dalam pengembangan pemasaran di 10 hotel di Kota Makassar di tahun ini. Terus kemudian untuk pengembangan startup lorong ada pelatihan pengembangan aplikasi Pak Wali untuk 750 orang. Untuk peningkatan PAD 2 triliun, di tahun ini kami memfasilitasi 100 hotel dan travel agent untuk melakukan sales mission dengan sistem tabletop di kota-kota luar sisi selatan untuk peningkatan okupansi hotel yang berimplikasi terhadap
peningkatan pajak daerah dari hotel, resto, dan hiburan di Kota Makassar. Untuk festival bakat, ada kurang lebih 300 anak lorong yang akan terfasilitasi di festival bakat di tahun ini Pak Wali. Ada 6 festival bakat yang kami laksanakan. Tanggal 18 nanti ada festival Duta Wisata yang kemarin kami menyurat ke kecamatan untuk pesertanya. Terus kemudian 10.000 skill training gratis, ada 550 sertifikasi kompetensi untuk tour guide yang ini akan mendirect kegiatan di lorong-lorong wisata. Next. Program prioritas kami ada kapal pinisi Pak Wali, rencana akan kami tender di bulan April nanti, kapal wisata dan jet ski, dan 153 lorong wisata, serta supporting F8 Makassar. Next. Permasalahan yang kami hadapi di Dinas Pariwisata, Pak Wali, Bu Wakil, adalah big data pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian destinasi yang berdaya saing, kami di sini memerlukan kolaborasi terkhusus dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk aksesibilitas dan amenitas yang ada di destinasi sehingga kita mempunyai destinasi yang berdaya saing di Kota Makassar. Dan yang menjadi pokok permasalahan kami di Dinas Pariwisata adalah tidak adanya peraturan daerah tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Ini menghambat kami terhadap investasi dan investasi pariwisataan di Kota Makassar terkhusus dalam perolehan DAK fisik yang akan kita minta di pusat. Next. Inovasi yang kami lakukan adalah tahun ini adalah Turatea, Tourism Labor Integrated Data. Ini tadi salah satu inovasi untuk menjawab permasalahan tentang big data, informasi tadi tentang pekerja industri pariwisata. Next. Yang kedua, next sebelum ini. Terus kemudian Karaeng, komunitas kreatif Kota Daeng. Ini untuk menjangkup 17 subsektor ekonomi kreatif di Kota Makassar. Jadi semua data-data ini tinggal dicari. Semua misalnya saya bergerak di UMKM apa, itu semua sudah ada. Pak Wali, ini bisa menjadi data oleh pemerintah pusat ketika melakukan pelatihan-pelatihan di Kota Makassar. Next. Ini adalah aplikasi pengembangan namanya Sotama, Smart Tourism Makassar. Dengan mendownload ini orang menjadi so tahu dan pintar tentang Makassar. Terus kemudian yang terakhir, konsep dalam pengembangan Metaverse di Kota Makassar dan industri pariwisata, kami akan menjadikan Metaverse sebagai salah satu berpromosi untuk mendekatkan calon wisatawan yang ada di Kota Makassar untuk bagaimana bisa dekat tanpa harus datang, sebelum datang ke Kota Makassar mereka sudah tahu mereka harus kemana, terus attraction apa yang sedekat dengan Pantai Losari, mereka mau makan di mana, dan kemudian ingredients yang ada di menu-menu tradisional kita mereka sudah tahu, sehingga mulai dari destinasi sampai dengan menonton konser mereka sudah didekatkan dengan cara berpromosi seperti yang disampaikan Pak Wali dan Ibu Wakil kemarin-kemarin di Prarakorsis. Mungkin itu saja dari kami. Salam Espolan Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kadis Pariwisata. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Kadis Perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan pemaparan terkait program dan kegiatan dalam mendukung program prioritas Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar menuju Kota Metaverse. Dinas Perdagangan Kota Makassar berkomitmen untuk shifting ke digital government transformation dengan meninggalkan pola-pola kerja analog untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan visi misi pemerintah Kota Makassar. Kami telah mengidentifikasi 3 isu strategis. Yang pertama, penurunan aktivitas ekonomi akibat COVID, di mana dilakukan pembangunan sentra IKM kerajinan dan penguatan kapasitas kelembagaan IKM di Kelurahan Lakang. Selanjutnya pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri dan produk unggulan. Berikutnya peningkatan kapasitas dan bantuan peralatan serta promosi startup lorong. Selanjutnya revitalisasi pasar tradisional menjadi smart pasar rakyat berstandar SNI.
Selanjutnya isu strategis yang kedua, yakni stabilisasi harga dan distribusi bahan pokok melalui pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok serta kerjasama antar daerah. Selanjutnya pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah. Selanjutnya monitoring bahan pokok dan bahan penting dan pelaksanaan sidak melalui skema kolaborasi lintas stakeholder. Isu strategis ketiga, akselerasi digital transformation, yaitu pembangunan sistem informasi, perdagangan, dan industri berbasis Geographic Information System atau GIS melalui aplikasi Sirita. Selanjutnya pembangunan sistem layanan Tera dan Tera Ulang secara on demand melalui aplikasi GoTera. Dan pengembangan warning alert system melalui aplikasi Sembakota. Terdapat 5 inovasi Dinas Perdagangan di tahun 2022. Yang pertama, aplikasi Sirita merupakan sistem informasi usaha dan produk unggulan daerah berbasis Geographic Information System, di mana untuk memonitoring dan evaluasi pelaku usaha dan produk unggulan di Kota Makassar yang mengintegrasikan data klaster yang berbasis informasi kewilayahan. Aplikasi ini juga nantinya akan menggunakan teknologi foto 360 derajat sehingga di tempat usaha dapat langsung kita ketahui berapa kursi, berapa apa-apa aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut. Selanjutnya pengembangan aplikasi Sembakota. Pada tahun ini kami akan prioritaskan pada penggunaan teknologi warning alert system, di mana pada saat pemantauan bahan pokok itu sudah menggunakan aplikasi, begitu harga komoditas naik maka di aplikasi tersebut akan memberi tanda warna merah. Selanjutnya tahun ini juga kami telah membentuk tim Trade Rangers Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam rangka usaha tertib, distribusi lancar, rakyat sejahtera. Ini akan melakukan identifikasi, pembinaan dan pengendalian pelaku usaha perdagangan dan industri dalam rangka tertib usaha dan tata niaga di Kota Makassar. Berikutnya merespon ide Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar dengan adanya TTRE, maka Dinas Perdagangan Kota Makassar mencoba memaksimalisasi mobil Smart Truck Inflation Control yang dapat digunakan sebagai mobil toko. Mobil toko TTRE atau disingkat Motere, yang dapat digunakan untuk mengakomodir promosi produk-produk startup lorong yang dapat kita lakukan pada event-event tertentu, termasuk di kegiatan pameran, Car Free Day atau kegiatan F8 nantinya. Terima kasih. Demikian yang kami sampaikan. Masih ada satu, ini layanan Tera dan Ulang on demand. Ini merupakan salah satu upaya kami untuk pemungutan retribusi, memaksimalkan PAD dengan aplikasi GoTera yang nantinya menggunakan QR code. Jadi setiap timbangan dapat dilakukan scan QR code untuk mengetahui apakah timbangan, alat ukur timbangan tersebut sudah dilakukan layanan atau Tera dan Tera Ulang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kadis Perdagangan. Terima kasih Bapak Ibu, para kepala dinas. Kita berikan aplaus kepada ketiga kepala dinas kita yang hebat. Selanjutnya saya mengundang kepada kelompok 4 SKPD unsur pendukung urusan dan pengawasan. Yang pertama, Sekretariat DPRD. Yang kedua, Sekretariat Daerah. Dan yang ketiga, Inspektorat.
Ya, untuk pertama barangkali saya persilahkan langsung kepada Sekretariat Daerah. Iya. Tolong 5 menit. Jadi kalau mau diatur dengan bagian yang lain, ya bagian yang lain setengah-setengah menit. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Pak Wali, mohon izin Ibu Wali, mohon izin para Kepala SKPD tim ahli pemerintah Kota Makassar. Izinkan kami Sekretariat Daerah untuk memaparkan, menjawab isu-isu program pemerintah Kota Makassar, baik itu isu lama yang belum terjawab maupun isu-isu yang saat ini berkembang. Maka kami Sekretariat Daerah Kota Makassar mempunyai inovasi-inovasi untuk menjawab isu-isu tersebut, di antaranya baik, kami dari bagian Kesra, Pak Wali. Ini terkait isu perkuatan keimanan umat. Kami punya program inovasi yaitu BBM murah, yaitu bersih-bersih masjid, musola dan rumah ibadah. Tolokna, touching love, di mana pekerja keagamaan itu turun untuk mendata seberapa besar masyarakat Kota Makassar buta aksara Al-Quran. Dan yang kemudian yang ketiga yaitu online, one hafiz, one lorong. Demikian dari bagian Kesra. Terima kasih. Ya, Ibu bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Pimpinan, Ibu Pimpinan. Ya. Ini yang mantap. Kami dari bagian organisasi. Iya. Izin Pak, Bapak Pimpinan, Ibu Pimpinan, terkait ada identifikasi isu yang kami angkat dari bagian organisasi. Yang pertama adalah perubahan struktur organisasi. Yang kedua, yaitu terkait dengan perbaikan program penghargaan inovasi pelayanan publik dan insentif. Dan adapun kami merumuskan solusinya adalah bagaimana melakukan kesesuaian antara regulasi dan tentunya tupoksi, dan kami akan melakukan digitalisasi terkait dengan regulasi. Dan kami merumuskan untuk membuat inovasi terkait SIMACA Metaverse, yaitu bank data terkait dengan sistem informasi, tata naskah dan SOP serta proses bisnis. Makassar menuju kota Metaverse. Terima kasih. Silakan buka Pak. Ya. Izin Pak Wali, izin Ibu Wali dan teman-teman sekalian, dari bagian kerjasama mengidentifikasi isu sebagai berikut, yaitu dokumen sama yang belum terarsip dalam database elektronik, dan juga aplikasi kerjasama itu sendiri masih konvensional atau manual dan perlunya network yang lebih luas, sehingga kami come up dengan aplikasi Macora atau Makassar Collaboration yang mudah-mudahan dapat mengatasi isu ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Kabak. Lanjut. Masih ada? Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, izin para asisten dan Pak Sekda, kami dari bagian hukum ingin mempersingkat proses produk hukum dengan membuat aplikasi cara DEKI, cepat, terarah, dan efisien, dan terintegrasi dengan tanda tangan digital. Next. Ya. Aplikasi ini penyelesaian produk hukum secara digital, signature, tracking, integration, dan big data. Terima kasih. Terima kasih Bu Kabak. Lanjut, masih ada? Ya, 42 menit lagi. Detik. Terima kasih Pak Asisten. Bapak Wali, Ibu Wali yang saya hormati, Pak Sekda, Bapak Ibu Asisten yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan dari BPM karena viral
1-2 hari ini mengenai PJRT-RW, jadi saya masuk ke sana saja. Yang pertama, untuk menuju PAD 2 triliun tentunya membutuhkan kerjasama baik Pak Camat, Ibu Camat, serta Lurah dalam rangka membekali PJRTW kita kurang lebih 5.979 RT/RW yang harus kita bekali. Ya, aplikasi tentunya berbasis clear card itu Pak Wali. Mohon maaf ini Pak Wali, kami punya aplikasi dengan nama yang berbeda dengan nama suku Bugis Makassar kita di selatan. Kalau diizinkan Pak Wali, saya memberikan aplikasi tersebut dengan nama Sima Tupang. Siap malam tunggu panggilan untuk RTW kita nanti untuk clear card. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabak. Mohon maaf karena ini bagian banyak yang ini, mohon izin ada penambahan waktu Pak Wali, Bu Wali. Lanjut. Ya, silakan. Next. Tolong. Ya. Minta tolong ditampilkan bagian tapam. Ya, oke. Mohon izin Pak Wali, Ibu Wali, Bapak Ibu asisten dan Bapak Ibu staf ahli, para tim ahli. Ini ada kesalahan sedikit. Padahal saya sudah memasukkan tadi persentasenya. Jadi berdasarkan visi misi ADAMA ditindaklanjuti program ke-8 yaitu kelurahan menjadi pusat pelayanan publik dan Somberek dan Smart dengan menetapkan yang ditetapkan oleh Pak Wali Kota adalah 8 indikator wajib untuk para camat dan lurah. Ya. Yang pertama adalah, oh ya sudah. Terus next. Next. Ya ini. Ya. Ini ada 8 indikator yang ditetapkan oleh Bapak Wali Kota Makassar, yaitu adalah yang pertama kebersihan wilayah, pelayanan publik, kesiapan antisipasi bahaya COVID-19 dan varian baru, mengaktifkan posko recover center, protokol mingguan, membangun komunikasi dengan lokal influencer yaitu Basi Barania, pencapaian target pendapatan dan restoratif justice. Dengan adanya keinginan Bapak Wali Kota untuk mengevaluasi kinerja camat dan lurah selama 3 bulan, sehingga diperlukan suatu aplikasi untuk mengukur kinerja lurah tersebut. Aplikasi ini bernama Magaratta Sombere, yang artinya adalah monitoring dan evaluasi kinerja camat dan lurah tak yang Sombere. Ini juga ada indikator pilihan dari Permendagri tentang kecamatan, di mana yang akan menilai kinerja camat dan lurah adalah Pak Wali Kota sendiri bersama Ibu Wakil Wali Kota. Kemudian adalah asesor dari lokal Basi Barania, ya, lokal influencer Basi Barania yang nanti akan ditetapkan aturan mainnya selanjutnya. Kami juga memohon bantuan kepada Bapak Tim Ahli untuk membuat suatu konsep Lurah Sombere dan nantinya akan disosialisasikan dan dilakukan BIMTEK, bimbingan teknis terhadap camat dan lurah. Setelah itu nanti akan keluar scorecard di mana nanti akan muncul semacam diagram atau grafik tentang kinerja camat dan lurah. Dan selanjutnya akan ditetapkan camat dan lurah terbaik dan camat dan lurah yang terburuk. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Wali dan Ibu Wali untuk memberikan reward dan punishment untuk camat dan lurah. Terima kasih. Selanjutnya ada satu lagi. Next lagi. Terus. Ya, oke, saya langsung saja Pak Wali terkait dengan penyusunan LPPD. Bahwa ada Permendagri baru nomor 18 tahun 2020, sehingga memang para penginput yang ada di SKPD perlu menyesuaikan dalam waktu yang relatif lama. Sehingga kami bersama tim APIP Inspektorat merasa perlu untuk membuat aplikasi namanya Acini Ki LPPDeta. Ya, aplikasi ini akan dihubungkan dengan narasumber langsung dari Direktorat EKPKD, sehingga para penginput yang ada
di SKPD nantinya secara metaverse akan melakukan bimbingan dan langsung bisa bertanya indikator apa kira-kira yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri sehingga capaian kinerja pemerintah Kota Makassar dapat betul-betul mencapai tinggi dan sangat tinggi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak. Lanjut cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wali, izin Ibu Wali. Baik, kami akan mencoba memaparkan isu yang kami hadirkan pada malam hari ini adalah sulitnya penyusunan rencana umum pengadaan yang berimplikasi terhadap lambatnya pengumuman rencana umum pengadaan. Sehingga perlu ada fasilitas untuk memudahkan penyusunan rencana umum pengadaan, yaitu dengan menghadirkan aplikasi yang kami berikan nama adalah SIPABAJI, yaitu Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terintegrasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir. Mohon izin Pak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wali. Kami dari bagian perekonomian, yaitu yang pertama yang terkait dengan program prioritas pemerintah kota, yaitu penataan total BUMD, di mana di sini yang menjadi isu adalah yang pertama yaitu terkait dengan perlunya penguatan struktur BUMD, kemudian yang kedua masih tingginya ketergantungan modal daripada BUMD, perlunya inovasi bisnis dan daya adaptasi daripada BUMD, kemudian masih perlunya kelengkapan regulasi BUMD. Inovasi, beberapa solusi yang kami masukkan yaitu yang pertama adalah melakukan restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM dan struktur bisnis daripada BUMD. Kemudian yang kedua yaitu mengalokasikan penyertaan modal daerah dan secara efektif. Dan yang terakhir adalah adanya aplikasi SIBUMDA, Sistem Informasi Badan Usaha Milik Daerah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi kami dari Sekretariat Daerah. Seragamnya putih biru, sepatunya merek Converse. Pantai Losari airnya biru, Makassar tak menuju metaverse. Mantap. Babak 1, babak 2, hidup para kabak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak. Ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Sekwan untuk menyampaikan pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Bapak Ibu tim ahli, senior-senior dari SKPD dan teman-teman sekalian. Di Sekretariat DPRD Kota Makassar, kami sama fungsinya dengan Sekretariat Daerah adalah fungsi supporting. Fungsi supporting itu di Undang-Undang 23 2014, kalau Sekretariat Daerah supporting kepala daerah. Kalau Sekretariat DPRD adalah supporting DPRD ya, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, ada 3 isu yang terdapat di Sekretariat Daerah, di Sekretariat DPRD Kota Makassar. Yang pertama adalah adanya produk hukum yang sebagian masyarakat menganggap ide-idenya itu tidak masuk di situ. Ya, sehingga kami akan kembangkan yang namanya Sistem Informasi Konsultasi Publik yang disingkat SIPAKATAU. Next. Ya, jadi ini SIPAKATAU Pak. Jadi mulai dari usulan baik DPRD maupun dari eksekutif, ini ramperdanya itu kita meminta
kepada masyarakat untuk misalnya ada ramperda kita ajukan, itu masyarakat bisa berpartisipasi di situ melalui aplikasi ini. Ya, jadi nanti kalau metaverse nanti ada anunya juga Pak, ada avatarnya anggota dewan di situ. Iya, jadi 1 kali 24 jam, walaupun tengah malam masyarakat mau berkomunikasi dengan anggota dewan, itu ada avatarnya, bisa ditemu di situ. Sampai dengan menjadi perda. Ya, karena SKPD kami agak unik, karena kami berada di 2 alam. Ya, jadi legislatif dan eksekutif. Ya, alamnya itu Bu. Ya. Yang kedua, next. Ini kami akan kembangkan kembali Ajamma, ajang aspirasi masyarakat Makassar. Ini karena tidak adanya kanal atau saluran menyampaikan aspirasi maupun pengaduan. Nah, jadi ini prinsipnya jalan melalui aplikasi juga. Jadi nanti di aplikasi itu juga ada avatarnya. Di metaverse itu ada avatar, baik itu misalnya ada permasalahan. Misalnya permasalahan di masyarakat yang kalau dilihat, oh ini harus dijawab oleh Komisi A. Itu langsung avatar dari Komisi A yang langsung jawab. Iya. Begitu pula seterusnya. Ya. Jadi sampai dengan kita memberikan rekomendasi kalau perlu RDP, rapat dengar pendapat, itu akan kami fasilitasi kepada SKPD terkait. Next. Yang terakhir, erota. Ya. Jadi banyak masyarakat berpikir bahwa hasil reses itu tidak masuk dalam pokir anggota dewan. Nah, sehingga ini kita cover di sini juga, ya, ada kita buat yang namanya sistem erota, reses oleh kita. Jadi masyarakat bisa mengajukan di situ. Karena kenapa? Karena 1 kali reses itu hanya 6 titik maksimal. Itu tidak bisa mengcover seluruh kota Makassar. Sehingga kami mempunyai ide untuk membentuk yang namanya erota. Jadi sudah sipakat tahu, kalau tidak dilayani Ajamma silakan, kalau sudah tidak dilayani Ajamma maka erota nih. Ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekwan. Selanjutnya saya mengundang Ibu Inspektur untuk menyampaikan pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Ibu Asisten, seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, izinkan saya mewakili Inspektorat Kota Makassar memaparkan beberapa hal yang tentunya sangat memegang peranan penting dalam pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Makassar. Next. Alokasi anggaran pembinaan dan pengawasan tahun anggaran 2022 untuk Inspektorat Daerah Kota Makassar telah dialokasikan sebesar Rp23.564.000.000. Next. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pencapaian 2 program utama. Dalam hal ini adalah program penyelenggaraan pengawasan, next, dan program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi. Dengan capaian dari program ini adalah tingkat kapabilitas APIP level 3 dan tingkat maturitas PIP level 3. Next. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Makassar dalam pencapaian dan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah yang pertama, penurunan opini hasil pemeriksaan LKPD dari BPK yang tadinya selama 5 tahun berturut-turut di periode kepemimpinan Bapak Wali Kota yang pertama, pemerintah Kota Makassar dapat mempertahankan opini WTP, tapi di tahun yang lalu sayangnya pemerintah kota tidak dapat mempertahankan opini tersebut sehingga hanya meraih opini WDP. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah rendahnya capaian nilai LPPD. Izin seperti yang kita ketahui bersama, di periode pemerintahan Bapak Wali Kota terdahulu, Bapak Wali Kota mengantarkan pemerintah Kota Makassar
meraih 2 kali peringkat pertama LPPD terbaik se-Indonesia dan 1 kali peringkat kedua. Sayangnya di LPPD 2020, mohon maaf Pak Wali, hal tersebut ya tidak optimal sehingga menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa mengoptimalkan nilai pencapaian LPPD itu kembali. Kemudian selanjutnya permasalahan yang kami hadapi juga adalah rendahnya capaian Korsubga KPK. Dan yang selanjutnya adalah kurangnya progres tindak lanjut temuan pemeriksaan. Ya, izin melaporkan lagi Pak Wali. Mohon maaf ya, kondisi hasil realisasi tindak lanjut BPK semester 1 tahun 2021, pemerintah Kota Makassar berada pada urutan kedua, tetapi insya Allah dengan dukungan seluruh SKPD, arahan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, kami yakin prestasi-prestasi yang terdahulu dapat kita capai kembali. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah rasio tenaga APIP dengan entitas pemeriksaan belum seimbang, dan yang terakhir banyaknya permasalahan atau penyimpangan yang bermasalah hukum. Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, kami menyimpulkan beberapa solusi. Yang pertama, fokus pemeriksaan tidak hanya berfokus pada pos audit. Dalam hal ini, mulai tahun 2022, Inspektorat Kota Makassar berusaha mengoptimalkan, melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program-program kegiatan SKPD. Dan yang kedua adalah penerapan perencanaan dan pengawasan berbasis resiko. Dan tentunya perlunya penguatan manajemen resiko di internal SKPD. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas APIP. Yang keempat, penguatan kerjasama dengan BPKP selaku APIP dan tentunya dengan teman-teman aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Dan solusi yang terakhir adalah penerapan sistem informasi dan teknologi terhadap peningkatan kinerja pengawasan. Next. Seperti yang disampaikan tadi, solusi yang keenam adalah penerapan sistem informasi. Ada 5 aplikasi yang akan kita terapkan di Inspektorat Kota Makassar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama, e-Akutana, yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengawasan secara online. Jadi pendampingan yang dilakukan inspektorat tidak perlu dilakukan secara tatap muka. Kemudian ada Sipakatahu, yaitu sistem pemantauan tindak lanjut, di mana mengoptimalkan pemantauan tindak lanjut yang setelah kami laporkan tadi berada di posisi kedua. Kemudian, masih boleh lanjut kah? Habis waktunya Ibu Inspektor. Ya, izin Pak Wal, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berikan aplaus untuk ketiga SKPD kita. Terima kasih atas penampilannya. Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Boleh saya minta tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih banyak moderator kita yang begitu luar biasa. Asisten Bidang Administrasi Umum Bapak Haji Muhammad Mario Said SIP MSI. Dan seluruh SKPD yang sudah... Betul, jadi ada 6 SKPD pada kesempatan kali ini. Dari SKPD urusan pilihan dan SKPD unsur pendukung urusan dan pengawasan. Betul sekali. Masih ada lagi SKPD berikutnya yang akan memaparkan ide-ide cemerlangnya pada malam hari ini. Masih malam atau pagi nih ya? Menuju pagi. Oke. Saya minta sebelah kiri saya. Mana tepuk tangannya dulu dong. Good job, I love you. Insya Allah doa kita, semangat kita, solusi kita diijabah oleh Rasulullah SWT. Amin. Yang kiri ternyata masih 100% bangun. Yang kanan, tepuk tangannya mana? Pariwisata paru. 200% juga masih bangun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pastinya masih semangat kita di sini. Harus. Masih ada beberapa SKPD yang akan memaparkan solusi dan juga tentunya semua yang tentunya bisa kita koordinasikan pada kesempatan kali ini. Yes. Langsung aja kalau gitu Fafa. Langsung saja kita akan melangkah untuk kelompok kelima.
SKPD unsur penunjang urusan. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan dari Bapeda. BPKAD. Teriakannya mana nih? Bapenda. Wih. Dari BPKAD. Oh, dari sana juga ya. BKPSDMD. Panjang ya. Selanjutnya. Balitbangda. Balitbangda. Oke. Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Good job. Nah, untuk kelompok 6 Yes. juga akan hadir di atas panggung, yaitu dari perusahaan daerah, dari PDAM. Mana teriakannya PDAM? Mana PDAM? Terima Wah. kasih, PDAM saya lancar di rumah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana teriakannya nih yang paling seru banget ya? PD Parkir. Kayak Maiki. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Oke. Lanjut. 3000 bis sekarang. Oh Cika. iya, baik. Oke, dari PDRPH. Oke. Selanjutnya dari PD BPR. Jangan baper ya. Oke. PD Pasar. Ini tempatku selalu kalau pulang kampung. Dan PD Terminal. Maling kiri, maling Masih kiri. hadir ya. Oke, kalau begitu tanpa Oke. menunggu berlama-lama, kita akan bersama-sama mengundang moderator yang akan memimpin pemaparan SKPD pada kesempatan kali ini. Kami mengundang dari staf ahli Bapak Andi Irwan Bangsawan. Boleh kita minta tepuk tangannya dulu dong? Dengan hormat disilakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita percepat waktu tentunya karena waktu sudah 1, 2, 3 ya. Waktu sudah cukup. Bagaimana kalau kita bergerak berdiri dulu sedikit? Izin Pak Wali, boleh? Berdiri dulu sedikit, ayo semua teman-teman, ayo. Ayo semangat. Ayo kita goyangkan sedikit tangan di atas. Ya. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Siap Pak. Terima kasih, silakan duduk. Mohon maaf. Malam semakin larut, namun semangat tetap membara. Saya panggilkan pemaparan SKPD pertama, Bapeda. Ayo, maju. BPKAD, Bapenda, BKPS MD, Balitbangda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Silakan. Jadi yang dibahas di sini adalah isu yang saat ini hangat dan tentunya solusi, inovasi apa yang akan dilakukan dan kalau ada aplikasi tentu disampaikan dan bagaimana tentang respon SKPD tetap program Bapak Wali Kota yaitu Metaverse. Ini yang perlu disampaikan. Terima kasih. Ya, untuk pertama kami mengundang dari BPKAD dulu. Ya. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, serta seluruh undangan Rekorsus yang sama berbahagia. Izin Pak Wali terkait pemaparan program prioritas yang telah dipaparkan oleh Bapak Wali Kota, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari
kepala SKPD, baik yang telah maupun akan memaparkan, ujung-ujungnya pasti ada di belanja. Sedikit gambaran untuk belanja tahun anggaran 2022 untuk pemerintah kota itu sudah mencapai angka 5, sekian triliun. Pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan rekan-rekan para pengelola keuangan di tingkat SKPD dalam angka pelaksanaan penatausahaan keuangan. Ini yang menjadi pertanyaan. Bapak Wali Kota yang saya hormati, SKPD tentunya diharapkan tidak hanya pandai dalam membelanjakan anggaran yang dikelola, tetapi dituntut juga untuk cerdas dalam menatausahakan pengelolaan keuangan. Apalagi di dalam aturan terbaru di PP nomor 12 dan turunannya Permendagri nomor 77 itu sudah dijelaskan bahwasanya proses verifikasi keuangan itu tidak sampai lagi seluruhnya tidak sampai lagi ke BPKD. Artinya apa? Teman-teman di SKPD ini harus memperkuat para pengelola keuangan di tingkat SKPD. Ini untuk meminimalisir terjadinya temuan-temuan oleh aparat pengawas. Disinilah kehadiran kami, Bapak Wali Kota. Di sini kehadiran kami. Amanah berdasarkan Perwali 109 di pasal 4 ayat 3 huruf L mengamanahkan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dari BPKD adalah melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi terhadap proses pelaksanaan administrasi keuangan di setiap SKPD. Karena itu, setiap saat kami hadir, setiap saat kami terbuka kepada rekan-rekan SKPD untuk melakukan koordinasi, konsultasi terkait dengan pengelolaan keuangan yang ada di setiap SKPD. Bapak Wali Kota yang saya hormati, next. Ada dua permasalahan, sebenarnya dari sekian banyak permasalahan, ada dua permasalahan yang kami ungkap, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang, karena kami ada dua fungsi, mengelola barang dan mengelola keuangan. Next, kami langsung saja ke inovasi. Nah, apa ini Siaganta? Siaganta ini adalah perpaduan antara aplikasi yang ada di BKD dengan yang ada di BPKD. Apa ini Siaganta? Ini terkait dengan, saya mohon maaf, senior-senior yang mau pensiun ini, terpaksa kami buat aplikasinya. Artinya apa? Surat keputusan wali kota terkait pensiun tidak akan dikeluarkan sebelum semua barang-barang milik daerah itu dikembalikan ke daerah. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kepada senior-senior yang akan pensiun, semua barang milik daerah itu akan dikembalikan terlebih dahulu sebelum SK terkait dengan pensiun itu dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah Sambalu. Next. Sambalu ini adalah sistem aplikasi pemindahan online authorization. Ini untuk lebih mempermudah, karena terus terang khususnya sistem pemindah bukuan, transaksi kita dalam 1 bulan itu ada sekitar 8.000. Kalau dikerjakan secara manual ini tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Makanya melalui sistem aplikasi ini kita berharap ada hal yang kita putus, ada mata rantai yang kita putus sehingga proses ini bisa cepat. Saya kira ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Kepala BPKD tentunya. Selanjut Kepala Bapenda. Ya, semangat Bapenda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Ibu tim ahli dan seluruh staf ahli, para asisten dan tim pemerintah Kota Makassar pada malam hari ini. Kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar mencoba memberikan penjelasan mengenai menuju PAD 2 triliun. Next. Bapenda dalam menjalankan fungsinya, menjalankan misi pertama, diturunkan melalui tujuan kedua, tujuan 1-2 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, kemudian diturunkan pada sasaran 1-2-2, meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui program strategis, yakni program pengelolaan pendapatan daerah dengan 2 indikator outcome, yakni rasio PAD pada komponen pendapatan daerah dan deviasi realisasi PAD terhadap anggaran. Next. Selanjutnya kita melihat realisasi PAD Kota Makassar dari 2017 hingga 2021 terjadi kenaikan namun sangat tidak signifikan, dan di tahun 2022 ini kami diberikan kepercayaan untuk mengemban target sebesar 1,6 triliun sehingga terjadi proyeksi peningkatan sebesar 600 miliar di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Next. Adapun isu yang kami identifikasi di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu pertama, penerimaan pajak daerah kami yang belum optimal. Kedua, kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, database pajak daerah belum terintegrasi. Dan yang terakhir, sumber daya manusia dan regulasi yang belum optimal. Olehnya karena itu, strateginya adalah next. Pertama, menyusun profiling seluruh wajib pajak daerah yang digunakan sebagai penentuan potensi pajak daerah. Menyusun profiling ini penting karena nanti Bapak Wali Kota Makassar akan membuat suatu namanya mall pelayanan publik. Disinilah nanti Bapenda beserta seluruh SKPD pendapatan akan terkait melalui sistem-sistem mekanisme menyusun profiling wajib pajak daerah. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi berbasis digitalisasi, yaitu tapping box, CCTV, himbauan dan arahan dari Bapak Wali Kota untuk melakukan pengawasan kepada beberapa hotel dan restoran, karena kita ketahui bersama bahwa beberapa hotel dan restoran menggunakan self-assessment, yakni mereka sendiri yang mengakses pendapatan mereka, sehingga dengan adanya CCTV nanti bisa ketahuan beberapa potensi-potensi yang ada di hotel dan restoran. Yang ketiga, menyusun database perpajakan melalui digitalisasi pajak yang terintegrasi dan sinergis. Keempat, penguatan SDM melalui Diklat dan BIMTEK. Mohon izin Pak Wali bahwa di Bapenda sendiri kami masih sangat kekurangan tenaga-tenaga penyidik, tenaga jurusita, tenaga pemeriksa dan lain-lainnya. Terus menyusun perda pajak dan retribusi. Pada saat ini sudah turun undang-undang HKPD nomor 1 tahun 2022 dan kami akan segera menyesuaikan dengan peraturan daerah. Next. Ya, kita masuk ke aplikasi. Kita membuat suatu aplikasi namanya Pakinta. Pajak terintegrasi dan terdigitalisasi. Jadi Pakinta ini merupakan suatu tools bagi petugas-petugas pajak ataupun untuk masyarakat nanti untuk mengecek atau untuk membayar seluruh jenis pajak daerah. Dan Pakinta ini merupakan aplikasi induk. Di bawahnya ada seluruh aplikasi yang terdiri dari jenis pajak daerah. Next. Di dalam Pakinta akan mengakomodir seluruh jenis pajak daerah seperti PBB, BPHTB, PPJT, air tua tanah dan lain-lain. Ini semua akan terbentuk dalam aplikasi-aplikasi dan induknya namanya Pakinta. Next. Ya, sekarang ini bisa dicek Pak, kalau mau mengecek nopta di berapa yang kita bayar atau ada tunggakan tak bisa dicek di pbb.makassar.go.id dan sekarang juga sudah bisa dibayarkan melalui Gojek, Grab, Tokopedia dan lain-lain. Next. Cek Rekameta juga sudah bisa diakses. Next. Program strategis tadi yang disebut Pak Wali, Buntala, Bundaran Tamalan Rea. Kenapa disebut program strategis? Karena di sekitar bundaran nanti kelak di situ akan ada beberapa pemasangan videotron. Jadi kami berasumsi di sekitar bundaran itu ada sekitar mungkin 200 hingga 300 videotron yang akan dipasang. Next. Semar Panjingkulu bisa disingkat juga Sikulu. Jadi di Semar Panjingkulu nanti ini kami bisa menyampaikan bahwa ada sekitar 7 titik Sikulu di sini. Yang pertama ini Jalan Perintis Kemerdekaan dan Pacerakang, yang kedua Jalan Petarani Jalan Raya Pendidikan, yang ketiga Petarani Hertasning, keempat Sultan Alauddin Emesailan, kelima Raja Wali Garuda, keenam Petarani Jalan Pelita, dan ketujuh Jalan Veteran Selatan dan Jalan Landak. Seandainya ada 4 titik di Semar Panjingkulu ini, maka kami berasumsi bahwa
satu Videotron itu berkisar untuk pembayaran pajaknya sekitar 300 juta per tahun, maka bisa dikalikan 4 menjadi 1,2 M dalam satu titik Panjingkulo. Dikali 7 menjadi 8,4. Itu kalau 4 titik. Aduh, si banyak ini Pak Wali. Ya. Next. Ya, di Makaverse Pak Wali, seperti disampaikan oleh Pak Daniel tadi, untuk membuat di Makaverse maka akan membuat augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence. Untuk peta blok PBB ini, di Makaverse-nya nanti mungkin begini Pak, orang bisa melihat langsung secara utuh peta-peta blok PBB mereka di wilayah-wilayah mereka, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran lagi mengenai pembayaran PBB. Kedua, next. Begini pun di reklamnya. Di reklamnya nanti orang bisa melihat menggunakan NFT Pak Wali. Jadi di situ nanti kelihatan titik-titik reklam mana yang bisa digunakan. Ketiga, pembayaran PB. Jadi pembayaran PB juga bisa nanti berbasis kripto. Jadi masyarakat tidak perlu lagi untuk datang ke loket-loket atau membayar secara digital. Dan kripto inilah yang kami akan mencoba nanti, tantangan kami ketika mengkonversi pembayaran PB, PBHTB dan lainnya ke dalam pembayaran kripto. Terakhir ya, Takinta Pak Wali. Ada lagi Takinta, ada Pakinta dan ada Takinta. Jadi Pakinta merupakan tools dan Takinta ini adalah merupakan pentahelix. Jadi kami juga menyusun ada tim namanya pentahelix yang terdiri dari tim akademisi, tim hukum, tim ketua RT/RW, tim lokal influencer dan tim Basibarania. Jadi tim akselerasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, karena komitmen peningkatan PD menjadi tanggung jawab kita bersama. Yakin dan percaya ki naik PD tak, naik tongi DPA tak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kasih tambahan waktu karena memang inovasinya ini harus kita dengarkan bersama. Yang selanjutnya dari BKPSDM. Mana pendukungnya BKPSDM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wali, izin Bu Wali, kami mewakili BKPSDMD memaparkan program BIPANG. Program ini adalah Big Data Kepegawaian Terintegrasi. BIPANG ini lahir dari filosofi bahwa beras-beras ini merupakan suatu data-data yang tergabung menjadi satu big data. Big data kepegawaian ini muncul karena adanya banyaknya duplikasi data di SKPD. Yang kedua, digitalisasi pelayanan kepegawaian dan merit system. Yang ketiga, digitalisasi arsip. Road to solusinya yaitu adanya pembuatan diklat center yang kami akan combine dengan assessment center untuk pelaksanaan tahun ini. Yang kedua adalah pelaksanaan uji kompetensi untuk staf dan eselon 4 yang akan menduduki eselon yang lebih tinggi. Untuk BIPANG sendiri, kami membuka secara luas bagi SKPD yang akan mengintegrasikan data-datanya yang menggunakan data pegawai. Saat ini kami sudah terintegrasi dengan yang pertama BKN, yang kedua Taspen, yang ketiga BPD, yang keempat BPKAD yang sudah dijelaskan tadi. Kami harap ke depan SKPD lain seperti inspektorat juga dapat memanfaatkan big data kami ini. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada di BKPSDMD sebagai pendukung big data kami Pak Wali, izin. Ada Simpek, Smart Absensi, Eniaja, Digital Arsip, Kinerja, KBGB, dan Cuti Online, serta tanda tangan digital yang kami sudah
lakukan untuk tahun ini. Next. 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 Terkait ini aja, banyak keluhan-keluhan bahwa di saat tidak online, maka bermasalah dengan absensi. Untuk tahun ini kami telah mengembangkan bahwa dengan mode offline pun kita bisa mengabsensi di saat online, di saat data masuk. Jadi walaupun tidak ada data, kita sudah bisa mengabsen. Next. Ini yang sudah terintegrasi, izin Pak Wali. Next. Ke depan, kami harap big data ini dapat digunakan sebagai analisis kebutuhan jabatan, analisis kinerja pegawai, sistem merit dalam artian talent pool, dan analisa-analisa lainnya. Demikian Pak Wali yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk BKD, ya. Terima kasih BKD. Selanjutnya Balit Bangda. Mana pendukungnya Balit Bangda ini? Mana? Ayo dodong, ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Bapak Ibu Asisten, Bapak Ibu tim ahli semua SKPD yang hadir, yang saya masih hormati. Baik, saya langsung saja Pak Wali. Silakan. Jelas Balik Banda mempunyai tugas di bidang riset dan inovasi. Ini jelas. Di riset kita ada dua yang kita lakukan penelitian di bidang pembangunan dan di bidang kebijakan. Sepanjang 2017 pembentukan Balik Banda sampai pada tahun 2021, kita sudah menelurkan rekomendasi riset sebanyak 46 hasil riset, baik bidang pembangunan maupun kebijakan. Dan juga inovasi sebanyak 164 inovasi yang kita sudah laksanakan. Kemudian Bapak Wali Kota, untuk di tahun, kembali dulu, masih di riset. Kemudian yang kedua adalah inovasi. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa di dalam rangka pembuatan inovasi kepada seluruh SKPD, sebaiknya kita mengacu pada standar inovasi yang dilombakan oleh Kemendagri. Sehingga kami apresiasi, tetapi alangkah bagusnya jikalau inovasi kita ini, kita menggunakan standar inovasi daerah yang dikeluarkan oleh Balik Banda Kemendagri. Ini kita bisa lombahkan, di samping kita membuat inovasi, ini kita bisa lombahkan di lomba IGA nantinya. Kita ketahui kita sudah masuk kota terinovatif, nah mudah-mudahan dengan 2 inovasi, 5 aplikasi yang kita lakukan setiap SKPD, ini bisa menambah dan mengikutkan pemerintah Kota Makassar untuk tahun 2023, bukan lagi terinovatif, tapi sangat terinovatif. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, kami mengundang Pak untuk percepatan inovasi ini, tanggal 17 kami buka forum inovasi untuk menyampaikan kepada teman-teman yang melakukan inovasi, memberikan sosialisasi terkait dengan 20 indikator yang harus dipenuhi di dalam rangka pembuatan inovasi tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, ini solusi yang kita ingin sampaikan pada malam hari ini, saya kira terjawab Bapak Wali Kota. Dari 20 program strategis, kami di Balik Banda memang urusan penunjang, tapi dalam kerja-kerja itu sangat vital. Karena ketika ini kita laksanakan, tentu ini akan menjadi payung hukum regulasi kita di dalam rangka penguatan pelaksanaan 20 program strategis Bapak Wali Kota. Omnibus, progres kita dari pembuatan Ramperda Omnibus Kota Makassar ini
sudah berada pada tahap seminar awal. Ada 3 tahap yang kita laksanakan Pak Wali Kota. Yang pertama tahap awal sudah dilaksanakan, yang kedua tahap seminar kemajuan, dan yang ketiga adalah tahap seminar hasil. Insya Allah sesuai target yang disampaikan Bapak Wali Kota, 6 bulan dari sekarang kami sudah komunikasi dengan Ketua Tim Koordinator Bapak Prof. Ilmar yang ikut terlibat dalam proses pembuatan Ramperda Omnibus Kota Makassar. Kemudian yang kedua, juga salah satu yang kita buat di Balikbanda sebagai fasilitator, Makassar, pembentukan Makassar Incorporate. Ini juga sudah progres di seminar awal. Insya Allah target yang sesuai disampaikan oleh Bapak Wali Kota, 6 bulan, insya Allah bisa kami laksanakan. Setelah itu kami masukkan ke Pansus DPRD untuk dijadikan perda nantinya. Kemudian selanjutnya, nah mudah-mudahan kami tidak salah makna daripada the future of metaverse. Kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, Balikbanda insya Allah akan bertransformasi ke Brida. Sesuai amanat pasal 66 Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Kami ingin sampaikan Bapak Wali Kota, dari 50 kabupaten kota untuk pembentukan BRIDA, salah satu kota Makassar masuk dalam pembentukan BRIDA tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teputan untuk Balikbangda dulu, teman-teman. Selanjutnya dari Badan Kesbangpol. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Bapak-Bapak, Ibu staf ahli Wali Kota, dan Kepala SKPD. Izin langsung di slide terakhir, karena waktu slide terakhir. Izin Bapak Wali Kota, kami di Kesbangpol lebih kepada mendukung program Bapak Wali Kota yang di poin 10 Bapak Wali Kota, perkuatan keimanan umat. Ya. Itu kemudian kita identifikasi masalah. Masalah kota kita ini adalah kompleksitas yang begitu masif di Kota Makassar untuk mendukung apa yang digagas oleh Bapak Wali Kota tadi 10 program itu utama. Kami juga kedatangan kemarin dari Badan Penanggulangan Terorisme Bapak Wali Kota. Masalah yang pokok yang dari Jakarta kemarin adalah kita terlalu dekat dengan IKN, Ibu Kota Negara Baru. Dan mereka menganggap bahwa Makassar ini adalah kota yang paling akan berpengaruh terhadap IKN nanti ke depan. Jadi menjadi atensi dari pemerintah pusat. Ini tantangan kita di Kesbangpol Bapak Wali Kota. Kemudian inovasi yang coba kita jabarkan dari tugas pokok dan fungsi yang ada di Kesbangpol itu pertama sikat tutui. Sikat tutui ini adalah kita mendapatkan isu bahwa isu-isu SARA, isu-isu agama itu merupakan seperti gunung es. Kelihatan di atas itu kecil, tapi sebenarnya di bawah ini besar. Kalau kita tidak memperhatikan, mempertahankan, kemudian menganalisis, itu akan sangat berbahaya. Ya. Mungkin di forum ini tidak saya katakan karena banyak data-data yang kami miliki di Kesbangpol itu bersifat restricted, ya, terbatas. Ya. Hanya akan kami sampaikan ke Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Tapi ya di sini adalah kita melihat bahwa FKUB, FPK berjalan dengan baik sekarang, ya, dan kita harus mempertahankan tingkat moderasi beragama dan toleransi yang kita sekarang di poin 72. Nah, itu kalau kita tidak pertahankan bisa saja dia turun. Tapi bukan turunnya yang kita takutkan adalah kemudian isu SARA dan agamanya yang berbahaya. Ya. Itu ada 12 indikator yang kemudian kita harus pertahankan. Dan mungkin kita sudah bicara dengan FKUB, mungkin kita akan membuatkan aplikasi untuk mengukur dan melihat
hal tersebut secara terus-menerus. Kedua adalah Satgas Pasinta. Ini singkatan akronim dari Satuan Tugas Peningkatan Partisipasi Pemilih dan Pengawasan Partisipatif. Isunya adalah kita lihat data partisipasi pilkada tahun 2020 itu adalah 59,66%. Saya kira itu cukup rendah ya. Yang paling tertinggi di Kota Makassar itu ada di kelurahan Lakang. Itu 88,9% dan Untia 80%. Ini kemudian apalagi kita menyongsong tahun 2024 membuat kita harus mencari jalan keluar bagaimana meningkatkan. Kami sudah bicara dengan KPU, kita harus memperhatikan ini dan kita membuat aplikasi untuk kemudian bisa mengukur ini seluruh kota bagaimana bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Kemudian Okcarakde, singkatan dari Organisasi Kemasyarakatan Cepat, Responsif, dan Up to Date. Permasalahan kita hadapi bapak-bapak, ibu-ibu adalah data organisasi kemasyarakatan juga ini Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota ini restricted ya. Dia hanya biasa diakses oleh BIN, BAIS dan aparat intelijen. Permasalahan di Kesbangpol adalah data-data ini bersifat manual. Kadang-kadang saya kesulitan. Bapak Wali Kota diundang satu ormas, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda bertanya ke kita, ini terregistrasi tidak ini? Nah ini kesulitan kami karena dia manual ada di kantor. Kami coba membuatkan aplikasi ini, kemudian kita bisa sharing ke aparat-aparat keamanan. Kemudian ini juga bermasalah karena mereka meregistrasi untuk baru. Sekarang ini kita tidak lagi boleh di Kesbangpol itu diberikan, tidak boleh mengeluarkan SKT, surat keterangan terdaftar. Itu kewenangan dari Depdagri. Di Depdagri data ormas itu ada 361.000 lebih. Dan itu kewenangan Depdagri, bukan lagi kewenangan daerah. Kita hanya pelaporan, tapi ini juga bermasalah karena mereka masih manual. Kami coba ke depan mengembangkan aplikasi bagaimana bisa online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban Kesbangpol. Terakhir Kepala Bapeda, Dan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wali, mohon izin Ibu Wali, mohon izin Bapak dan Ibu asisten, Bapak dan Ibu staf ahli, mohon izin Bapak dan Ibu para tim ahli serta Kepala SKPD yang sempat hadir pada hari ini. Mohon izin kami dari Bapeda Kota Makassar ingin menyampaikan sekaitan dengan bagaimana visi dan misi Bapeda Kota Makassar untuk 2022 dalam rangka Makassar menuju Metaverse atau Makaverse. Tentunya kalau tadi melihat jadwal harusnya saya paling pertama, tetapi mohon izin Pak Wali, saya punya dua alasan kenapa saya minta saya yang paling terakhir. Pertama, kami ini Bapeda tuan rumah, kami akan lebih bagus mempersilahkan tamu untuk paling pertama untuk menyampaikan visi misinya. Dan yang kedua, kemudian saya mohon izin karena saya paling junior, saya mempersilahkan para senior saya duluan. Nah, Bapeda sebagai salah satu SKPD tentunya melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Nah, untuk tahun 2022, Bapeda mempunyai total pagu anggaran kurang lebih 37 miliar, di mana total anggaran terbesar berada pada porsi belanja barang dan jasa sebesar 63%, dan kemudian yang paling kecil di angka untuk belanja modal sebesar 0,1%. Nah, selanjutnya, kemarin waktu Prarekursus, Pak Wali sudah menyampaikan kepada seluruh SKPD untuk turun ke lapangan menganalisa apa-apa saja yang menjadi permasalahan di masyarakat, utamanya berkaitan dengan urusan SKPD. Nah, Bapeda dalam hal ini sudah melakukan evaluasi dan sudah turun ke lapangan karena memang kita berkaitan dengan kalender perencanaan, di mana kemarin Musrembang sudah jalan dari bulan 1 sampai dengan bulan 3 ini. Nah, untuk tahun 2023, karena kita bicara masalah kalender perencanaan 2023, Bapeda juga sudah menentukan bersama-sama Pak Wali kemarin, kita sudah mengambil untuk tema RKPD 2023, kita sudah melangkah untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan melalui transformasi digital, disertai
penyediaan infrastruktur yang inklusif. Ini tentu saja bersesuaian dengan program kita di tahun 2022, di mana kita akan semakin mendorong belanja modal semakin besar nantinya di APBD kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali bahwa belanja modal kita untuk tahun 2022 di angka 1,4 triliun lebih. Ini merupakan prestasi luar biasa. Karena kemarin kita cuma berada di angka 600 miliar dan alhamdulillah tahun ini sudah di angka 1,4 triliun lebih. Ini menandakan kita sudah masuk ke dalam fase pemulihan ekonomi, masuk ke dalam fase ketiga Makassar Recover, di mana pemulihan ekonomi menjadi salah satu poin yang menjadi utama di APBD Kota Makassar. Nah lanjut, untuk pokok permasalahan, kami dari Bapeda melihat ada dua pokok permasalahan yang penting. Yang pertama, masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil musrembang. Banyak masyarakat yang mengeluh, ternyata hasil-hasil musrembang belum terakomodir masuk dalam APBD. Tidak diberikan alasan yang jelas kenapa tidak bisa diakomodir. Banyak yang mengeluh bahwa ternyata usulan yang dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan ada yang 3 tahun yang lalu itu tidak bisa diakomodir masuk dalam APBD, dan itu tidak diberikan penjelasan secara detail pada saat musrembang tahun selanjutnya. Yang kedua, kurangnya dukungan teknis terhadap SIPD yang ada di Kota Makassar. Nah kita tahu sendiri dengan adanya Permendagri nomor 70 dan Permendagri 90 tentang SIPD memberikan kewalahan terhadap pemerintah. Banyak kegiatan-kegiatan kita yang menutup ruang kita untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Nah, akhirnya kami dari Bapeda memberikan ada 3 solusi. Yang pertama untuk kebijakan Pagu Musrembang, ini kita sudah lakukan di tahun 2020 ini untuk tahun 2023, di mana kita sudah membagi porsi untuk dana kelurahan sebanyak 400 juta dan ini akan kita tingkatkan. Kemudian untuk dana sektoral sebanyak 400 juta juga. Yang kedua kita sudah menyiapkan yang namanya Bapeda Korder, dan yang terakhir untuk aplikasi pendukung proses perencanaan pembangunan. Ada 5 aplikasi yang kami tawarkan. Pertama untuk pemanakan gasing, ini berkaitan dengan kota sehat. Yang kedua untuk Psikolaki, berkaitan dengan anak sekolah atau pendataan ATS, ini mendukung visi misi pemerintah kota. Yang ketiga merupakan Siagang, untuk sistem informasi data perencanaan dan penganggaran. Dan yang keempat ini Siator. Siator ini kita dapat menggunakan VR, kemudian kita dapat berjalan nanti di kota, jalan-jalan kota, kita bisa melihat berapa total anggaran yang sudah digunakan untuk pemeliharaan dan belanja modal terhadap jalan tersebut. Nah selanjutnya yang terakhir, kami akan menyiapkan yang namanya Si Pakarawa. Si Pakarawa ini merupakan sarana aspirasi perencanaan kebijakan pembangunan daerah dan wilayah. Kami akan memfasilitasi baik pentahelix maupun masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di sarana ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapeda. Tepuk tangan untuk teman-teman SKPD yang ada di atas ini. Dan dengan berakhirnya Bapeda, maka seluruh SKPD untuk sementara saat ini sudah memaparkan dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih Bapak. Bukan. Mantap. Selanjutnya kami mengundang perusahaan daerah. Perusahaan daerah pertama PDAM. Saya tepuk tangan PDAM. PD Parkir, PD RPH, PD BPR, PD Pasar, dan PD Terminal. Jadi juga memaparkan isu-isu strategis yang ada serta solusi yang akan dilakukan, inovasi, apakah itu berbentuk aplikasi, dan bagaimana respon perusahaan daerah terhadap program Bapak Wali Kota yaitu Metaverse. Ini 3 sana. Oh, berarti 1 dari sana. Bapak RPH sini. Yang pertama kami persilahkan dari PDAM, silakan Pak. Itu salah itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota, Pak Sekda, tim ahli pemerintah Kota Makassar, dan rekan-rekan peserta Rakorsus Makassar menuju Metaverse 2022. Izinkan saya Pak Wali mewakili dua pejabat direksi, Direksi Teknik dan Direktur Keuangan, dan saya sendiri sebagai pejabat Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar untuk mempresentasikan terkait apa yang pejabat direksi sudah lakukan di Perumda Air Minum Kota Makassar. Baik, Perumda Air Minum Kota Makassar menuju Makassar Kota Metaverse. Tagline pertama yang kami buat di PDAM pada saat itu, hari pertama, yaitu kita PDM, PDM adalah kita. Selanjutnya, yang sudah kita lakukan terkait isu-isu yang terjadi di Perumda Air Minum Kota Makassar, Pak Wali, yaitu terkait isu bayar-membayar di PDAM, kami telah melakukan rekrutmen. Rekrutmen sekaligus assessment terkait standar untuk menjadi pejabat di Perumda Air Minum Kota Makassar, yaitu pada tingkat kabak dan kawil mesti punya masa pengabdian 10 tahun, dan pada tingkat kepala seksi punya masa pengabdian selama 8 tahun. Ini yang paling pertama kita lakukan. Berikutnya, untuk pengembangan bisnis ke depan, Perumda Air Minum Kota Makassar menambah wilayah pelayanan, yaitu wilayah 5 dan wilayah 6, yang mencakup wilayah 5 Kecamatan Mariso dan Tamalate, dan wilayah 6 Kecamatan Manggala. Selanjutnya, pendapatan 2021 337 miliar, capaian Februari 55,5 M, target RKP 2022 382 miliar. Laba setelah saya ditunjuk pada tanggal 7 Desember, laba di Februari kita sudah mencapai 8 miliar. Sementara laba RKP 2022 adalah 30 miliar, Pak Wali. Selanjutnya, neraca kehilangan air sejak kami ditunjuk sebagai pejabat direksi itu di Januari 55,10%, sekarang di Februari ada penurunan menjadi 53,58%. Sehingga target kami di 2023 NRW kehilangan air itu bisa kita capai dengan 47%, Pak Wali. Selanjutnya, kemarin di apel hari Senin, kami sudah mencanangkan menjadikan semua staf dan karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar adalah agen informasi kebocoran dan kehilangan air di Kota Makassar. Selanjutnya, ini tim Quick Response yang telah kami buat, percepatan pelayanan pengaduan oleh tim Quick Response maksimal 1 jam, petugas sudah melakukan pelayanan di lokasi. Selanjutnya, direksi berkewajiban untuk selalu meninjau langsung pemasangan jaringan pipa distribusi. Jadi kami bersinergi dengan bawahan yang ada di lapangan, Pak Wali. Selanjutnya, janji kami terhadap masyarakat Kota Makassar bahwa sebelum Ramadan, khusus masyarakat utara Kota Makassar akan mendapat air dengan kita meremajakan mengoperasikan booster Gatot Subroto guna menambah tekanan air untuk kawasan Sultan Abdullah dan Raja-Raja Tallo. Selanjutnya, kami ada instalasi, ada 5 instalasi, Pak Wali. Ini semua saya perintahkan kepada jajaran Perumda Air Minum Kota Makassar untuk segera melakukan upgrading untuk meningkatkan cakupan air di Kota Makassar. Dan bulan ini kita sudah menginisiasi untuk membangun IPA 6 itu di wilayah BTP dengan kapasitas 2 kali 200 liter per detik. Selanjutnya, untuk kemudahan pembayaran juga sudah kami launching, Pak Wali. Jadi masyarakat sudah tanpa keluar rumah pun sudah bisa membayar, semua layanan ada di sini, ada Tokopedia, ada Grab, ada Gojek, ada Traveloka, macam-macam. Selanjutnya, onde-onde, Pak Wali, one day service. Tanpa disurvei, bayar langsung nyambung. Masyarakat yang butuh
tinggal bayar, tidak ada survei lagi karena survei yang kemarin-kemarin 1 minggu, sekarang tanpa survei bayar langsung nyambung. Habis. Minta tambah sedikit. Boleh, silakan. Untuk Metaverse, kita sudah membangun akun Tirtaverse PDAM. Dan akun avatarnya itu adalah saya sendiri, Pak Wali. Kemudian perangkat untuk menunjang akun Tirtaverse ini kami sudah adakan, yaitu mengadakan Oculus seperti ini. Sudah ada, kami punya, Pak Wali. Ini untuk menunjang akun Tirtaverse Perumda Air Minum Kota Makassar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirut. Selanjutnya kita lanjut ke PD Parkir. Ya, PD Parkir, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Ibu Wali, Bapak Sekda, para asisten, para tim ahli, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya bersama Pak Fadli, namun beliau kurang sehat pada malam hari ini, lagi beristirahat. Pada malam hari ini saya mewakili PD Parkir untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh PD Parkir selama kurang lebih 3 bulan. PD Parkir Makassar Raya berdasarkan instruksi Wali Kota telah membentuk instruksi Wali Kota yang pada rakor yang ketiga sudah melengkapi semua aplikasi yang ada di PD Parkir. Coba kembali ke slide yang pertama tadi. Aplikasi PD Parkir ada 5 sesuai dengan instruksi, semua sudah kita daftarkan ke Infocom. Lanjut. Kemudian apa yang dilakukan oleh PD Parkir kondisi saat ini adalah berdasarkan visi misi Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD. Kemudian pada visi misi itu lahirlah misi, kemudian ada 8 program, kemudian PD Parkir berada pada poin yang keempat adalah penataan total sistem BUM di pembentukan Makassar Incorporation. Lanjut. Isu yang pertama adalah PD Parkir akan berangsur-angsur meninggalkan parkir konvensional menuju parkir metaverse dan akan bersaing dengan perusahaan pengelola parkir swasta untuk mengelola parkir di Kota Makassar. Ada 2 poin di sini, Pak Wali, Ibu Wali, dan Bapak Ibu sekalian. PD Parkir telah menjejaki beberapa badan usaha, baik rumah sakit, pemerintah maupun swasta, mal, restoran, rumah makan, gedung pertemuan, dan kantor-kantor pemerintahan, serta beberapa fasum yang ada dalam penguasaan pemerintah daerah. Namun izin Pak Wali, tadi fasum ini sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota melalui pemaparan tadi bahwa akan diserahkan kepada lurah dan camat. Poin yang kedua adalah PD Parkir bahkan akan melakukan ekspansi pengelolaan parkir di luar wilayah Kota Makassar. Dalam hal ini adalah ketika PD Parkir mengubah bentuk menjadi pengelola parkir, maka PD Parkir akan ekspansi ke luar kota Makassar ketika perusahaan daerah ini berkembang dan mengelola parkir yang ada di gedung-gedung parkir dan lahan parkir yang ada di Kota Makassar ini. Lanjut. Kemudian isu yang kedua adalah PD Parkir berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara menggunakan teknologi. Kalau tadi Bapenda memakai kata Pakinta, maka PD Parkir memakai kata Pakintaki. Apa sebetulnya yang disebutkan dengan Pakintaki? Artinya parkir terintegrasi teknologi terkini. Nah, ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Bapak Wali Kota Makassar berkaitan dengan zaman ataukah Kota Makassar Metaverse yang ada sekarang ini. Artinya apa?
Artinya PD Parkir akan menuju kota metaverse, sehingga dalam pengelolaan parkir ke depan ini semuanya berbasis aplikasi, di mana yang pertama adalah sistem parkir menggunakan barrier gate. Ini yang akan kita lakukan di gedung-gedung parkir dan di lahan parkir yang memiliki lahan yang harus kita pakai barrier gate. Kemudian poin yang kedua adalah parkir Carade. Parkir Carade ini PD Parkir memiliki aplikasi yang dulu namanya Parkir Go. Ini boleh kita lihat di Play Store, itu kalau kita buka Play Store, ketik Parkir Go itu ada. Namun ini akan kita perbaiki berdasarkan apa yang berkembang sekarang ini melalui Makassar Metaverse. Kemudian poin yang ketiga adalah sistem menggunakan QI card barcode. Dalam hal ini sebetulnya ini QI card ini di tahun 2019 kemarin sudah kita mau mulai, tapi karena kondisinya lain sehingga apa yang dilakukan ini belum dilakukan. Kemudian semua sistem ini akan kita lakukan nanti Pak Wali, semua pembayarnya itu berbasis QI card dan langsung terintegrasi ke bank. Nah ini berkaitan pengelolaan, ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan daerah untuk membayar pajak, sehingga semuanya akan terkonektivitas dari pengelola parkir, kemudian langsung terintegrasi. Apa yang menjadi haknya Bapenda kita akan kirim 30%, kemudian apa yang menjadi haknya badan usaha kita akan bayar langsung, semuanya split di bank, sehingga tidak ada lagi PD Parkir mengelola uang secara langsung di kantor PD Parkir. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Terima kasih Pak Dirut. Selanjutnya PD RPH, mengingat waktu kami mengundurkan lagi menjadi 3 menit ya per materi, 3 menit saja. Tadi 5 menit kita undurkan jadi 3 menit. Silakan RPH. Langsung ke Want to know how to create awesome videos? Sometimes it's hard for me to be there too. One day you care, one day you don't. One time you there, one time you won't. But when the night kicks in, that's when you know what is left. Turn me inside out when I sleep, so I can rest. Now there's no turning back, 'cause now I feel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Wali, Ibu Wawali. Pada malam hari ini saya telah menyampaikan video hasil penataan PD RPH. PD RPH sudah menyiapkan daging sesuai jenisnya. Contoh ada saya bawa daging sate. Jadi bukan daging paha, ini sudah jadi daging sate. Kemudian ada olahan daging yang sudah jadi
dalam bentuk abon, dendeng, ini tahan lama bisa 6 bulan. Kemudian ada daging slice sama bakso. Tetapi ada masalah yang kami temui di perusahaan daerah ini. Dalam paparan pertama, kami sudah sampaikan bahwa regulasi PDRPH belum ada. Yang ada adalah regulasi pemotongan hewan. Jadi untuk produksi daging, masalah kami adalah di regulasinya. Kedua, di dalam inovasi yang kami lakukan, ada hal setelah perwali ada, kami akan membentuk industri kulit. Kerjasama dengan Dinas Perdagangan, karena kulit sapi banyak di RPH. Ketiga, aplikasi yang kami gunakan di dalam produk ini, baru aplikasi QR. Aplikasi ini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat apa aja konten dari produk tersebut. Dan kedua, aplikasi pemasaran. Tapi aplikasi pemasarannya belum ada. Selanjutnya untuk menuju Makassar Metaverse, ya kami harapkan ke depan kami akan memberikan data dan informasi agar masyarakat kalau mau berjualan bisa. Selesai, Mi? Oke, Bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi film video yang ditampilkan sudah menggambarkan apa yang dilakukan oleh RPH. Terima kasih tepuk tangan untuk RPH. Selanjutnya ke PD BPR. Silakan Pak, 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wali Kota, yang kami hormati Ibu Wali Kota, kami mewakili PT BPR Kota Makassar. Slide-nya. Barangkali ini. Kenapa? Bukan ini, bukan. Bukan. Ini makalah Jadi, ini. mungkin saya langsung saja Pak, bahwa PT BPR ini resmi menjadi PT BPR ini pada tanggal 29 Juli 2021, yaitu dengan adanya persetujuan izin dari OJK. Persoalan yang kami hadapi adalah menyangkut permodalan, kemudian tata kelola, kemudian ketiga layanan yang terbatas. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Wali bahwa Perusda dengan beberapa PNS sudah mempercayakan kepada kami, sudah mengambil kredit di BPR. Kemudian yang selanjutnya kami sudah untuk mendukung Makassar menuju kota Metaverse, maka kami mengadakan perbaikan tentang CBS kami dengan istilah beresmi, di mana sistemnya secara online, nasabah bisa mengecek berapa tabungannya, berapa sisa pinjamannya. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa alhamdulillah aset kami pada saat ini itu kurang lebih 12 miliar lebih. Kemudian sampai bulan 2 sudah ada laba 21 juta lebih dibanding sebelumnya sudah mengalami kerugian. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PD BPR. Lanjut PD Pasar. 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, yang saya hormati Ibu Wali Kota Makassar, dan seluruh hadirin yang sempat bergabung bersama kami. Lanjut, mungkin karena waktu sedikit, saya hanya memaparkan bagaimana PD Pasar ke depan itu menuju Makassar Metaverse. Ya, kembali ke dulu. Ya, saya melihat di sini bahwa ada program yang kami terbitkan adalah Makita. Makita dalam bahasa Bugis itu melihat. Kita harus melihat bahwa Makassar akan menuju kota Metaverse. Di mana Makita ini adalah market tradisional digital transformasi. Ini adalah pasar tradisional yang akan berbasis digital. Lanjut. Ya, melalui program ini kami akan membuat program adalah profil pasar dan lokasi pasar. Kenapa ini yang kami terbitkan? Bahwa selama ini banyak masyarakat tidak mengetahui informasi yang berada di pasar. Di pasar itu ada 16.000 los, tetapi yang dipergunakan hanya 9.000. Berarti ada 6.000 los yang tidak dipergunakan. Nanti di sini ditampilkan pada saat dilihat di web PD Pasar, masyarakat sudah bisa melihat bahwa ternyata ada di pasar ini los kosong dan bisa ditempati untuk menjual. Selanjutnya, pengurusan administrasi yang kemarin pedagang kiri kanan itu mengurus. Ya, di dalam aplikasi nanti yang kami terbitkan, tinggal pedagang menginput apa yang mereka akan urus dan nantinya akan ke PD Pasar diverifikasi oleh direksi dan kembali ke pedagang dan bisa di-print sendiri untuk surat izin berjualan dan izin kartu berjualan. Selanjutnya, digital sistem pembayaran jasa pengelolaan pasar. Ini kami sudah kembangkan di 4 pasar, Pambembeng Timur, Pambembeng Barat, dan Pambembeng dan Pasar Baru, dan insya Allah kita akan kembangkan di sentral bersama dengan Dayak, bahwa pedagang sekarang tidak lagi mempergunakan uang cash, tetapi dia hanya pakai kris dan dia langsung transfer ke rekening penampungan PD Pasar Makassar Raya. Selanjutnya, digitasi harga komoditi pernah kami rancang kemarin. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirut. Selanjutnya PD Terminal. Bersiap-siap, selanjutnya kecamatan. Saya dikasih tugas untuk 5 kecamatan. Selanjutnya berganti moderator. Lanjut Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, yang saya hormati para staf ahli beserta undangan yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya langsung saja kemudian untuk memaparkan seperti apa yang menjadi petunjuk pada rakorsus kedua, bahwa apa persoalan yang kemudian menjadi isu sentral di tempat yang Anda pimpin. Yang pertama, langsung saja lanjut, 2 isu besar yang dihadapi PD Terminal mulai dari periode 2017 sampai sekarang itu, yang pertama adalah lanjut dari hasil mendengar kemudian turun langsung. Itu yang pertama, pengalihan pengelolaan operasional tipe A dan tipe B. Di mana tipe A itu diambil alih oleh kementerian, tipe B itu kemudian diambil alih oleh provinsi. Tapi alhamdulillah ada solusi kemudian yang nanti ditawarkan. Kemudian persoalan yang kedua adalah maraknya
full bus, angkutan bus di dalam kota kalau kita mulai dari sepanjang Urip sampai turun ke Daya itu, dan sumber kemacetan juga itu full mobil di dalam kota. Next, solusi yang kemudian kami tawarkan, lanjut. Yang pertama, Bapak Wali Kota di 2017 terkait rencana pengambil alihan itu pernah berstatement dan akan mewujudkan membangun master, mall, stadion, dan terminal. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah solusi bagi keberlangsungan terminal ke depan. Lanjut, solusi yang kedua terkait pengambil alihan, mudah-mudahan tidak jadi ya, tapi kalau jadi, kami akan bertransformasi, bermetaverse, menjadi perusahaan penyedia pengembangan ekonomi dan bisnis